Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menghantarkan kita mengenal lebih jauh tentang kebenaran, Nabi yang menghantar kita untuk mendudukkan akal sehat kita seiring sejalan dengan kitab suci, Nabi yang telah memberikan jaminan kepada kita keselamatan melalui ketaatan kita kepada Allah, pencipta langit dan bumi, dan ketaatan kita sebagai Rasul utusan Allah kepada beliau, di mana beliau adalah Rasul utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini saya tertarik untuk kembali menggugah akal sehat. Tertarik untuk mengajak saudara-saudara beriman dengan berakal. Iman dengan data yang akurat. Iman yang bukan dibuat-buat, tetapi beriman dengan pondasi selaras dengan apa yang diinginkan oleh pencipta langit dan bumi, bukan beriman dengan hayalan saja. Menghayal masuk surga, tetapi jalan yang dilalui adalah jalan menuju neraka. Terkait dengan ini, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, diambil oleh Allah di muka bumi ini, lalu diangkat ke sisinya. Al-Quran jelas menarasikan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jadi Allah mengambil Nabi Isa, Allah mengangkat Nabi Isa, lalu Allah membersihkan Nabi Isa alaihissalam dari orang-orang kafir. Jadi ketika mereka bersekongkol dengan iblis ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah kemudian mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Sampai hari ini Nabi Isa itu belum turun ke bumi, tidak dibunuh, melainkan diangkat oleh Allah, lalu nanti akan turun ke bumi menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Sekaitan dengan hal itu, Al-Quran menjelaskan wa innal ilmu lis-sa'ah falatamtarunna biha wattabi'un. Jadi Nabi Isa alaihissalam, sungguh kata Allah, beliau datang sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi Nabi Isa setelah ingin dibunuh oleh persekongkolan iblis bersama dengan orang-orang Bani Israel, Allah mengangkat beliau. Nabi Isa diangkat ke langit, lalu nanti akan diturunkan kembali untuk membawa tanda. Tanda apa? Tanda akan datangnya hari kiamat. Sebentar ya teman-teman ya. Sabar teman-teman, saya lagi dapat japri dari guru saya, guru TikTok, Bang Arif. Jadi gitu, Nabi Isa alaihissalam dipersekongkoli iblis dan kaumnya, ingin membuat makar, ingin membuat tipu daya, tipu muslihat, kesepakatan membunuh terhadap orang benar ini, tapi Allah tidak mengizinkan Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, setelah diangkat ke langit, beliau akan turun tuh. Nah, apa kaitannya dengan kitab Matius 23 nomor 39 atau Markus 23 39? Hubungannya di Matius 23 teman-teman, nomor 39, di situ dikatakan bahwa
Aku berkata kepadamu. Jadi yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yesus berkata kepada mereka. Aku Yesus berkata kepada kamu. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Coba. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, berarti selama ini teman-teman kita yang mengatakan ada Yesus datang keluar dari kubur, ada Yesus datang kepada Paulus, ada Yesus datang kepada Ananias, ada Yesus datang di Pulau Patmos, itu semua tidak betul adanya. Kalau kita merujuk kepada Matius 23 nomor 39. Kenapa? Karena Yesus mengatakan apabila dia yang datang, maka orang murid-murid Yesus akan berkata, diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan. Ternyata ucapan itu tidak pernah terucap sampai hari ini. Ketika Nabi Isa yang datang, atau Yesus yang datang, yang asli yang datang, maka muridnya akan berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Faktanya, ketika ada orang yang keluar dari kubur, murid-muridnya boro-boro berkata diberkatilah engkau. Malah dia mengatakan, hantu! Hantu! Berarti yang keluar dari kubur itu sungguh bukanlah Yesus, atau dalam pandangan umat Islam itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Mari coba kita ulas bersama tamu kita. Dari mana saudara Fransiskus? Katolik Protestan? Suaranya nggak ada bang? Iya, cek per cek. Cek. Silakan. Selamat malam. Suaranya kecil abangku, suaranya kecil. Kecil? Oke, udah besar. Udah. Oke. Selamat malam. Malam juga. Katolik Protestan, Bang. Bagaimana Kristen? Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Puji Tuhan lah, baik-baik ya, sehat ya. Sehat. Oke. Abang gimana? Puasanya juga sehat juga. Lancar ya puasanya, sudah mau dekat Lebaran. Ya, alhamdulillah. Udah. Ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih abangku. Iya. Ya, gimana? Kita bisa diskusi materi ini, abang? Ya, bolehlah. Kalau saya bisa jawab, ya saya jawab ya. Kalau enggak bisa ya mohon maaf ya. Siap. Saya bernarasi 1 menit. Boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam Al-Quranul Karim, ketika datang Nabi mulia kepada kaumnya Bani Israel yang lahir tanpa ayah, beliau terancam mau dibunuh, mau disalib oleh kaumnya sendiri. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala, pencipta yang telah mengutusnya, itu mengangkat beliau. Jadi tidak sempat dibunuh oleh Bani Israel. Nanti beliau akan datang sebagai pertanda, sebagai hakim untuk meluruskan ajarannya yang dibengkokkan kemudian oleh orang-orang kafir. Nah, sekaitan dengan hal ini, abang, saya membaca di dalam Bible, di dalam Matius 23 nomor 39, di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini masalah besar. Kenapa saya katakan masalah besar? Karena setelah Nabi Isa terangkat ke langit, taruhlah Yesus, setelah Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya, Yesus tidak pernah lagi mendengarkan muridnya kemudian berkata diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Contoh, pada saat tiba-tiba saja ada sosok datang dan mereka kaget dan ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu, sampai di oknum ini minta ikan goreng. Kemudian di dalam kuburan, di dalam goa kuburan,
Di situ Maria bertemu dan menganggapnya sebagai seorang tukang kebun. Datang kepada Ananias, kemudian datang kepada Paulus, kemudian datang di Pulau Patmos. Tidak pernah sekalipun orang ini berucap, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada mereka itu bukan Yesus yang berpesan di dalam Matius 23 nomor 39. Karena beliau mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ucapan itu tidak pernah terucap ketika ada penampakan yang mengatasnamakan Yesus. Berarti yang datang itu bukan beliau. Bagaimana menurut saudara? Silakan. Penampakan yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah penampakan setelah dia bangkit, Bang. Ya, beliau mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Kalau yang datang keluar dari kubur itu Yesus, maka muridnya akan berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Faktanya itu nol. Tidak ada ucapan itu. Berarti yang datang bukan Yesus. Tapi kan banyak bukti-bukti lain yang Yesus menampakkan diri setelah ia bangkit. Banyak bukti-bukti lain. Nah, karena kalau kita berdasar dari perkataan-perkataan seperti itu kita cernanya lewat logika. Sementara ada bukti-bukti lain tentang penampakan Yesus setelah ia bangkit. Gitu dia. Bukti-bukti lainnya. Yesus mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai saat dimana kamu berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Bapa. Nah, saudaraku ini mengatakan banyak bukti-bukti lain, tetapi Yesus mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang mereka lihat ini bukan Yesus. Karena kenapa? Yesus berkata kepada mereka, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepada kalian memakai namaku. Nah, berarti yang datang kepada mereka ini termasuk Paulus itu bukan Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Bukan Yesus boleh. Palsu, Pak. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Matius 24 nomor 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ya, benar. Jangan kamu percaya. Nah, berarti penyesat itu datang memakai nama Yesus. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ya. Ya, itu artinya perkataan untuk mengingatkan kita, misalnya untuk berhati-hati. Ya, berhati-hati artinya banyak godaan orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, sedangkan mereka itu adalah seperti iblis yang menggoda kita supaya kita itu istilahnya iman kita itu kuat, Bang Zuma, gitu dia. Makanya waspada terhadap nabi-nabi palsu itu, karena saat disampaikan itu saat ini yang terjadi di kehidupan kita sudah banyak terjadi. Makanya setiap perkataan atau firman dari Tuhan itu tidak pernah ada satupun yang tidak terjadi. Semuanya terjadi, termasuk nabi-nabi palsu itu. Banyak
nabi palsu. Banyak ciri-cirinya nabi palsu, Bang Zuma, yang kita lihat di kehidupan nyata kita sehari-hari. Itulah yang dikatakan nabi-nabi palsu. Mereka sering memakai jubah yang panjang-panjang, beribadat seolah-olah mereka paling pintar beribadat. Itu dia. Itu yang dikatakan banyak nabi-nabi palsu itu. Kira-kira demikian. Oke. Jadi kita tidak sedang berbicara nabi palsu, abangku. Dia mengatakan beliau gini, kalian tidak melihat aku lagi. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai engkau berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Nah, yang Anda sebutkan nabi-nabi palsu, termasuk Paulus. Kita uji apa ya. Yesus ketika diakui datang kepada Paulus di situ tidak berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Tapi malah dikatakan, siapakah engkau Tuhan? Berarti itu bukan Yesus. Begitu juga ketika datang kepada Ananias tidak berkata, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Berarti bukan Yesus. Begitu juga ketika di Pulau Patmos, malah dia mengaku, akulah Yesus tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Berarti bukan Yesus. Sementara Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak ucapan itu kepada Paulus ketika Paulus melihat ada Yesus datang? Ingat, Yesus datang kepada Paulus. Menurut Paulus, bayangkan sampai 13 buku ditulis oleh Paulus, tapi tak pernah terlontar dari mulut Paulus, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Bapa. Coba ayat berapa tadi, Bang? Ayat berapa tadi? Yang mana tuh? Yang diberkati. Kamu tidak akan Matius akan melihat, ya? Matius 23 nomor 39, Markus 23 sama nomor 39. Silakan. Matius 23 39. Matius 23 39. Siap. Ya. 39. Matius 23 39. Iya, silakan Anda baca. Ya. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama. Keluhan terhadap Israel. Harus lihat perikopnya. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Sekali-kali aku mengumpulkan anak-anakmu seperti tapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Baca itu satu perikop, jangan potong-potong. Aduh, nggak bisa lihat lagi. Apa pengaruhnya dengan perikop itu? Kita nggak ada pengaruhnya. Malah itu kesimpulan dari seluruh misi Yesus. Matius 23 dari nomor 1 sampai nomor 39. Itu misi. Matius itu misi terakhir Yesus. 23. Ya, kacamata. Itu misi terakhir Yesus. Itu misi terakhir Yesus. Kita nggak boleh, kita nggak boleh intervensi. Itu Yesus dengan muridnya, bukan Kristen dengan Yesus. Silakan. Matius 23. Iya. Nomor 39. 23 berapa? 39. Ayat 39. Oke, ayat 39. Siap. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, itu sambungannya dari atas, Bang Zuma. Ya. Siap. Itu adalah keluhan terhadap Yerusalem. Betul. Ya. Terus Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang dulu kepadamu berkali-kali. Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti
induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu artinya, Pak Zuma, butuh pengakuan orang-orang Yerusalem, karena mereka sudah berbuat dosa. Itu dia. Jadi itu sambungannya dari atas. Tuhan Yesus mengatakan demikian karena mereka itu menyimpang. Itulah. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya itu Yerusalem sampai pada mereka itu kembali kepada jalan Tuhan. Baru mereka itu akan diberkati. Selama mereka masih berbuat dosa, mereka itu tidak akan diberkati. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ada penampakan Yesus, apakah ada yang berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Kalau penampakan itu, Bang Zuma, itu beda-beda orang, beda-beda kejadian. Ada penampakan yang kepada orang yang tidak percaya kepadanya, itu adalah tanggapannya beda-beda. Penampakan itu. Maksud dari ini bukan secara logika, ini perumpamaan. Jadi bukan kita perumpamaan itu. Ya. Terus itu asumsi yang kenapa dia yang datang dalam nama Tuhan itu. Tidak bisa, itu perumpamaan. Tidak bisa diasumsikan. Itu perumpamaan. Bukan perumpamaan itu, Pak. Itu bukan perumpamaan. Maaf, karena kenapa? Yesus di dalam Matius 21 nomor 9, Yesus itu pernah mengambil keledainya orang, lalu masuk ke Yerusalem. Orang-orang semua berkata kepada Yesus, diberkatilah Yesus, hosana, hosana, hosana. Diberkatilah Yesus dalam nama Tuhan. Itu pernah diucapkan. Matius 21. Nah, Yesus nomor 9. Jadi orang-orang di Yerusalem Matius 21 itu dulunya, ayat berapa? 9. Orang ayat banyak 9. yang berjalan. Ya Allah ya. Halo? Ya, siap. Iya. Silakan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, hosana bagai anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, maksudnya gimana? Ya, itu ucapan orang-orang Yerusalem terhadap Yesus tuh. Nah, kata Yesus di Matius 23 bab berikutnya, dia mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah aku dalam nama Tuhan. Tidak mungkin juga orang Kristen akan berkata demikian, karena Yesus itu sudah dituhankan. Masa Tuhan diberkati dalam nama Tuhan? Nah, inilah pola yang harus diluruskan sebenarnya, meskipun berat. Tapi itulah adanya. Saya simpulkan bahwa kalau Gimana Bang? Ya gini Bang, karena setiap ayat itu enggak bisa kita loncat-loncat begitu, enggak bisa digabungkan begitu. Misalnya dari yang 21 ayat 9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, hosana bagai anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu siapa yang diberkati di situ? Yesus atau siapa? Yesus kan?
Ah, ya itu Tuhan Yesus. Yesus. Nah, Yesus mengulang lagi setelah Yesus mengutuk orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, dikutuk dikarenakan dosa-dosa mereka, karena nenek moyang mereka kemudian menyalibkan para nabi yang datang, mulai dari Habel sampai Zakaria, sampai Yesus mengatakan, engkau tidak akan lolos dari api neraka jahanam, di data Matius 23 tersebut. Yesus mengatakan bahwa mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekiranya yang keluar dari kubur itu adalah Yesus, maka murid-muridnya bukan takut, bukan mengiranya hantu, melainkan mereka berkata, diberkatilah engkau wahai Tuhan Yesus yang datang dalam nama Tuhan Bapa. Tapi faktanya tidak. Berarti yang keluar dari kuburan, yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Yang takut itu siapa itu, Bang Zuma? Yang takut, murid-muridnya takut. Boleh baca di dalam Lukas 24 nomor 37. Lukas, bila ke dia nih, dia lah Lukas dia. Bila ke Lukas dulu. Lukas 24 ayat 37. Coba baca Bang Zuma. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Bukannya Lukas mereka mengatakan 23 ya. 24. Lukas 24 ayat 37. 37. Oke. Mereka terkejut. Itu dari perikopnya di atas adalah Yesus menampakkan diri kepada semua. Menampakkan diri. Ya, dari 36 ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tuh. Ya, itu maksudnya tanggapannya bagaimana? Kenapa kalau itu mereka Yesus? Mereka kaget itu? Enggak, bukan di situ poinnya. Ya? Kenapa kalau itu Yesus? Kenapa dia tidak berkata, diberkatilah engkau Tuhan Yesus yang datang dalam nama Tuhan Bapa? Kenapa malah ketakutan kalau itu Yesus? Ya. Oke. Sekarang kita, kalau saya tanggapi ini kan Bang Zuma, ini secara logika ya, Bang Zuma lagi berdoa di dalam kamar ini, Jadi kan begini, Bang Zuma kira-kira wujud Tuhan itu Bang Zuma tahu enggak seperti apa? Enggak ada yang tahu wujud Tuhan. Yesus pun tak tahu wujud Tuhan itu kayak mana. Ya, oke. Kita stop di situ. Saya sendiri pun tidak pernah melihat Tuhan itu wujudnya seperti apa. Kita tidak pernah tahu. Ya, karena kesalehan Bang Zuma. Mungkin perbuatan baik, berdoa. Mungkin Tuhan itu lihat Bang Zuma itu baiklah. Suatu saat dia akan menampakkan diri itu kepada Bang Zuma. Misalnya lagi berdoa di dalam kamar. Nah, langsung Bang Zuma langsung teriak bilang, oh Tuhan, begitu. Apa Bang Zuma tidak kaget? Begitu. Itulah itu makanya penampakan kalau kita melihat secara logika. Ya, Yesus menghilang. Mereka mendengarkan kabar guru mereka sudah disalib, sudah dibunuh. Tiba-tiba keluar dari kubur. Kaget mereka. Kan harusnya pernyataan Yesus itu yang menjadi bukti. Yesus kan mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah sekarang ketika Yesus menghilang Yesus selama 3 hari 3 malam, kan mereka tidak melihat Yesus lagi. Begitu Yesus datang, kalau memang itu adalah Yesus, wajib hukumnya murid-murid berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan.
Tapi faktanya, adakah ucapan Jadi- murid begitu? Tidak ada. Berarti itu bukan Ya, Yesus, Bang. Jadi, ya Bang Juma. Jadi itu peristiwanya berbeda-beda, Bang Juma. Peristiwanya berbeda-beda. Ketika Yesus itu menampakkan diri itu, jadi kan banyak rupa gitu loh, dalam bentuk cahaya. Nah, seperti itu. Bagaimana orang tidak kaget kalau misalnya kita lagi diam, tiba-tiba turun cahaya yang sangat berkilau-kilau. Enggak, maksudnya kalau itu Makanya dibilang Yesus, kaget. abangku, kalau itu Yesus, ucapan mereka bukan ketakutan. Ucapan mereka itu diberkatilah engkau. Berarti itu Yesus. Kalau itu Yesus, maka ucapan mereka diberkatilah engkau alaihi salam. Alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Kalau itu Yesus. Tapi patahnya takut. Berarti itu bukan Yesus. Berarti mohon maaf, 2000 tahun lamanya sudah kalian menganggap makhluk itu Yesus, padahal bukan Yesus. 2000 tahun lamanya. Ya, itu memang banyak-banyak anunya, banyak-banyak peristiwanya itu beda-beda kejadiannya. Nggak bisa kita mau samakan gitu loh. Beda-beda peristiwanya. Contoh kita peristiwanya, misalnya Bang Juma, misalnya pergi ke Jakarta, ada peristiwa di sana, oh saya makan di suatu restoran begini, dilayani oleh pelayan, tapi mereka dengan adat budayanya di Jakarta. Ketika pergi di Bandung, oh makan juga di restoran, dilayan oleh para pelayan di sana, tapi adat budayanya caranya beda. Jadi tidak bisa kita mau samakan begitu. Kenapa saya di Bandung kemarin tidak seperti di Jakarta? Beda tempat itu beda kisahnya gitu dia. Itu dia Bang Juma. Tidak bisa kita mau langsung logis dari Matius loncat ke Yohanes, dari Yohanes loncat ke Lukas. Itu peristiwanya itu beda-beda. Oke, baik. Mungkin saya keliru, Bang. Tapi boleh nggak saya minta? Ya. Kapan murid Yesus berkata setelah penyaliban, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Pernah nggak itu terucap dari mulut murid sejak setelah penyaliban sampai hari ini? Perkataan para murid. Iya. Pernah. Banyaklah kisahnya itu. Coba tunjukkan satu aja. Saya belum baca. Nanti saya naik lagi kalau saya. Silakan. Ya. Silakan saudara saya Francisco cari dulu. Nanti kalau sudah temukan, datang ke saya, katakan Al-Quran saya bohong. Oke, silakan. Makasih Bang. Thank you. Terima kasih. Ada satu pertanyaan saya tanya Bang Juma, boleh? Boleh. Boleh. Ya, gini Bang Juma. Siap. Kalau kita mau masuk Muslim itu hanya kita bersyahadat ya. Iya. Bersaksi. Ya, kita bersyahadat. Tidak ya, ada bersaksi. Tuhan selain. Kira-kira butuh waktu mungkin 5 menit, 10 menit gitu ya. Nggak sampai Bang. Satu menit. Nggak sampai ya. Iya. Tetapi. Ya taruhlah 1 menit. Iya. Akan tetapi tidak sesederhana itu. Dibutuhkan hati, dibutuhkan isi kepala, dibutuhkan tenaga, dibutuhkan semuanya untuk mengatakan kesaksian itu, bahwa segenap hati, segenap jiwa, segenap seluruh hidupnya orang itu harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Seketika itu mereka menjadi Islam. Islam. Walaupun istilahnya belum belajar, cuma bersyahadat saja ya. Bersyahadat saja. Setelah itu baru belajar. Baik, kalau di kami itu Bang Juma beda dia. Misalnya
dari mana mau masuk, taruhlah mau masuk Katolik, itu dia harus istilahnya kursus dulu gitu Bang Zuma. Artinya secara kesimpulannya mengenal dulu sampai berbulan-bulan itu mengenal dulu, bahkan ada tesnya. Artinya supaya dia itu benar-benar tahu, jangan sampai istilahnya masuk itu hanya istilahnya syarat. Jangan sampai setelah di tengah jalan, oh dia merasa oh ini tidak bagus, saya balik lagi. Kalau dari kita itu dia dari awal itu kita sudah di kursus, memang dikasih pelajaran, bahkan ada tesnya. Ketika dia merasa nyaman, baru kita lanjut gitu ya. Kalau di kami, ya itu aja sih, hanya pertanyaan saja, bukan hanya untuk mau membanding. Baik, abangku, thank you bang, thank you. Kita naikkan yang lain. Oke. Siap. Makasih bang Francisco, thank you. Oke. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di Islam ketika orang itu bersyahadat, meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, meskipun mereka hanya bercanda, tapi satu syarat, mereka harus belajar setelahnya. Pasti kesaksiannya itu akan diakuinya, betul. Pasti kesaksiannya itu akan diyakini, betul. Kalau setelah bersyahadat mereka belajar. Sebaliknya, kata abang kita tadi, kalau di kami tidak. Kami harus belajar dulu. Setelah belajar, meyakini sepenuh hati, barulah kami dibaptis. Makanya, abang ini kalau kuperkirakan tadi sudah hampir usianya 50-an. Sampai usia 50 tahun, di agamanya yang sekarang, dia belum menemukan kalau ada orang yang pernah berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Berarti untuk apa dia belajar dulu, meyakini dulu, berhari-hari, berbulan-bulan, tapi ternyata kosong, nol. Ya percuma aja dong. Begitu ditanya, saya belum pernah menemukan itu, nanti ku cari. Jadi tadi dibaptis itu katanya belajar dulu, itu gimana? Oke, selamat malam Saudara Enlogia. Selamat malam. Malam. Ya, silakan bang. Abang sudah menyimak perdiskusian saya tadi? Saya sudah tahu. Oke. Adakah kemudian murid-murid Yesus, atau jangan muridnya deh, orang-orang Yahudi di luar Yesus yang berkata setelah penyaliban, yang datang Yesus, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada enggak penampakan-penampakannya Yesus yang kemudian dibarengi dengan perkataan-perkataan seperti itu? Silakan. Ini berbicara masalah Yesus, penampakan Yesus setelah ia bangkit, Pak ya. Iya. Setelah disalib dan bangkit. Iya. Ya. Iya. Nah, berbicara ini pada mulanya memang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada nggak ucapan muridnya bahwa diberkatilah? Sabar. Ada nggak ucapan muridnya? Nanti dulu. Enggak, langsung ke poinnya. Nanti dulu. Langsung ke poin. Kita juga tahu. Nanti dulu. Kita juga tahu. Pengakuan Kristen ada penampakan mengatasnamakan Yesus. Kita hafal itu, Pak. Pertanyaannya, penampakan ini, respon muridnya, ada nggak ucapan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada atau tidak ada? Silakan. Nanti dulu, itu kan perkataan Yesus, Pak. Iya, ada nggak perkataan orang-orang di sekitarnya dengan mengatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Nanti dulu, saya jelaskan dulu, Bapak, ini di mana sih? Ada atau tidak ada? Maksa orang. Saya mau jelaskan dulu, Pak. Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Ini bukan gereja. Kita tahu konon Yesus datang kepada Paulus, konon Yesus datang kepada Ananias, konon Yesus datang ke Markus, konon datang kepada Maria, konon Yesus datang kepada Yohanes Yohanes di Pulau Patmos. Konon. Ngerti enggak? Pertanyaannya, Anda ngerti bahasa Indonesia enggak?
Anda ngerti nggak bahasa Indonesia? Anda ngerti bahasa Indonesia nggak? Anda yang harus menjawab. Ada nggak ucapan orang-orang di jelaskan sana dulu. setelah bertemu dengan sosok yang aku Yesus berkata diberkatilah Yesus Saya yang datang jelaskan dalam dulu. Ada nggak? Woi. Ada nggak Pak? Saya jelaskan dulu. Apa yang Anda ingin jelaskan? Semua sudah Bisa nggak jelas. saya Saya jelaskan paham. dulu? Pak. Bisa nggak? Semua sudah jelas bagi Bisa nggak saya. saya jelaskan dulu? Bukan menjelaskan, Saya mau jelaskan bicara bisa dulu. nggak? Anda mau bicara dulu maksudnya. Begini. Jangan menjelaskan Ya. karena sudah jelas bagi saya. Tidak perlu penjelasan Anda. Anda mau bicara? Saya mau bicara. Oke, silakan. Jangan bilang menjelaskan karena saya tidak butuh penjelasan Anda. Silakan. Bicara aja, saya dengar. Pak, pada waktu Yesus bangkit dari kubur, Ya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. oke. Ya, Memang pada mulanya dia takut, murid-murid takut, karena Terus? dia takut, karena Yesus masuk pada ruangannya tertutup sama sekali, masuk dari tubuh kemuliaan, iya. Tembus Ya. tembus tembok. tembus tembok, Ya. begini. Terus, Pada waktu itu Thomas berbicara. iya, Dia tahu Bang Thomas. iya tahu. Thomas, kalau kamu meragukan aku, mari mana ikanmu? Ikan goreng. Saya makan, Ah, ya kan? Nah, ya. Yang setelah tembus tembok ini makan dia ikan bilang goreng. hantu. Ah. Setelah dia bilang hantu tidak mempunyai tubuh, Ah. Terus ucapan diberkatilah dia sedangkan mana? saya punya tubuh. Ucapan diberkatilah Terus dia mana? apa kata Thomas? Ah. Ya Tuhanku, ya Allahku. Terus Nah, apa lagi kurang? ada nggak apa lagi ucapan? kurang? Ada nggak ucapan Thomas diberkatilah? sudah bilang, ya Tuhanku, Ada ya nggak Allahku. ucapan? Ada nggak ucapan diberkatilah lagi engkau? pulang? Ada nggak ucapan diberkatilah engkau? Ada. Sekarang pengakuan Thomas bagaimana? Ada nggak ucapan diberkatilah engkau? Ada nggak? Aduh, Ada atau tidak ada? Thomas sudah bilang. Iya. Bukan itu menjadi syarat. Ya kata Tuhanku, Yesus. ya Allahku. Dengarkan saya, Pak. Dengarkan. Aku percaya. Dengarkan saya, Pak. Dengarkan. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Sebelum. Begini Pak. Gimana? Pak, maksudnya engkau tidak melihat aku lagi secara tubuh jasmani. Ya, jadi yang makan ikan goreng bukan tubuh jasmani. Itu namanya penampakan, beda nama. Jadi yang makan ikan goreng itu bukan jasmani. Aduh, Bapak. Tubuh Jadi yang makan ikan goreng ini bukan jasmani. Aduh, Bapak. Pak, yang makan ikan goreng bukan beda jasad. lah, Pak. Yang makan ikan goreng bukan jasmani. Aku mau tanya sekarang kepala Tunggu. bisa sama nggak sama Yesus? Tunggu. Bisa sama nggak sama Yesus? Tunggu. Bisa yang diceritakan dalam Quran sama nggak dalam Tenang. Pertanyaan Anggapan saya, Anda bagaimana? yang makan ikan goreng ini Saya tubuh bertanya kepada jasmani Anda. atau rohani? Saya bertanya kepada Anda. Saya Tunggu ada dulu. di Quran, sama Jangan nggak terlalu Yesus? tinggi Ada di ilmunya. Alkitab. Jangan ke Al-Quran. Terlalu tinggi kalau Al-Quran. Ini Aduh, masalah sepele di mana aja terlalu Anda tinggi? sudah kebablasan nih. Quran itu tidak. Quran itu Yang tidak makan ada. yang makan Beginilah ikan goreng Quran ini, itu lah. yang makan ikan goreng ini jasmani atau rohani? Quran itu begini, enggak. Mengolok-ngolok. Gimana mau bahasa Al-Quran cuma mengolok-ngolok? Gak boleh. Gak boleh membahas Al-Quran pengolok-ngolok. Itu sebuah ketetapan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 140. Gak boleh umat Islam membahas Al-Quran kepada pengolok-ngolok yang tidak mengerti Al-Quran. Gak boleh. Itu satu ketetapan dalam Al-Quran. Quranmu itu sama Yesus yang ada di Alkitab sama nggak orangnya? Enggak sama. Yang datang kepadamu itu Nggak sama kan? ya enggak sama. Siapa yang menyamakan? sama Emang juga. ada masjid bernama Masjid Isa Al-Masih, Yesus Kristus? Enggak ada. Memang beda. Yesus. Gereja terlalu banyak Yesus memakai nama yang Isa ada di Al-Masih. Quran tidak sama dengan Yesus yang ada di Ya Alkitab. sudah, bongkar semua gereja yang mengatasnamakan gereja Isa Al-Masih. Bongkar. Ya kan? Bongkar. Apa urusannya? Iya, gerejamu kenapa mengatasnamakan Isa?
Kalau begitu begini aja Pak, begini aja. Kita Abangku, kita hapus. abang. Pak. Tadi saya bertanya, apakah yang makan ikan goreng itu jasmani atau rohani? Pak, orang Kristen hapus nama Allah, hapus nama Rasul. Tapi aku minta juga dalam Quran, hapus semua nabi-nabi yang dari Israel. Emang itu nabimu? Berani enggak? Itu nabimu? Berani enggak? Itu nabimu? Musa, Nabimu? Itu nabimu? Abraham, dihapus semua. Itu nabimu? Berani enggak? Itu nabimu? Itu nabimu? Berani enggak? Nabimu enggak itu? Nabimu enggak itu? Itu kan Nabimu enggak itu? Nabimu enggak? Itu kan Israel semua. Itu kan cuma semua ada di itu. dalam kitabnya Yahudi, bukan di kitabmu. Abangku, nama-nama nabi itu Tak berani lo. itu adalah nama yang datang kemudian diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini. Yang mengutusnya adalah Tuhan kami. Begini saja Pak, begini saja aku maksud Pak. Apa itu? Aku maksud saya, ya, nabimu itu privat nama warakah. Udah bang ya, udah ya. Saya anggap Anda sudah tidak sanggup lagi melanjutkan ini. Saya takut nanti ada apa-apa dengan Bapak. Yang pasti Anda sudah mengakui bahwasanya yang makan ikan goreng itu bukan jasmani. Ya, karena Anda mengatakan bahwa itu cerita lain. Dia tidak datang lagi dalam bentuk jasmani. Faktanya makan ikan goreng, berarti ikan goreng rohani makan dengan Yesus rohani. Ya, itulah iman Anda. Ya, selamat. Itulah yang Al-Quran saya katakan bahwa orang-orang kafir itu disiksa dengan siksaan yang pedih, siksaan yang keras di bumi ini. Itulah salah satu siksaannya. Antara otak, mulut, telinga, mata itu tidak sinkron, itu siksaan. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam bang, dari Katolik Protestan. Protestan. Ya, silakan buka kamera, kita diskusi. Ya, Silakan bang. apa yang perlu didiskusikan itu? Oke. Tentu saudara sudah mendengarkan sudah dua tadi yang berdiskusi dengan saya. Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu tidak dibunuh, melainkan diangkat langsung ke langit. Itu dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Nah, sekarang ketika saya belajar Bible, saya temukan data yang mengatakan sebelum penyaliban Yesus sudah berkata di dalam Matius 23 dan juga di dalam Markus 23. Beliau mengatakan bahwasanya kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, kalau benar Yesus yang disalibkan, berarti benar dia yang keluar dari kubur. Dia yang datang kepada Ananias, juga kepada Paulus dan juga penulis kitab Wahyu. Pertanyaannya, adakah mereka berkata setelah melihat sosok Yesus, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada atau tidak ada? Silakan. Ada? Ada. Tolong tunjukkan di mana itu tertulis. Silakan. Tadi pencarian saya ada itu. Ya, di mana bang? Tertulis di mana? Biar saya bacakan. Di Matius 21. Matius 21 nomor 9. Itu yang diulas tadi. Itu ucapan orang-orang di Yerusalem ketika Yesus mengambil keledainya orang tanpa izin. Orang-orang di sana berkata, Hosana, Hosana anak Daud, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Itu belum terjadi tragedi penyaliban. Yesus belum pamit. Sedangkan yang kita bahas ini adalah Matius 23. Bukan Matius ke bawah, tapi Matius 23. Dia mengatakan bahwa mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi
Sampai kalian berkata, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Anda mengatakan Matius 21, betapa rendahnya dan betapa minimnya ilmu saudara. Artinya 2000 tahun kalian menuhankan sosok yang bukan Yesus. Selamat malam saudara Karol. Malam. Cornelis. Ya, bisa Malam, buka bosku. kami. Iya. Gimana Silakan caranya buka. nih bosku ya? Buka kamera ini ya. Sabur pertama juga main TikTok ini. Belum bisa, belum, fasilitas untuk Anda belum ada, Bang. Oh iya nih. Iya. Oke Pale. Oke. Thank you. Iya. Saudara Mr. Aris dari Katolik Protestan, Bang. Ya Bang, Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik Protestan. Saya Saudara Muslim, kalau mau datang, mau ke atas nasihatin saya, atau mau menyatakan cinta, menyatakan perasaan, menyatakan sikap dukungan, dukung saja, dibawa dengan doa. Ya, kalau mau merasakan, mau menyatakan perasaan, DM saja. Kita lagi diskusi dengan teman-teman kita, mereka butuh pertolongan, mereka butuh bantuan, mereka butuh bimbingan, mereka butuh khotbah, penginjilan dari Bang Suma. Halo, selamat malam. Halo Juma. Halo juga Bang. Buka kamera, silakan. Silakan buka kamera, kita diskusi, jangan lampiaskan kebencian, katanya ajaran kasih, kasino inro. Silakan buka. Kenapa itu? Anda mencret keluar pantat babi. Anda mencret keluar anak anjing. Habis makan anjing, keluar anjing. Kalau bersendawa, baunya bau anjing. Habis makan babi, kentut bau babi. Kalau menguap, baunya bau babi. Silakan saudara naik ke atas, kita berdiskusi, jangan emosi, kita jabarkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Aku datang sebagai umatnya Nabi Muhammad, membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Jadi naik ke atas, biar kita diskusi baik-baik, jangan ada tendensi emosi, jangan kebencian, jangan urapan, jangan kudisan, jangan panuan. Diskusi aja yang baik, pakai ilmu tapi. Silakan. Sahabat-sahabat di YouTube, syukran. Silakan teman-teman non-muslim naik ke atas, ini materi yang sangat baik. 2000 tahun lamanya kalian kalau tidak bisa membuktikan ada ucapan diberkatilah dia, berarti selama ini, apalagi yang murtad tuh, yang murtad katanya sholat tahajud, kemudian datang Yesus padanya, tapi tidak ada ucapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Elohim. Ada nggak ucapan itu pernah terucap? Tidak ada. Silakan saudara. Halo. Ya, halo. Iya, semangat malam. Kemarin saya chat si Juma, itu saya DM kok nggak dibalas. Di DM, apa bunyi DM-nya Bang? Ya. Ya, kemarin kan saya ingin mau mendalami lagi tentang Al-Quran. Iya, nanti saya arahkan ke ustadz saya, ke guru saya kalau mau belajar Quran. Nah, kemarin kan kita bicara terkait tentang keselamatan. Ya, karena Kristen dan Muslim ini kan gak searah kan bicara keselamatan. Iya. Sedangkan Iya, kita terus? ini para manusia biasa ingin mendapatkan keselamatan.
Tapi Ya, kalau mau keselamatan selamat, apakah keselamatan dari Muslimkah atau keselamatan dari Kristen? Kan Yesus Melalui juru selamat, Allah atau Bang. Allah? Yesus kan juru selamat. Selamat itu artinya Islam. Salam, salama, yaslamu. Islam dalam bahasa Al-Quran. Salam dalam bahasa Torah. Yesus juru selamat, Yesus juru Islam. Ibrani 5 nomor 7, Yesus orang soleh. Orang soleh itu Islam. Yesus tidak pernah disebut orang Kristiani. Yang disebut Kristiani itu Paulus. Yesus tidak. Yesus adalah orang soleh, berarti dia Islam. Tapi Yesus itu hanya dipercaya di Alkitab atau di Bible. Tidak Ya, Yesus ternyatakan di dalam Al-Quran tentang Yesus. Ya, Lalu mengapa tapi- Anda bilang bahwa Yesus dibicarakan di Al-Quran? Oh, jelas itu. Karena sejatinya yang datang lebih dulu itu Isa alaihissalam. Apa buktinya? Apa hubungannya dengan Isa dengan Yesus? Cuman satu manusia yang datang lahir tanpa Mana ayah di dalilnya? tengah. Hanya satu manusia yang datang di tengah kaumnya Bani Israel diutus sebagai Mana nabi rasul. dalilnya bahwa Isa itu sama dengan Yesus? Tunggu dulu, sabar dulu. Saya belum menyelesaikan. Baik. Sabar dulu. Oke, dengarkan saya. Nabi Isa alaihissalam datang kepada kaumnya Bani Israel. Allah mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Isa datang kepada kaumnya Bani Israel, inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Beliau datang membawa ketetapan dan dia adalah nabi untuk Bani Israel. Titik. Mengajar beliau kepada kaumnya. Lalu kemudian kaumnya ingkar terhadapnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Terjadi kejadian itu. Muncul kekuatan dari barat di mana mereka mencatat, menulis kisah yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Yunani. Lalu catatan-catatan mereka ini dipersembahkan kepada penguasa Kaisar Romawi pada saat itu. Itulah yang kalian sebut perjanjian baru. Jadi itu bercerita tentang Nabi Isa yang kalian sebut Yesus. Kalian bukan orang Yahudi. Sebentar Bang, Assalamualaikum, saya Islam. Buat yang tidak on cam turunkan saja. Terima kasih, Assalamualaikum. Buang Waalaikumsalam. kalau nggak on cam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Oke ya, jadi jelas itu. Nabi Isa dulu yang datang, baru kemudian ada wartawan-wartawan yang menuliskan tentang kisah beliau. Dan kisah beliau ini diterima dari kesaksian-kesaksian orang yang ada pada saat itu. Kemudian mereka tuliskan, dan tulisan mereka itu mereka tidak pernah berpikir kalau akan dijadikan kitab suci oleh orang barat. Maka muncullah Yesus. Jadi Yesus itu tokoh yang muncul belakangan. Halo, semangat malam. Halo. Ya, halo. Izin Halo. salah pencet tadi. Cuma Halo, dari mana Bang? Kristen? Protestan? Islam Bang, Islam. Halo. Iya, ada yang ingin disampaikan? Mau ngapain coba Islam naik ke sini? Mau jadi pemateri buka komal. Kalau sahabat-sahabat saya Muslim mau jadi pemateri buka komal. Undang Kristen naik. Itu abangku. Halo, semangat malam. Iya, halo. Silakan. Saudara Cepek. Kenapa debat berdialektika diturunkan? Kenapa itu? Kan udah selesai kan? Kan udah selesai. Malam. Kenapa debat diturunkan? Kan sudah selesai. Mereka nggak berdebat. Mereka tidak sanggup menjawab. Ya sudah. Masa mau dipaksakan? Silakan buka kamera. Kita berdiskusi. Silakan Bang. Ya, apakah sama? Tadi kan ada pertanyaan tadi, apakah sama Isa dengan Yesus? Di mana dalilnya? Kan itu tadi pertanyaan yang terakhir. Enggak sama. Yesus itu tokoh yang muncul belakangan, yang membahas tentang keberadaan Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yang ada adalah Nabi Isa.
Yesus itu tokoh yang diceritakan terkait dengan apa yang Nabi Isa lakukan di tengah-tengah kaumnya. Tapi itu pun hanya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang yang Nabi Isa tidak kenal. Seperti itu. Silakan. Suma. Iya, buka kameranya Bang. Stop bahas agama lah kamu. Silakan buka kamera, jangan menangis. Kalau mau menangis di sini bukan tempatnya. Kalau Anda tidak mau agamanya dibahas, hapuskan semua istilah-istilah Al-Quran di dalam kitab saudara. Sederhana bukan? Nah, jangan Anda mengambil istilah Al-Quran, habis itu Anda menangis. Jangan bahas agamaku Bang Suma, please. Enak aja. Jangan bahas agamaku, izinkan aku memurtadkan orang Islam Bang Suma ya. Tapi jangan kau bahas agamaku, biarkan kami mengajak orang-orang Islam yang awam masuk ke agama kami ya. Jangan bahas agamaku. Nah itu kan kalian mau. Sorry lah, mana bisa kayak gitu. Kalian harus ini dong. Kalian harus nanggung risiko. Kalian mengambil istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible, ya kalian harus nanggung risiko. Tanggung risiko bahwa agama Anda harus siap untuk kami pretelin. Siapa suruh mengambil istilah Al-Quran, istilah-istilah dalam Islam kalian pakai di dalam kitab kalian? Ya kalian harus kemudian menanggung resiko itu. Bang Suma dan tim akan datang mengupas tuntas tentang isi Bible sekaitan dengan benarkah agama Anda itu. Karena agama Anda memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh orang Islam menjadi Kristen. Kan ada tuh. Enak aja. Memang gue orang yang gak menggunakan akal, seenak perut mau dikristenkan. Sabar dulu, diskusi kita dulu. Perlihatkan kebenaran dulu. Jangan naik emosi, curhat, tendensi kebencian, seterusnya nggak usah. Kan saya kasih dalil. Dua arah tuh ini, Al-Quran dan juga Bible. Bukan satu arah. Tapi karena cakupan Al-Quran itu luas, dan juga Bible banyak membahas tentang hal-hal, maka kita kerucutkan tentang Yesus dan Nabi Isa. Hubungannya dengan penyaliban, hubungannya dengan kebangkitan, hubungannya dengan Nabi Isa diserupakan. Dan kalau Nabi Isa tidak diserupakan, berarti dia yang disalib. Tapi faktanya Yesus pun mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Dengan demikian yang kalian sembah di gereja bukan Yesus. Nah, kebetulan Yesus terekam mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, kalau ngomong Bang Suma pakai dalil, jangan cuma ngomong aja. Oke. Kita diskusi, buka kamera, kita diskusi. Santai Bang. Santai, jangan emosi, relax. Teman-teman kita Kristen itu berharap ente bisa mewakili mereka gitu ya. Oke, silakan perlihatkan wajah Anda. Jangan seperti kalomang. Wajahnya? Mana wajahnya? Bang? Perlihatkan wajahnya. Silakan. Halo? Halo? Gimana nih? Ayolah kita diskusi dengan santun. Ya, mana orangnya? Gak usah kamu ngerocos sana sini, dalilnya kesana kemari. Tuh kamera udah dibuka. Iya, mana orangnya? Andanya lah mana? Kamu aja nggak buka masker. Gimana sih? Ini saya. Iya, tapi maskernya lepas dulu. Aduh, pengecut, penghujat, penakut, munafik. Jangan kayak gitulah. Ini Indonesia, bro. Di sekitar kita ada TNI yang kita cintai, ada Polri yang kita sayangi. Kita aman. Negara kita ini aman. Jadi nggak usah takut. Kecuali memang ada tujuan untuk menghujat. Buka aja, kita diskusikan. Apalagi kalian ini kan, kami ini hamba Tuhan, hambanya Tuhan. Kami ini budaknya Tuhan. Lah kalian itu anak-anak Tuhan, derajat kalian lebih tinggi. Masa takut sama hamba? Kamu kan anak Tuhan. Apalagi Tuhanmu 3, kami cuma 1. Menang di situ. Kok jadi penakut?
kami cuman satu, percaya diri. Nah, kamu Tuhanmu tiga, masa penakut? Jangan gitu dong. Satu Tuhan versus tiga Tuhan, masa Tuhanmu tiga, kamu malah takut sama aku? Aku cuman satu Tuhannya, kamu tiga, dan aku bukan anak Tuhan. Anda lah yang anak Tuhan, aku cuman hamba Tuhan, kamu anaknya Tuhanmu. Gitu, masa takut? Habis itu sudah takut kayak gitu, sombong, mulutnya besar. Ribut sama masker ributnya. Udah aku bilang, saya pakai masker karena saya nggak pede, saya buruk rupa. Begitu loh. Kalau kamu juga tidak pede dengan wajahmu, kan bisa pakai masker atau pakai helm. Helmnya kau putar ke belakang kayak gini, nah, supaya tidak kelihatan wajahmu, cuman suaramu doang. Ribet amat sih. Atau materi ini membuat kau terguncang. Karena kalau kapan itu betul, kalian tidak mampu membuktikan bahwa Yesus pernah berkata demikian. Dan kalaupun dia yang datang, maka orang-orang akan berkata, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Maka, waduh, berarti 2000 tahun kalian menyembah kepada bukan manusia, bukan anak manusia, bukan anak tirinya Yusuf yang kalian sembah, bukan sepupunya Yohanes yang kalian sembah, bukan anaknya Ibu Maria yang kau sembah, bukan orang Yahudi yang kau sembah, gimana dong? Bukan cucunya Daud yang kau sembah, Manras yang kau tahu. Ya, jadi gimana dong kalau sudah kayak gitu? Makanya naik ke sini, rendahkan tensinya, tenangkan jiwanya. Kami membantu Anda melakukan pembibelan. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nih, aku buka komat untuk bantu kau memberitakan Bible kepada seluruh makhluk. Naik ke sini. Jangan emosi. Relax, santai. Diskusi kayak tadinya. Aku sama bapak yang pertama tadi, Francisco, bagusnya diskusinya. Sampai dia nyerah. Dia minta waktu untuk mencari dulu. Ayo. Karena kapan itu terjadi benar-benar tidak ada orang yang berkata diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, maka kesimpulannya 2000 tahun kalian menyembah bukan anak orang. Gimana dong? Nggak ngeri tuh. Halo, semangat malam. Semangat malam, bro. Ya, saudara Hanzo, silakan buka kameranya. Waduh, kayak baru kenal aja Bang Juma. Iya, tapi makanya boleh buka kamera ya. Itu persyaratannya di sini, Bang. Waduh. Gimana dong? Nggak usah buka lah, aja, nggak apa-apa. Pasti diturunin sama host. On cam. Masalahnya aku sih biasa aja. Saya sudah sering diskusi dengan tanpa buka kamera. Tapi masalahnya moderatornya itu loh. Moderatornya sudah pendidikan di Dubai 6 tahun untuk menurunkan tamu-tamu yang tidak pakai kamera. Kalau begini bisa nggak? Nah, gimana dong? Kan udah aku bilang kan, innalillah. Oke, silakan dinaikkan kembali teman-teman sekalian. Dinaikkan saudara kita yang mau belajar, karena ini penting untuk kita kaji. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Ketika Al-Quran melalui Nabi Muhammad menceritakan tentang Nabi Isa, apa kata Allah? Inilah sebagian dari berita-berita gaib yang aku sampaikan, yang aku wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, tentang Nabiku Isa alaihissalam yang datang kepada kaum Bani Israel, yang mereka tolak, yang mereka ganti namanya menjadi Yesus. Nabiku tidak melakukan penyelidikan, tapi wahyu yang datang langsung kepada beliau. Berbeda dengan penulis Bible, mereka melakukan penelitian, penyelidikan, kemudian dengan seksama mereka menyusunnya seperti menyusun suatu skripsi. Seperti itu, saudaraku. Silakan, saudara Andre. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Dari Katolik Protestan, Bang? Mana tahu dia Kristen. Kenapa diturunin? Oke, naik lagi. Biarkan dulu diskusi apakah dia Kristen atau Islam.
baru diturunkan. Atau kalau misalnya mau diturunkan, naikkan dulu cadangan, baru diturunkan. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang. Ya, dari sekte mana abangku? Dari Muslim Bang. Muslim, ada yang ingin disampaikan? Oh, salam kenal aja Bang. Iya, salam kenal, tapi saya tidak mengenal Anda karena Anda tidak buka kamera. Makasih ya Bang ya, maaf moderator yang menurunkan. Silakan lagi yang lain. Silakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam, tidak ada seorang ahli kitab pun yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum kematian mereka. Nah, itu berarti ketika Nabi Isa turun, orang-orang Bani Israel akan beriman dan mengikuti pemberkatan itu alaihissalam, 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 sebagaimana di Islam, kan gitu. Oke. Semangat malam. Ya, selamat ketemu malam, lagi Pak kita. Zuma. Ketemu lagi kita malam Bang, malam. Ya, silakan. selamat malam Pak. Sip. Ada tema diskusi menarik apa nih Pak? Terkait dengan Al-Quranul Karim. Kalau di Al-Quran itu Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, melainkan Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah. Inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Itu kata Quran. Nabi Isa diangkat oleh Allah, tidak sempat disalibkan oleh orang-orang kufur yang ingkar terhadap beliau, dan Allah membersihkan Nabi Isa dari orang-orang yang ingkar kepada dirinya. Nah, saya menemukan data yang menarik di dalam Matius 23. Di situ diterangkan di data 39, mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah aku atau dia yang datang dalam nama Tuhan. Sejak kejadian itu, kalau kita lihat satu bab dari Matius 23, di situ kan Yesus marah besar tuh. Dia mengutuk keras orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu. Celakalah engkau, terkutuklah engkau. Wahai ular-ular, wahai keturunan ular, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, bla 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 dan seterusnya. Terakhir dia mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Dalam nama Tuhan, sorry. Nah, setelah saya baca dengan seksama Bible, sejak tragedi penyaliban, penampakan Yesus itu tidak pernah diawali dengan ucapan murid atau orang-orang termasuk Paulus dengan ucapan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Berarti kesimpulan saya, yang datang kepada mereka ini bukan Yesus. Kaitannya dengan Al-Quran, memang bukan Nabi Isa yang disalib, berarti bukan dia yang keluar dari kubur. Nah, kalau Yesus yang disalib, orang suci, anak Maria yang diurapi ini, yang dikasihi, yang diberkahi oleh Tuhan, dia yang disalib, maka sejatinya sesuai dengan pesan beliau, begitu dia keluar dari kubur datang kepada muridnya, ya bukan takut karena melihat hantu dong, malah akan mengatakan, diberkatilah engkau wahai Tuhan Yesus yang datang dalam nama Bapa. Tapi faktanya itu tidak pernah terucap sampai hari ini. Ketika ada orang yang merasa murtad ketemu Yesus, tak ada ucapan mereka, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Nah, bagaimana pandangan saudara terkait materi ini? Silakan. Baik, itu seperti ini ya Pak Zuma ya, seperti ada kontradiksi ya. Hal itu juga ditemukan ketika Yesus menyatakan pada waktu dia berpisah dengan murid-muridnya, Pak Zuma pasti tahu ya, ketika Yesus ngomong, aku akan pergi kepada Bapa gitu ya, tapi Yohanes 16, ketahuilah aku akan menyertaimu sampai akhir zaman gitu. Iya. Pada kenyataannya kan
diksi itu kan menjadi sulit dipahami ya, menyertai dalam hal bagaimana gitu ya. Tapi ya itu benar sekali itu Pak Zuma, kalau misalkan memahami dari sisi pribadi memang akan sulit ya. Tapi kalau saya sih memahaminya itu yang seharusnya yang menyertai murid-murid itu firman Bapa gitu. Jadi maksudnya perkataan Bapa itu yang seharusnya betul. diambil oleh. Iya. Kenapa Pak? Betul. Itu sudah betul itu. Itu udah benar. Bukan jasadnya Yesus, tapi ajaran Yesus yang akan menyertai mereka. Betul. Iya. Jadi kalau memahaminya secara personnya itu memang kalau saya sendiri sih agak sulit ya menerima gitu ya setelah belajar begitu ya. Tapi yang dipahami adalah ya firman Bapa, maksudnya ajarannya Yesus tuh ya perkataannya Yesus itu dia tidak pernah ngarang-ngarang gitu ya. Maksudnya ya dia tinggal kutip aja misalnya dari kitab-kitab terdahulunya, ya dia tinggal meneruskan aja sebenarnya gitu. Nah maksudnya supaya muridnya tetap tinggal di dalam ajarannya itu gitu. Memang yaitu Pak, yang ketika ketahuilah aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Ketika saya ini bagaimana ya memahaminya, masa masuklah ke dalam hatiku gitu kan, itu lebih ke arah ya diksi-diksi kesaksian secara mystical gitu ya, maksudnya jadi apa ya. Nah, kalau saya lebih memahaminya ya udah perkataan atau firman Bapa atau ajaran-ajarannya itulah yang tinggal di dalam hati saya begitu. Iya. Sama seperti kami umat Islam hari ini, Nabi Muhammad masih menyertai kami sampai hari kiamat. Maksudnya apa itu? Ajarannya. Ajarannya. Iya. Ya. Kan Yesus mengatakan, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Kamu melihat aku sama melihat Bapa. Barang siapa yang menerima aku, dia tidak menerima aku, tapi dia menerima dia yang telah mengutus aku. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Artinya bahwa yang dimaksud Yesus di sini adalah firman Tuhan yang disampaikannya itu. Bukan dirinya sebagai manusia, bukan. Kalau tentang dirinya, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Beliau adalah orang yang soleh, sangat soleh. Ucapannya ucapan Tuhannya, perbuatannya adalah perbuatan Tuhannya. Yohanes 3, Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan dan aku kerjakan. Artinya kalau kami sebagai umat Islam mendudukkan perkara-perkara ajaran Yesus kepada kaumnya, itu sangat Islami. Dia adalah seorang Muslim yang taat. Sama seperti Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, berarti termasuk kami, bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, yaitu dengan melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Wah, dia seorang Muslim yang taat. Bukan seorang Kristiani, tapi dia adalah seorang Muslim. Karena kenapa dikatakan Muslim? Karena dia senantiasa berserah diri. Untuk berucap aja dari dirinya sendiri, dia tidak berdaya. Dia serahkan seluruhnya kepada Tuhannya. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Dan perkataan Bapa itu adalah hidup yang kekal. Artinya kita sebagai orang yang muncul belakangan harus mengikuti pola pengajaran Yesus, sebab perkataan Yesus itulah hidup kekal itu. Perkataan Yesus itu adalah hidup kekal itu. Nah, kami sebagai seorang Muslim, ketika melihat pernyataan Yesus di dalam Yohanes 16 misalnya, di data nomor 16 sekaitan dengan tema ini, apa kata beliau? Tinggal sesaat lagi aku akan bersama dengan kamu. Kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Kenapa bisa demikian? Karena setelah dia datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Dan tanda-tanda kedatangan orang tersebut adalah
memuliakan aku. Orang itu akan memuliakan aku dan akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku ajarkan kepadamu. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang dia katakan. Nah, di data 7-nya dia mengatakan, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Berarti Yesus harus pergi dulu tuh, baru datang sang penghibur. Kenapa dia dikatakan sang penghibur? Karena Tuhan mengutus nabi, mengutus rasul, mengutus nabi hanya untuk Bani Israel tok. Kita yang di luar Bani Israel ini tidak pernah. Nah, ketika dia datang sang penghibur, maka pengutusannya diutus kepada seluruh manusia. Litubayyina linnas. Kalau dulu zaman Musa, kita yang di luar Nabi Musa gigit jari. Zaman Daud, kita di luar Bani Israel gigit jari. Bayangkan betapa kerasnya pernyataan di dalam kitab Mazmur itu, 147 nomor 19-20. Hukum-hukum yang aku berikan kepada Yakub dan peraturan-peraturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Berarti kita nggak dianggap. Nah, lalu kemudian Yesus memberikan, akan datang penghibur lain, akan datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, pengadilan, serta penginsapan dunia akan dosa. Kalau menurut saya nih, kalau kita lihat dalam bahasa Aramaik, roh kebenaran itu dia sebut roh Hamed. Di dalam Al-Quran, ismuhu Ahmad. Ketika Nabi Isa berkata kepada kaumnya, wa isqala Isa, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku datang kepada kalian membenarkan Taurat dan datang untuk memberitakan akan datangnya seorang penolong lain bernama Ahmad. Bahasa Ibraninya di dalam Yohanes 7, Yohanes 16 itu dikatakan Roh Hamed. Roh Hamed. Hamed ismuhu Ahmad. Nah, ini kaitannya dengan ini. Saya cocokologi. Saya akui saya cocokologi. Tapi paling tidak iman saya Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel, beliau memberitakan akan datangnya Ahmad sebagai pembawa hukum-hukum kepada seluruh bangsa. Kebetulan saya menemukan data di dalam kitab saudara bahwa akan datang kemudian seorang penolong lain yang Yesus kemudian sebut dengan nama Ruah Hamed, roh kebenaran dalam bahasa Ibrani atau Aramaik, karena Yesus tidak mungkin bahasa Yunani saat itu. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Ya, tadi sepertinya ini ya Pak, kalau saya simak yang sebelum-sebelumnya itu ada perkataan jadi yang bertemu dengan Paulus itu pasti bukan Yesus, yang bertemu dengan siapa, Ananias atau siapa tadi Bang Zuma? Iya, Ananias. Nah, karena konsepnya Yesus itu langsung dinaikkan ke atas ya Pak ya. Siap. Nah, apakah di dalam Muslim itu ada konsep tubuh kemuliaan? Kalau di dalam Kristen itu kan ada konsep tubuh kemuliaan. Jadi yang saya tahu setelah Yesus dibangkitkan itu ya makan minum kayak gitu ya, itu dengan tubuh kemuliaan, dengan luka paku gitu ya, lubang paku yang masih ada gitu ya sebelum dia menghadap kembali kepada Bapa gitu. Nah, apakah ada konsep seperti itu juga di Islam? Apakah ada atau konsepnya bagaimana tuh? Kalau di Islam itu bukan hanya sekedar setelah kematian kita tubuh kemuliaan, enggak. Ketika kemudian kita menjaga jasad ini dari hal-hal yang haram, maka kita ini adalah tubuh mulia. Allah memuliakan, bahkan Allah mengatakan fi aksani takwim, kita ini dicipta dengan kemuliaan yang sempurna.
yang membuat kita hina ketika kita melanggar hukum Tuhan. Nah, saya melihat istilah tubuh kemuliaan itu adalah sebuah ungkapan yang seakan-akan menghantarkan saudara saya Kristen untuk memahami bahwa itu bukan jasad lagi, padahal tidak. Itu masih tetap jasad. Manusia akan bangkit dengan jasad. Di Islam bangkit dengan jasad. Kenapa dia bangkit dengan kemuliaan? Karena dia bangkit tanpa dosa. Jasadnya adalah jasad yang bangkit dalam keadaan kudus, suci. Maka dia mulia. Mulia lawan katanya hina. Tubuh yang hina dibangkitkan dari kubur dengan tubuh yang hina, karena ketika dia hidup di bumi banyak melakukan dosa, maka bangkit dengan tubuh yang hina. Sementara orang yang meninggalkan dosa ketika hidup di bumi bangkit dengan tubuh mulia. Kenapa? Karena tempatnya ke surga. Sedangkan tubuh yang hina tempatnya di neraka. Jadi tubuh mulia itu bukan berarti dia berganti tubuh, enggak. Atau dia keluar dengan ruh saja, bukan. Tubuh mulia artinya dia termasuk orang-orang yang disucikan oleh Allah. Karena dia menjaga jasadnya dari hal-hal yang diharamkan. Seperti itu, Bang. Jadi kalau di Islam itu bukan cuman keluar dari kubur mulia, bangkit dari kematian mulia, enggak. Di bumi ini kita juga mulia. Kita diciptakan bentuk kemuliaan. Dan Yesus juga, sedikit lagi, Yesus dikatakan di dalam Yohanes 17, apa yang dikatakan? Kemuliaan yang engkau berikan sebelum dunia ada. Di data Yohanes 1:14, telah menjadi daging kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya sebelum dunia ada. Artinya jasadnya Yesus sebelum mati pun sudah mulia. Yohanes 1:14, silakan. Nah, kalau ada orang Saduki ya, kalau nggak salah ya, posisi mereka itu kan menentang kebangkitan tubuh ya Pak ya. Saya lupa Saduki atau SNI, Saduki kayaknya ya, yang menentang kebangkitan tubuh ya. Nah, kalau posisinya pengajarannya orang Muslim atau Islam sendiri bagaimana itu Pak? Apakah menentang kebangkitan tubuh juga, atau ada maksudnya ada tafsir lain Pak? Kalau di Islam itu surah Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasiya halqah. Orang-orang kafir bertanya, apakah Tuhan bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur seperti ini? Allah menjawab, Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan pada mereka bahwa jikalau Allah mampu sanggup menciptakan engkau dari tidak ada menjadi ada, maka bagi Allah lebih mudah, tak ada kemudian susahnya membangkitkan engkau lagi yang sudah ada tulang belulangnya. Yang tadi tidak ada saja aku bangkitkan, apalagi sekarang ada, tinggal disatukan, bangkit kembali. Jadi di dalam Islam itu sama seperti di dalam Yehezkiel 37. Jadi tulang-tulang yang sudah berserak kemudian disatukan kembali, lalu ditumbuhkan daging padanya, lalu ditiupkan roh dan hidup kembali orang-orang yang sudah mati ini. Sama di dalam Al-Quran surah Yasin. Jadi tubuh kita yang melakukan amalan kebajikan, kan logikanya kalau kita lihat di Alkitab nih, Tuhan akan membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatan. Kan itu di Bible tuh. Termasuk di kitab Wahyu juga ada. Islam juga begitu. Semua manusia akan dibalas dengan perbuatan. Sekarang yang melakukan kejahatan kan bukan cuma roh, tetapi yang melakukan kejahatan adalah jasad juga. Begitu juga sebaliknya, yang melakukan amalan-amalan baik bukan hanya roh, tetapi jasad. Maka jasad inilah yang berbuat baik, inilah yang akan mendapatkan upah dari kebaikan, bukan jasad yang lain. Masakan jasad ini yang sujud kepada Tuhan, jasad yang lain yang mendapatkan balasan. Itu tidak adil. Maka tubuh kita yang telah hancur ini, inilah tubuh yang akan dibangkitkan, lalu kemudian diberi imbalan. Kalau dia jahat, maka tubuhnya akan merasakan balasan dari kejahatannya. Makanya di Islam itu Bang, ketika dilarang makan babi, kami nggak makan babi. Karena bukan tubuh ini nggak ditinggal di kuburan. Ketika kita bangkit juga tubuh ini yang menjadi saksi. Ya loh, meskipun mulut kita itu berbicara,
saya tidak makan babi. Perut akan berbicara, tangan akan berbicara. Aku yang mengambil babi itu dan memasukkan ke dalam tubuh ini. Nah, itu dia. Makanya sama dari ajaran Yahudi. Kenapa dia disunat? Kenapa nggak boleh makan ini? Kenapa nggak minum ini? Karena tubuh ini harus dijaga, harus ditundukkan kepada perintah Tuhan. Karena tubuh ini akan kembali kepada Tuhan bertanggung jawab. Bukan tubuh ini siang malam seperti kami. Puasa, jasad ini yang menahan lapar. Begitu nanti pada masa pembalasan, tubuh lain yang mendapatkan balasan. Gimana ceritanya? Tubuh ini yang menderita, tubuh lain yang mendapat balasan. Tubuh kita ini yang kembali. Tubuh yang sekarang ini kembali. Kenapa disebut mulia? Karena dia tidak memiliki dosa atau dihapuskan dosanya oleh Allah. Dikatakan mulia karena kembali kepada jannah. Dia dikatakan mulia karena tidak lagi menderita, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penyakit kulit, tidak menderita lagi, nggak lapar lagi, dan seterusnya. Itu dia mulia. Di surga itu begitu. Tidak mengalami ketuaan, tapi mereka tetap mulia. Nah, kalau dihinakan, tubuh yang dihinakan tempatnya di neraka. Begitu Bang di Islam. Jadi surah Yasin yang akan bangkit nanti adalah tubuh kita ini, yang berjalan di subuh hari ke masjid, yang bangun setengah malam sujud kepada Tuhannya. Tubuh inilah yang kembali mendapatkan upah tersebut. Karena tidak mungkin begini, jasad saya enak kali dia tertidur menjadi tanah, menjadi kembali ke tanah. Roh saya yang disiksa. Roh akan protes, wahai Tuhan, mengapa cuman saya? Roh tidak mungkin pergi maling sapi tanpa ada jasad. Tidak mungkin ada roh pergi mencuri sapi tanpa jasad. Berarti jasad terlibat. Begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin ada jasad berjalan tanpa roh pergi maling sapi. Maka dua-duanya harus mendapatkan ganjaran, bukan cuma satu. Bukan cuma satu. Maka di Islam menjaga jasmani dan menjaga rohani, karena dua-duanya akan kembali kepada Tuhannya. Demikian Bang. Jadi secara literal ya Pak ya, bukan kiasan ya? Bukan. Nanti literally. Ya. Nanti boleh baca di Yehezkiel 37. Kalau di Al-Quran surah Yasin. Yehezkiel, tulang-tulang itu ya. Iya, tulang-tulang yang berserak, kemudian bergerak sendiri, bersambung satu sama lain. Setelah itu dilihatlah tubuh itu bertumbuh. Setelah bertumbuh dilihat urat-urat berjalan. Setelah itu dilihat darah. Habis itu ditiupkan roh hidup kembali orang-orang yang sudah mati. Sama seperti. Nah, di situ. Jika demikian, Isa Al-Masih yang diyakini itu sebenarnya sama dengan Elia ya Pak ya? Sama persis. Diangkat. Tidak ada yang sulit bagi Allah ketika dikatakan aku angkat kamu di sisiku dan aku berikan rezeki. Makanya kadang kami ditanya, mana dalilnya Nabi Muhammad itu masih hidup? Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad itu mati. Sesungguhnya beliau tidak mati, melainkan beliau hidup dan memperoleh rezeki di sisi Tuhannya. Apa buktinya? Kita lihat Nabi Musa dikubur. Tapi ada masa di mana Yesus naik ke gunung bertemu dengan Nabi Musa. Berarti memang nggak mati mereka. Orang-orang yang mati yang meninggalkan bumi dalam keadaan beriman kepada Allah, mati syahid mereka, mati dalam berjuang menegakkan ajaran pencipta langit dan bumi. Mereka nggak mati, mereka hidup. Dia pamit dari bumi masuk ke dalam liang kubur. Tapi sebenarnya setelah mereka berada di alam barzah, alam yang berbeda dengan kita, mereka nggak mati. Rupanya mereka hidup. Itu bukti bagaimana Elia datang, bagaimana Musa datang kepada Yesus. Baik, jika demikian konsep surga, kalau yang saya pahami konsep surga atau samayimnya di kitab Kristen itu kan nanti ada langit baru bumi baru ya Pak ya. Iya. Samayim gitu ya, langit dan bumi yang baru gitu. Iya. Nah di sana terdapat kebenaran, tidak ada lagi
langit dan bumi akan berlalu, yang baru nanti akan datang gitu kan. Nah, bagaimana konsep, apakah itu ada perbedaan dengan konsep, apakah di Islam ada konsep langit baru bumi baru juga, Pak? Atau di dalam tempatnya digambarkan lain begitu? Di dalam Al-Quranul Karim surah Ibrahim ayat 48, di situ dikatakan hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit baru. Berarti nanti ada ya Pak, diganti bumi yang lain itu. Siap. Ya. Berkumpul kita di padang mahsyar menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Kalau hari penghakiman ada juga, Pak? Ada penghakiman. Kita dihakimi. Padang mahsyar itu adalah hari penghakiman. Kalau di Islam ini, maaf, kalau di Islam pada hari kita dihimpunkan nih, bangkit dari kematian, dihimpun kita di alam barsyah, langit baru, bumi baru. Sebelum kita masuk ke surga, neraka, kita dihimpun dulu, seluruh manusia dihimpun. Apa yang pernah kita lakukan semua dipertontonkan oleh Allah. Di situ disebut Qadi Rabbul Jalil, pengadilan yang seadil-adilnya. Nabi Isa dipanggil oleh Allah. Wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Wahai Isa, kamu ke sini, aku mau kamu berbicara kepada kaum yang telah menyembah engkau selain daripada aku. Katakan kepada aku, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankanmu? Apa kata Nabi Isa di hadapan orang-orang Kristen? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah aku. Aku mengajarkan mereka menyembah engkau. Itu yang aku ajarkan. Makul tulahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah wahai Bani Israel, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu Yohanes 20 kan begitu. Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Tuh. Tetapi ada yang memaksakan menuhankan dia. Makanya di hadapan Tuhan dia mengatakan, tidak, aku tidak pernah mengatakan itu. Nah, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari penghimpunan di mana manusia dikumpulkan, apa yang manusia sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka. Dan semua pemujaan yang mereka lakukan itu akan diingkari mereka, diingkari oleh mereka yang disembah selain daripada aku. Itu betul ternyata. Maaf nih, di dalam Matius 7 nomor 22-23 atau satu perikop dari data 15-nya, Yesus mengatakan apa? Pada hari terakhir, berarti hari terakhir itu adalah hari terakhir manusia tidak diberikan, hari terakhir manusia untuk masuk ke dalam pembalasan. Yang masuk surga-surga, yang masuk neraka-neraka. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah ketika kami di dunia dulu, dunia lama, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Maka orang itu kalau dalam hadits datang kepada Nabi Abraham, wahai Nabi Abraham, tolong kami, tolong kami. Yesus tak mau menolong kami. Apa kata Nabi Abraham? Aku nggak sanggup, aku tidak mengenal kalian. Datanglah kepada Nabi Musa. Datang lagi orang ini kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong please bantu kami. Kami diingkari oleh Yesus. Tidak bisa, aku hanya untuk Bani Israel. Datang lagi kembali kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, tidak, aku tidak pernah mengatakan kalian sembahlah aku kok. Coba kau datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengatakan, engkau ingkar kepada aku, engkau ingkar, kamu kufur terhadap ajaranku, padahal engkau tahu aku datang diutus untuk kalian. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk kalian seluruhnya. Tapi kau menolakku. Maaf, maaf. Datang kembali ke Yesus. Yesus, bukankah kami dulu bernubuat? Sorry, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, ini fakta real, tertulis dalam Al-Quranul Karim. Ini kenapa dihapus ini, Bang Mister? Kok bisa? Ada apa ya? Memang pelanggaran beliau. Lab Anda tidak memenuhi syarat untuk
direkomendasikan dan telah dibatasi dalam hasil pencarian karena tidak mematuhi panduan komunitas kami. Pembatasan akan dihapus setelah orang tersebut. Kok bisa ya? Ada apa lagi kawan? Kita nggak melakukan apa-apa pun. Aduh, TikTok janganlah gitu. Jadi gitu. Al-Quran mengatakan itu, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti manusia dihimpunkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap dia selain daripada Allah akan diingkari oleh dia yang disembah selain daripada Allah. Kenapa lagi? Kok dibatasi? Abangku bisa ganti ini enggak? Ganti perangkap enggak? Ini kenapa bisa Anda dideteksi sama TikTok melakukan pelanggaran? Wah, saya juga nggak tahu, Pak. Iya, itu dia masalahnya. Nggak ngapa-ngapain saya juga. Ya, sudah dua kali kena pelanggaran. Kok bisa ya? Coba ganti akun dulu. Padahal nggak ada ngapa-ngapain. Ada nggak yang mengerti ini kejadiannya kayak mana? Kok bisa kayak gitu? Nah, pembatasan. Oke. Halo, selamat malam. Padahal diskusinya bagus. Abang tadi bagus diskusinya. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Mau buka kamera ya? Iya, sebentar ya. Oke. Teman-teman, mungkin ada yang ngetombak kali ya di bawah ya. Ya, malam, Bang. Oh, saudara saya dokter bedah. Iya, silakan. Nah, Pak, ruang gelap ini ya, sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Apa ya? Iya. Nah, silakan. Terus mungkin ada Bang Zuma kan nanya Matius 23 nomor 39. Bang Zuma kan nanya Matius 23. Iya. Silakan. Isinya kan begini ya. Siap. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi ada dua kalimat di situ yang penting. Dan aku berkata kepadamu. Jadi ada dua kalimat. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Itu satu. Kemudian yang kedua, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mengapa Tuhan mengatakan seperti itu? Kita lihat latar belakangnya itu di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya, mulai dari Matius 23 ayat 1, di situ Yesus mengecam dan mengkritik dan mengkritik ahli-ahli agama, ya, ahli-ahli agama ahli agama Yahudi. Di ayat 2-nya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, jadi mereka mendapat posisi sebagai alim ulama, jadi alim ulamanya orang Yahudi. Nah, tapi perilaku mereka terus dibacanya itu menunjukkan bahwa mereka menolak Yesus, ya. Celakalah kamu, hai kamu pemimpin buta. Ya, terus kata-kata celakalah kamu, hai ahli Taurat, hai orang Farisi yang buta. Terus celakalah kamu ahli Taurat. Terus berlanjut kata-kata yang seperti itu. Nah, di ayat 32 dikatakan begini. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Kemudian hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Nah, di ayat 34 dikatakan begini. Sebab itu aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat, tetapi kamu bunuh. Nah, puncaknya itulah mereka menolak Yesus. Apa indikasi mereka menolak Yesus? Di ayat 37.
Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu-batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Nah, Yesus mengidentifikasi dirinya di ayat 38 dengan bait suci. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Jadi ketika mereka menolak Yesus, artinya mereka sama saja menolak sekinahnya, kemuliaannya, bait suci. Lihatlah rumahmu. Makanya itu nggak menggunakan seperti dalam Yohanes 2, rumah Bapakku. Tetapi dia menggunakan kata rumahmu. Jadi udah nggak dia nggak menggunakan lagi kata-kata rumah Bapakku, jadi apa engkau buat jadi sarang penyamun, nggak lagi. Tetapi Yesus menggunakan kata-kata lihatlah rumahmu. Jadi penolakan itu mengidentifikasikan kalau mereka menolak Yesus, disitulah titik puncaknya mereka menolak bait suci. Nah, jadi Matius 23 ayat 39 itu adalah puncak orang Yahudi, dalam hal ini diwakili oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, bahwa mereka menolak Yesus. Nah, kemudian dilanjutkan oleh ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya. Dan aku berkata kepadamu, sekarang kamu tidak melihat aku lagi. Tadi kan sudah kita bahas ya. Ketika mereka menolak Yesus, artinya mereka tidak akan melihat Yesus lagi. Artinya bait suci itu pun sudah akan ditinggalkan. Tidak ada lagi gunanya lagi bait suci itu. Nah, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kapan mereka akan berkata seperti itu? Di ayat diterangkan oleh ayat berikutnya, pasal 24. Tapi saya perpendek, pasal 24. Di pasal 24 dikatakan begini, bentuk penolakannya terhadap bait suci. Pasal 24 ayat 2 ya, pasal 24 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan letak di batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi ini adalah bukti bahwa rumahmu akan sunyi. Kemudian bukti kesunyiannya itu adalah bait suci itu akan dirubuhkan rata dengan tanah, tidak ada lagi batu tersusun. Nah, sampai apa? Sampai mereka berkata mulai sekarang sampai mereka berkata bahwa diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kapan orang Yahudi akan mengatakan diberkatilah mereka dalam nama Tuhan? Ini di ayat 30, Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu tanda anak manusia akan tampak di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Jadi setelah mereka menolak Yesus, itu dikaitkan Yesus dengan apa? Keruntuhan bait suci. Kemudian mereka akan terpaksa mengakui Yesus sebagai Mesias pada kedatangan yang kedua kali. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke. Sepakat kita. Jadi setelah kita mendengarkan abang ini, ternyata nanti orang Yahudi melihat Yesus setelah dia datang untuk yang kedua kalinya. Inilah yang Al-Quran terangkan kemudian di dalam surah An-Nisa, wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tak ada seorang ahli kitab pun yang tidak akan beriman setelah dia datang yang kedua kalinya, Nabi Isa alaihissalam. Yang menjadi masalah besar sekarang ini adalah ternyata dari sejak ada isu Isa atau Yesus disalib sampai hari ini tanggal 12
Maret 2026 belum pernah ada orang melihat sosok Yesus dan berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Halilintar. Berarti yang datang pada abad pertama kepada Ananias, kepada Paulus, kepada penulis kitab Wahyu, kepada Markus dan seluruhnya itu bukan Yesus. Beda lagi tuh. Apa? Kalau beda, kenapa abangku simpulkan bahwa nanti orang-orang Yahudi akan berkata perkataan itu ketika dia datang kedua kalinya? Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus, karena mereka tidak berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wa minhum ahlil kitab min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qablal mauti. 2000 tahun. Nah, kenapa? Oke. 2000 tahun, Bang. Sampai hari ini Yesus belum datang loh, belum datang Yesus. Sebentar. Belum. Kamu tidak akan melihat aku lagi, sabar. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai Matius 24:30, yaitu hari kiamat, baru kalian bisa melihat aku lagi. Berarti yang datang kepada Paulus bukan aku. Silakan. Baik. Di ayat perhatikan baik-baik. Di Matius 23 ayat 37, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ayat ini menerangkan penolakan secara kolektif bangsa Israel. Nah, tetap ingat, secara kolektif pula mereka akan mengakui, tidak di Matius 20 di ayat 39 yang terakhirnya, sehingga kamu. Jadi ketika kolektif mereka menolak, pada akhir zaman kolektif pula mereka akan mengakui, hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi ingat, ketika Yesus datang secara pribadi kepada Paulus, itu secara pribadi. Seperti itu penggenapan daripada Yohanes 14. Itu beda lagi. Dalam Yohanes 14 dikatakan begini. Nah, itu beda. Dalam Yohanes 14 dikatakan, saya ambil itunya ayatnya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, ya, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, yang tadi secara kolektif, mereka akan melihat Yesus datang. Tetapi di dalam Yohanes 14, Yesus akan datang secara pribadi, secara individu. Makanya dalam ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, itu bedanya. Yesus datang dalam Yohanes 14, Yesus datang dalam bentuk roh kebenaran. Itu jawaban saya. Ya, hanya itu yang bisa saya terangkan, Bang Zuma. Silakan. Iya, dan hanya itu yang bisa menolong saudara. Tapi sangat disayangkan, yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus. Yesus datang nanti setelah mereka berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Baca Yohanes 16 nomor 7. Bahwa aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti setelah aku pergi, yang datang adalah penolong lain yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Apa itu? Ajarannya, ajaran roh kebenaran itu menyertai engkau selama-lamanya. Kalau hari ini murid-murid Yesus yang hidup sesama dengan Yesus hidup kembali bertemu dengan kami umat Islam, maka kami akan satu tempat rumah ibadah bersama. Kami akan menyembah kepada Tuhan yang sama. Kami akan melakukan prosesi agama yang sama, dan kami mendudukkan Yesus dengan kedudukan yang sama. Rasul untuk Bani Israel, mengajarkan hukum Taurat, mengajarkan menyembah hanya kepada ilah yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub.
Itulah kami menyertai ajaran, kami menyertai murid-murid Yesus. Karena apa yang Yesus ajarkan kepada mereka, kami ajarkan juga. Yesus berpesan kepada mereka jangan ke bangsa lain, kami ajarkan juga. Yesus mengajarkan mereka untuk jangan melanggar Torah, kami ajarkan juga. Yesus mengajarkan dia hanya untuk muridnya Bani Israel, kami ajarkan juga. Mereka bersunat, mereka berpuasa, mereka bertauhid, kami ajarkan juga. Kamilah yang menyertai mereka selama-lamanya. Sedangkan kalau murid Yesus hadir nih, bertemu dengan orang Kristen, mereka akan kaget. Ajaran apa ini? Loh, makanannya kok begini? Loh, kok tempat ibadahnya kok begini? Loh, kok ibadahnya hari begini? Kok mereka tidak bersunat? Siapa mereka ini? Orang-orang asing di tengah-tengah muridnya Yesus. Jadi saudara, pola kita malam ini adalah engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaannya, adakah mereka mengucapkan ucapan itu setelah mereka melihat orang yang keluar dari kubur ini? Begini, sebentar, ya, begini Bang Zuma. Silakan. Tadi kan penolakan dalam Matius 23 mulai dari dari ayat 1 sampai 20 sampai 38 itu kan penolakan kolektif tentang Yerusalem yang menolak. Nah, kemudian Yesus akan diakui oleh mereka secara kolektif pula hingga Yesus akan datang kedua kalinya, berkatilah dalam nama Tuhan. Nah, karena mereka terpaksa mengakui keilahiannya Yesus. Nah, sekarang siapa yang bertemu dengan Yesus? Siapa yang bertemu dengan Paulus, Saulus, bahkan Petrus, bahkan setiap orang yang percaya kepada Yesus? Ini saya terangkan secara Yohanes 14. Dalam Yohanes 14 dikatakan begini, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama, yaitu kebenaran. Nah, kemudian di ayat berikutnya, maka kenapa disebut roh Yesus? Di ayat 26. Di ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Makanya, ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, dengan Paulus, dengan Ananias, kadang-kadang disebut roh Yesus. Disebut roh Yesus. Karena apa? Sekarang diutus dalam namaku. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu adalah roh Yesus. Roh Yesus itu sendiri. Nah, kemudian dari mana buktinya? Nah, buktinya begini. Dalam Yohanes 14 ayat 16 digunakan penghibur itu, digunakan kata parakletos, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu orang parakletos yang lain. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 1 menulisnya begini. Ditafsirkan parakletos itu. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang parakletos. 1 Yohanes 2 ayat 1 ditulis oleh Yohanes juga yang menulis kitab Yohanes tadi. Nah, menggunakan kata-kata parakletos. Kita mempunyai seorang pengantara. Kalau bahasa Yunaninya itu disebut parakletos pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Makanya Yohanes 14 ayat 26 itu menggunakan roh penolong itu atas nama Yesus. Makanya di dalam Galatia 4 ayat 4, saya sebut ayat terakhir ya, dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan begini. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk mengurus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Di ayat 4 dikatakan Allah mengutus anaknya. Tetapi dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Ingat, tadi dikatakan parakletos itu adalah Yesus. Kemudian di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan dalam namaku. Kemudian Galatia 4 ayat 4 dan 6 mengatakan anak dan roh anaknya. Jadi roh itu, makanya Yesus setiap berjumpa dengan Paulus disebut roh Yesus.
atau roh Kristus? Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke, saudara. Jadi ada keanehan di situ. Ada keanehan argumentasi yang tidak sesuai dengan logika kita. Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Dan penolong lain itu adalah saya. Kan apa ini ceritanya? Bukan begitu Bapak, jangan dipaksakan saudara. Kalaupun saudara memaksakan yang datang kepada Paulus, Ananias, dan semua yang ada bercerita tentang kesaksian kedatangan Yesus termasuk Paulus, ada nggak mereka berkata diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Silakan. Kalau ada, terindikasi Yesus. Tapi kalau tidak ada, jelas itu bukan Yesus. Mau dipaksa seperti apapun, tetap aja akan keteteran. Terbukti Anda keteteran. Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain berarti bukan Yesus. Tapi Anda memaksakan karena itulah jalan satu-satunya untuk menolong argumentasi saudara. Nah sekarang permasalahannya kembali. Ada enggak kemudian Paulus berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Tidak mungkin. Sebab Yesus bagi Paulus adalah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan diberkati Tuhan. Konsepnya salah. Maka jelaslah nubuat yang terjadi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi yang datang ini, yang datang kepada Paulus in the gang, itu bukan Yesus tapi penyesat yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang, yaitu Kristen. Sebab kuncinya jelas, apabila Yesus yang asli datang, maka orang akan berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Sudah terjadi? Abang sendiri mengatakan belum. Baca Matius 24 nomor 30, nanti terjadi di akhir zaman. Az-Zukhruf ayat 61. Itu jelas itu abangku. Jadi Anda maupun saya tidak akan menemukan ucapan-ucapan itu kecuali Lembaga Bible Indonesia mencoba untuk menyisipkan atau mensisipkan atau memasukkan kemudian data baru ke dalam Bible di terjemahan berikutnya. Adanya ungkapan Paulus dirubah, siapakah engkau Tuhan? Harus dirubah atau ditambahkan, akulah Yesus yang kau aniaya. Tambahkan ayat di tengahnya, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Berarti Yesus diberkati dalam nama Tuhan. Berarti ada Tuhan lain yang memberkati Yesus. Itu semakin berat. Silakan. Nah, Matius 23 ayat 39 tadi kan saya udah katakan. Latar belakangnya itu adalah penolakan kolektif Yerusalem. Bahwa Yerusalem menolak Yesus. Dan itu dibuat Yesus ketika Yesus mengatakan rumahmu, yang tadinya rumah Bapakku atau rumahku disebut rumah doa segala bangsa. Akibatnya di dalam Matius 23 ayat 38 disebut lihatlah rumahmu. Jadi rumahmu yang tadinya berlatar belakang rumahku atau rumah Bapakku menjadi rumahmu. Nah, jadi karena itu adalah penolakan kolektif terhadap Yesus, makanya disebut mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Nah, di kalimat berikutnya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, itu adalah ketika Yesus akan datang pada kali kedua, secara kolektif orang Yahudi akan terpaksa mengakui Yesus adalah Mesias yang mereka tolak sekarang itu. Nah, itu latar belakangnya. Nah, makanya saya bilang berbeda dengan penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa berbeda? Seperti yang saya bilang tadi di Galatia 4. Galatia 4 mengatakan Bapa mengutus anaknya. Kemudian di ayat 6 dikatakan roh anaknya. Kemudian Yohanes 14 ayat 20 mengatakan dalam namaku. Kemudian 1 Yohanes itu mengatakan Parakletos itu pengantara itu adalah Yesus Kristus. Makanya roh yang menampakkan diri kepada Paulus
dan kepada murid-murid Yesus itu adalah roh Yesus secara pribadi. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Iya, jadi kesimpulannya, ada tidak kemudian orang yang berkata, ya, mau secara pribadi maupun secara kolektif, itu kan pengakuan abang sebagai asumsi penolakan harus kolektif. Ya, nanti di akhir zaman. Itu berarti dengan kata lain, yang datang kepada orang per orang ini itu menurut saya bukan Yesus, karena Yesus sudah menerangkan itu. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Saya cuma ingin kesimpulan. Adakah kemudian Paulus dan teman-temannya menerima 13 kitab dan pernah berkata yang datang kepadanya Yesus sehingga dia mengucapkan kalimat itu, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan? Ada atau tidak ada, Bang? Oh, tidak ada. Tidak ada. Oke, sudah. Ya. Selesai kita. Ya. Baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bang Baik, Zuma. Terima saudara kasih. baik. Makasih banyak, Saudara John. Ya. Terima kasih. Masya Allah. Jadi kita sudah sampai pada beberapa teman Kristen. Ternyata pandangan beliau tadi justru lari kepada Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Ya, bahwa Nabi Isa akan datang membawa pertanda akan terjadinya hari kiamat. Tidak mampu membuktikan bahwa memang Paulus atau siapapun dia, ketika ada yang mengaku Yesus, mereka mengatakan itu, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Artinya sudah 2000 tahun saudara-saudara kita Kristen kena prank, karena ternyata yang datang kepada mereka bukanlah Yesus tetapi oknum lain. Nah, oke, Saudara Sony, mungkin Anda sudah mendengarkan beberapa saudara Kristen kita yang keteteran untuk menjawab tema ini. Silakan. Secara umumnya sih kurang tepat dia menjelaskan itu. Coba saudara yang menjelaskan. Cuma udah sangat baik juga dia menjelaskan ayat-ayat, cuma penjabarannya kurang dan juga Juma juga kurang memahami ayat itu. Yang perlu saya diskusikan begini, Juma, di media sosial di seluruh aplikasi itu banyak tersebar berita-berita miring atau entah bagaimana itu tentang Juma mensyahadatkan seseorang. Itu ceritanya bagaimana, Juma tuh? Masa kamu tidak tahu, pura-pura tidak tahu? Itu kan lengkap videonya. Jadi dia itu. Oke, saya ceritakan. Tunggu dulu. Nanti dibantah atau betul apa enggak ya? Kebiasaan kalian memang begitu. Silakan. Orang penjahat disalib aja kalian kira Tuhan. Ya, lanjut. Kebiasaan kalian memang begitu, merubah kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan menjadi kebenaran. Itu kalian. Tunggu dulu. Kebiasaan kalian memang begitu. Silakan. Iya. Di dalam video itu dia mengaku pendeta, tapi setelah diselidiki dia bukan pendeta. Berarti dia bohong. Yang mensyahadatkan itu adalah Juma. Berarti bohong. Dia bohong kan? Coba buka videonya si Dondi. Aku yang nelpon beliau. Oke. Dia mengakui bahwasannya. Tunggu dulu. Bodat. Itulah kalian. Kejadian tragedi di tengah-tengah Bani Israel, kalian diramu sampai korban penyaliban itu duduk menjadi dewa, Agnostos Theos. Endingnya tuh diramu, cukup. Sudah jelas-jelas duduk perkara, eksekutor. Siapa eksekutor di TKP, seperti apa ceritanya, udah jelas sekali. Digodok, diputar, akhirnya dia berdiri, orang yang jahat yang disalib ini berdiri menjadi Agnostos Theos. Nah, itulah kalau bodat berbicara itu begitu. Bego bicara begitu, bego. Apa yang ada di lapangan digodok. Manusia, anak orang lahir digodok, langsung jadi dewa.
Nah, itulah bodat begitu dia, bodat begitu. Tak berbicara tidak pakai otak, tapi pakai kebencian. Andai saja Arom itu punya kemudian apa? Punya kemudian misi bersama dengan kami umat Islam, ya sekarang dia dipermalukan sedunia. Harusnya diangkat bicara dong. Mana itu pacarnya yang Kristen? Angkat bicara dong yang pacarnya Kristen itu sekarang. Oh, Arom itu memang dipaksa begini-begini. Kami ini tertipu. Dulu waktu dia masih Islam, dia bukan penipu. Karena tidak ada muncul di sosmed menipu. Begitu dia pacaran dengan orang Kristen, beberapa kali masuk ke gereja, menjadi pembohong dia. Menjadi penipu dia. Mengaku pendeta lagi sama kita. Harusnya kalian yang malu. Bukan jadi kebanggaan. Seorang Kristen mengaku pendeta, kamu yang malu. Oh, dia belum Kristen bang, karena dia bukan KTP-nya masih. Memang belum ganti KTP, tapi dia sudah Kristen. Alamak, memanglah kalian ini benar-benar nggak ada malunya memang. Nggak ada malunya, nggak ada rasa-rasa malunya gitu. Ngeri kali. Saya kan udah menyatakan, mengeluarkan pernyataan. Saudara Kristen, harusnya kalian malu. Dipermalukan sama dia karena dia mengaku pendeta. Lapor di polisi. Nah, nanti dari sana saya dipanggil sebagai saksi. Kodondi dipanggil sebagai saksi. Di situ diurai nanti tuh. Supaya kalian itu jangan pura-pura bego. Tapi memang bego. Kayak si Sony tadi itu memang orang bego itu si Sony. Begu. Bodat. Nah, itulah si Sony. Bodat. So intelek tapi tak ada kebenaran dalam lisannya. Dengarkan itu Sony. Bang Suma mengatakan kamu bodat. Bodoh dan datar. Itu namanya bodat. Bodoh dan datar. Nah, itulah kusingkat bodat. Bodoh dan datar. Kenapa? Sudah dilihat, sudah didengarkan, datar aja. Yang penting benci ke Bang Suma. Yang penting gak suka Bang Suma. Itu aja. Mau benar kek, mau salah kek, yang penting datar aja, benci aja terus. Sony bodat, Sony bodat. Oke, Saudara Indra, semangat malam. Malam bang. Aduh. Malam. Kabar bang ya. Siap. Silakan. Dari mana abangku? Katolik, Protestan? Protestan bang. Oke, bisa buka kameranya. Ini sudah kebuka ya? Oh iya, sorry, saya nggak lihat tadi. Oke. Bagaimana tanggapan saudara? Iya nih. Ini salam kenal ya bang ya. Siap. Saya melihat video-video Bang Suma di YouTube, sebenarnya takut saya menaikin ya. Tapi ternyata baik sebenarnya. Tergantung dari orang Kristen yang yang diskusi. Iya, silakan Bang, silakan. Gitu. Oke Bang, mungkin Matius 23 ayat 39. Siap. Saya hampir mirip Bang dengan yang tadi saya lupa Bapak siapa tadi. Iya. Iya, saya hampir mirip Bang. Memang diawalkan ketika kalau kita lihat dari ayat itu, kita memang harus melihat kisah sebelumnya Bang. Kisah sebelumnya bagaimana Yesus dengan murid-muridnya ketika datang di Yerusalem. Ya, ketika datang di Yerusalem, Yesus dieluk-elukan, dan pada saat itu bangsa Yerusalem itu atau orang Yerusalem itu ingin segera mengangkatnya itu menjadi raja sebenarnya pada saat itu. Ya, termasuk murid-muridnya. Namun Yesus itu menghindar. Yesus menghindar karena memang tujuan utamanya Yesus untuk ke dunia ini bukan langsung untuk menjadi raja, karena mereka ini bahkan murid-muridnya dan orang Yerusalem ingin menjadikan Yesus itu sebagai raja politik pada saat itu. Namun Yesus memilih menghindar, dan kita tahu cerita bersama sebelumnya itu bagaimana Yesus menyaksikan bait suci sudah menjadi tempat sarang untuk jual menjual, sudah menjadi bukan seharusnya bait suci itu digunakan, dan Yesus marah pada saat itu. Dan singkat cerita, Yesus berdebat lagi dengan orang-orang Farisi dan lain-lain,
Dan akhirnya masuklah di ayat yang Matius 23 ayat 39. Nah, dan saya setuju dengan Bapak yang tadi, Bang, yang mengatakan bahwa maksud dari apa yang Yesus katakan, bahwa itu adalah maksud kedatangan Yesus kali yang kedua, Bang Zuma. Ya, jadi pada saat itu Yesus mengatakan bahwa Yerusalem sudah menjadi bukan lagi yang seharusnya. Yerusalem menghancurkan atau melempari nabi-nabi, ya, yang seharusnya Yerusalem ini menjadi, atau bangsa Israel ini menjadi contoh untuk ke bangsa-bangsa lain, namun mereka sudah tidak menjadi seperti yang seharusnya. Sehingga Yesus mengatakan kepada mereka, Bang, kepada mereka, bukan kepada murid-muridnya, kepada mereka pada saat itu, di orang-orang di Yerusalem, bahwa mereka tidak akan melihat aku lagi, karena mereka pada saat itu menginginkan Yesus itu menjadi raja politik. Namun kalau kita baca itu secara keseluruhan, Yesus lari, Yesus bersembunyi, dan akhirnya Yesus, kalau kita baca juga setelah ayat 23 itu, Yesus mengamarkan bagaimana tanda-tanda akhir zaman. Nah, jadi itu ada hubungannya, Bang, di ayat 23 ke ayat yang ke-24, bagaimana mereka pun pada saat itu, yang orang-orang Yerusalem, di zaman akhir mereka akan melihat Yesus. Mereka akan melihat Yesus ketika datang kali yang kedua, dan mereka akan berkata, inilah anak, bahwa dia adalah benar Yesus, bahwa dia adalah benar Mesias. Sama seperti prajurit ketika di kayu salib, ia mengakui bahwa oh iya, dia benar adalah Yesus itu sendiri. Mungkin itu, Bang. Mohon maaf kalau kata-kata saya ini amburadul atau enggak. Gimana. Saya paham. Tapi kurang lebih sama sih, Bang, dengan yang tadi. Iya. Oke, Gitu. saya paham. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 16, di situ Yesus berkata bahwa tinggal sesaat lagi engkau akan melihat aku akan meninggalkan bumi, dan aku akan pergi kepada Bapa, kan gitu. Jadi memang Yesus mengatakan hal-hal tersebut. Nah, di situ Yesus di dalam Matius 23 dan juga Lukas 23 itu, dia mengatakan bahwa tinggal sesaat lagi engkau akan melihat aku. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu ucapan Yesus kepada orang Farisi terhadap orang-orang, seruan-seruannya kepada Yerusalem, kepada ahli Taurat dan seterusnya. Kan di situ dijelaskan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dia muridnya juga ada di situ. Di Matius 23. Yesus, sorry, Bang, saya memotongnya. Sorry. Di muridnya juga ada di sana di Matius 23. Malah Yesus pertama kali menasihati muridnya. Jadi termasuk muridnya, dia bukan cuma berbicara mengenai oknum-oknum Farisi, enggak, tapi seluruh orang yang hadir di situ. Yesus katakan hal itu. Kalian tidak lama lagi, engkau tidak akan melihat aku lagi, sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya, ketika Yesus datang melalui bangkitnya dia dari kubur, ada enggak ucapan muridnya, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Gini, Bang. Artinya bahwa siap. Tunggu. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan itu nanti kedatangannya yang kedua, baru ada perkataan seperti itu. Dengan kata lain, Yesus pergi dan datang nanti di akhir zaman. Tidak ada ucapan Yesus bahwa dia akan datang setelah dia pergi 3 hari dia akan datang. Itu tidak ada. Tidak ada ucapan Yesus bahwa dia akan datang dari orang ke orang. Enggak, yang datang setelah dia terangkat ke bumi, dari bumi itu adalah roh penghibur lain, bukan dia. Nah, ketika ia datang, barulah ada ungkapan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Bapa Elohim. Nah, saya ingin bertanya nih kepada saudara. Siap. Andai saja murid Yesus mendengarkan ucapan itu, bahwa ketika kita melihat dalam Matius bab-bab berikut sebelumnya, yaitu bab 21, di sana dikatakan Hosana, Hosana, Hosana anak Daud, diberkatilah engkau anak Daud. Begitu mereka mendapat pengajaran gurunya akan bangkit pada hari ketiga, dan betul-betul bangkit, harusnya mereka berkata, diberkatilah engkau wahai Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Faktanya kan enggak. Justru menganggap Yesus itu sebagai hantu.
Bukan malah melakukan pemberkatan, tapi menganggapnya hantu. Berarti kesimpulan saya, yang datang setelah kebangkitan itu bukan Yesus. Karena tak ada manusia yang berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Silakan. Ya, gitulah Bang. Jadi bahkan sampai Yesus mati pun mereka itu masih tidak sepenuhnya percaya. Bahkan ada yang mengkhianati Yesus. Gitu. Jadi sekali lagi yang pertama itu maksud Yesus di pasal itu adalah, karena itu berhubungan dengan pasal selanjutnya, adalah mengenai kedatangan Yesus kali yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, murid Yesus itu bagaimana dia mau mengatakan bahwa engkau diberkati, engkau adalah utusan Tuhan diberkati, padahal mereka pun takut. Mereka tuh tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Karena mereka sebagai manusia biasa, mereka tidak yakin, oh ini benar adalah Yesus. Padahal Yesus sudah mengamarkan mereka 3,5 tahun bersama-sama dengan pelayanan dengan Yesus. Namun mereka masih tidak yakin. Bahkan di Yerusalem itu sendiri, mereka masih menginginkan sama dengan Yerusalem untuk Yesus menjadi raja politik pada saat itu. Jadi mereka itu tidak yakin. Bahkan ketika Yesus ditangkap, mereka semua lari Bang. Lari, hanya perempuan-perempuan ini yang sampai di penyalipan yang mau bersama-sama dengan Yesus. Jadi tidak mungkin mereka pada saat Yesus bangkit, sedangkan waktu Yesus ditangkap aja mereka lari, dan ketika Yesus bangkit mereka langsung sadar, oh benar ini adalah anak Tuhan yang diutus dan engkau akan diberkati. Tidak mungkin itu Bang. Nanti ketika Yesus menunjukkan bahwa tangannya lubang secara sifat manusia, dan Yesus terangkat ke surga, dan mereka mengetahui bagaimana hidup yang kekal, dan Yesus memerintahkan mereka untuk pergi ke seluruh bangsa, baru mereka menjadi martir saat itu Bang. Mungkin itu Bang pemahaman dari saya Bang Zuma. Setelah murid-muridnya tahu itu Yesus, ada nggak ucapan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Bapa? Tidak ada. Tidak ada, berarti itu bukan Yesus Bang. Berarti itu bukan Yesus. Ya Bang. Karena sekali lagi Bang, pasal itu berkata bahwa itu adalah ketika Yesus datang ke kali yang kedua. Dia datang ke dunia ini yang pertama kepada bangsa Israel Bang. Karena pekabaran itu dari zaman nabi-nabi yang pertama itu datang kepada bangsa Israel. Jadi Yesus datang kepada bangsa Israel untuk memberikan keselamatan bagi mereka, sehingga mereka bisa menyebarkan pekabaran ini ke seluruh bangsa-bangsa. Namun ternyata mereka ini tidak melakukan dan mereka tidak percaya. Dan pada saat itu Yesus itu sedih Bang. Di pasal itu cerita itu Yesus merasa sedih. Dan Yesus kenapa? Karena ternyata Yerusalem ini tidak mau mendengarkan mengenai dia. Tidak mau, padahal dia pada saat itu sudah menyembuhkan, sudah berbuat mujizat dan lain sebagainya, tapi mereka masih tidak percaya. Dan bahkan murid-muridnya masih tidak mengimani misi utama Yesus untuk datang ke dunia. Gitu Bang. Iya, jadi Jadi saya katakan sekali lagi, saya masih tetap bertahan di situ. Kenapa? Karena selain Yesus mengatakan bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi, sebelum engkau berkata bahwa diberkatilah engkau yang datang, dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu satu. Yang kedua, penampakan-penampakan yang muncul kemudian mengatasnamakan Yesus, Yesus pun mewanti-wanti muridnya. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Bahkan Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, akulah Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kesimpulannya sudah tergenapi seluruhnya, bahwasanya yang datang memakai nama Yesus, orang-orang tidak berkata diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Dan ternyata saudara sendiri yang mengatakan Yesus nanti datang kedua kalinya. Berarti kedatangan yang keberapa yang datang kepada mereka ini? Kedatangan yang keberapa yang datang kepada Paulus? Kedatangan yang keberapa yang datang kepada Ananias? Kedatangan yang keberapa yang datang di Pulau Patmos? Sedangkan kedatangan yang kedua saja belum datang. Oh, ya. Silakan. Izin menjawab? Ya. Ya, artinya kan menurut yang saya pelajari Bang ya, mohon izin Bang. Jadi yang saya tahu Yesus itu
menampakkan diri kepada Paulus dan juga Ananias itu tidak secara badani ya Bang ya, dalam bentuk cahaya. Kalau kepada Paulus itu semakin kuat Abang, itu semakin kuat, itu bukan Yesus. Ya, cuman maksudnya dalam bentuk cahaya dan cuman ngaku-ngaku Yesus doang. Cuman ucapan akulah Yesus. Nah, itu semakin kuat, itu bukan Yesus. Karena malaikat berkata, di dalam Kisah Para Rasul, Yesus yang engkau lihat terangkat ke langit akan datang sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Dia terangkat dengan jasad, datang dengan jasad. Sementara yang didengarkan Paulus itu tidak ada jasad, cuman suara dan juga cahaya. Berarti itu bukan Yesus. Berarti justru tergenapi penyesat yang datang memakai namaku. Siap. Nah, itu yang tergenapi. Ya, ini artinya kan ini kan diskusi Bang. Iya, saya yakin. betul. Ya, saya yakin kan di Abang juga nggak mungkin mengalahkan karena ini kan mengenai ini. Tapi kan kita diskusi berdasarkan apa yang saya pelajari. Gitu. Iya, silakan. Jadi Yesus itu datang ke Petrus juga Bang. Maksudnya, mohon izin, saya lupa apakah Yesus atau malaikat yang mengatakan kepada Petrus bahwa dia itu jangan hanya mengabarkan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi ketika Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya pun tetap bingung Bang. Mereka ini tetap berpikir bahwa mereka ini hanya ditugaskan kepada orang Yahudi saja. Makanya Petrus ketika mendapatkan penglihatan, dia langsung tersadar, oh iya, saya tidak boleh mengharamkan bangsa bukan orang Yahudi. Semua bangsa ini sama. Nah, jadi masih ada tanda tanya dan masih memerlukan penglihatan untuk kepada murid-muridnya, Bang. Bayangkan kalau tidak ada penglihatan kepada Paulus, dia ini penganiaya umat Tuhan, Bang. Kalau tidak ada penglihatan suara Tuhan langsung, dia tidak akan mungkin menjadi martir pada saat itu. Gitu. Dan maksud Tuhan kedatangan Yesus kali yang kedua adalah itu hari yang setelah ayat pasal 23 itu, Bang, di pasal 24. Ya kan? Dikatakan juga di situ bahkan anak tidak tahu sendiri, hanya Bapa sendiri yang tahu. Bagaimana kedatangan kali yang kedua itu. Jadi kalau kita mau bilang, oh ini kedatangan keberapa, kita tidak ada yang tahu. Gitu, Bang. Itu dari apa yang saya pelajari selama ini, Bang. Iya. Saya tetap pada pendirian saya bahwasanya Yesus berbicara kepada murid-muridnya, berbicara kepada orang Yahudi, engkau tidak akan melihat aku lagi. Dan Yesus tidak mungkin berbohong. Sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya. Berarti ketika banyak kedatangan sosok yang mengaku Yesus, ya saya katakan itu bukan Yesus. Karena kalau itu adalah Yesus, berarti Yesus menyalahi ucapannya sendiri. Ternyata dia datang dan tidak ada orang yang berkata, diberkatilah engkau. Berarti pemberitaan Matius 23:39 itu hoax. Nah, kemudian kalau itu adalah Yesus, lalu mana penyesat yang menyesatkan banyak orang itu, yang memakai nama Yesus, bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus? Orang banyak itu mana? Apa nama orang tersebut, kelompok banyak ini yang disesatkan oleh Yesus palsu? Saya melihat di bumi ini, di dunia ini, di tahun 2026 belum ada kelompok di luar Kristen yang memakai nama Yesus, di mana Yesus menubuatkan mereka akan menyesatkan banyak orang. Memakai namaku menyesatkan banyak orang, menyebar ke seluruh dunia memakai namaku menyesatkan banyak orang. Dan itu saya temukan hanya Kristen, tak ada yang lain. Islam menyebar memakai nama Nabi Muhammad, bukan nama Yesus. Hindu juga begitu, Buddha juga begitu, ateis apalagi. Satu-satunya manusia kelompok yang menyebar ke seluruh dunia memakai nama Yesus itu hanya Kristen. Ya, betul, Bang. Nah, sedangkan Kristen dibangun dari pernyataan-pernyataan orang seperti Paulus, seperti penulis di kitab Wahyu dan seterusnya. Tidak ada ungkapan bahwa diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tidak ada, Bang. Tidak ada. Nah, itu dia. Tidak ada di Alkitab memang. Oke, baik. Oke, saudara, thank you. Siap, sama-sama, Bang. Sukses selalu. Sama-sama. Salam sehat, Bang, ya. Makasih saudara Indra. Makasih. Masya Allah. Makasih.
Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat dari Matius 24 nomor 37, sebagaimana zaman Nabi Nuh, begitulah kemudian kedatangan Yesus kelak. Jadi ketika Nabi Nuh itu datang, saudara-saudara, ketika Nabi Nuh, pada zaman Nabi Nuh, yang menjadi pengikut naik ke kapal Nuh hanyalah murid-muridnya. Kaumnya Nabi Nuh yang menolak Nabi Nuh tidak masuk ke kapal untuk kemudian mengarungi bahtera pada saat itu. Yesus menerangkan bahwa kedatangan beliau kelak sama seperti kedatangan Nabi Nuh. Berarti Al-Quran As-Zukhruf ayat 61, yang diselamatkan oleh Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan saudara Kristen hanyalah murid-muridnya saja, pengikutnya saja, bukan yang di luar pengikutnya ngaku-ngaku pengikut. Ingat, sudah beberapa teman kita Kristen yang naik ke sini, alhasil mereka mengakui bahwa tidak ada ucapan orang-orang termasuk Paulus yang mengajarkan 13 kitab. Begitu bertemu Yesus mengatakan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Dengan kata lain, 2000 tahun mereka menyembah bukan anak Maria. Dan kalaupun mereka menyembah anak Maria, berarti mereka menyembah manusia. Sekira begitu. Saudara moderator masih monitor, silakan dinaikkan lagi saudara kita yang non muslim. Moderator tertidur kayaknya. Oh, wis, Bunda Rahma sudah lengkap dengan baju lebarannya. Allahu Akbar. Siapa namanya? Terurus. Tidak terurus. Halo? Tak urus ya namanya ya. Di sini belum duduk beliau. Kalau di HP ku yang satu, Terurus Mei, sudah ada namanya. Tak urus. Oh, tak urus. Oh, turun beliau. Silakan Bunda Rahma dinaikkan yang lain, Bun. Kalau Bunda tidak ngantuk. Silakan. Wah, Bunda Rahma hebat kali, bah. Iya. Halo, saudara Gaps. Turun dia, Bun. Naikkan lagi yang lain, Bunda. Makasih Bunda Rahma. Semangat malam, saudara Yes. Halo, bisa buka kameranya, Bang? Cek. Halo. Silakan yang lain. Silakan. Halo, semangat malam, saudara Ray. Halo, halo Ray. Halo. Halo, suaraku ada, Bang? Ada. Silakan buka kamera.
izin bang sebentar ya. Aku pakai baju lama dari tadi nunggu. Bentar ya bang. Iya, iya. Silakan, silakan. Oke. Halo bang, selamat malam bang. Oke, selamat malam saudara. Siapa namanya ini? Tuan Norang. Panggil Morang aja bang, Morang. Oh iya, iya. Oke, oke, saudara Morang. Bagaimana Anda menyikapi materi saya ini terkait dengan Yesus? Kalau dari materinya sih udah, kalau aku ya, saya Kristen ya bang, yang dari Kandi Seriau, salam kenal ya bang. Iya, iya. Udah cocok sih. Cuman aku tadi mau naik, cuman mau ngasih 2 pertanyaan aja, cuman satu udah kejawab. Terus yang satu lagi gini bang, tapi sebelumnya saya minta maaf kalau pertanyaan saya kayak lancang atau salah ya. Iya, iya, iya. Silakan. Abang sebagai Muslim, gimana ya? Oh, bagaimana menurut abang kalau ada teman-teman kita yang umat Muslim menghina Yesus? Ya itu nggak boleh. Nggak ada alasan, nggak ada alasan untuk menghina. Karena kan gini bang, ada beberapa oknum lah itu kan, kayak yang di TikTok atau apa dibikin apa sih, meme-meme gitu kan. Nah, pernah juga saya bertanya sama teman Muslim, kalau setahu aku Ustadz juga kalau berkhotbah gitu kan, kalau kamu benar-benar Islam, kamu harus cinta Yesus juga kan gitu. Iya. Nah, ada juga sih beberapa teman yang ngomong, kan itu kan Nabi bukan Tuhan katanya. Iya, bagi kalian Nabi, kalau kami kan menuhankannya. Saya ini cuma bertanya gitu aja bang, bagaimana kalau ada teman-teman Muslim yang kayak menghina gitulah, menghina Yesus, bagaimana sih tanggapan abang, kayak penjelasannya gitu? Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 108, kami umat Islam itu nggak boleh sama sekali mencaci, menghina sesembahan di luar daripada Islam, nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, kalaupun ada yang berbicara Yesus ditampar, Yesus diludahin, itu dalam ranah diskusi dan itu dalilnya ada. Makanya kami tidak beriman kepada orang yang ditampar, orang yang diludahi ini sebagai nabi. Kami mengatakan itu adalah pengganti dari nabi kami, Nabi Isa alaihissalam, yang teraniaya, yang digantung, yang dibunuh itu bukan beliau, tapi adalah oknum lain. Meskipun demikian, itu yang saudara kami Kristen sembah, maka kami nggak boleh mencaci atau memaki. Saya di YouTube saya itu udah berapa tahun lamanya. Setiap Anda lihat YouTube saya itu muncul di situ. Saya mencintai Yesus sebab Yesus adalah orang Muslim. Tuh. I love Jesus because Jesus is Muslim. Itu. Jadi di channel saya pun itu cinta kepada Yesus karena beliau adalah seorang Muslim gitu. Jadi kalau ada orang yang mencaci Yesus, ya itu dilarang dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. Gak boleh. Allah melarang keras. Jangan menghina, jangan mencaci sesembahan di luar daripada Islam. Itu gak boleh. Haram. Jadi kalau ada umat Islam melakukan itu berarti dia melanggar Al-Quran. Justru sebenarnya kalau kayak ada yang viral-viral gitu kan, kayak Ustadz yang khotbah gitu kan, justru dia cinta dengan Yesus itu kan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Berarti maksud saya bertanya kayak gitu biar nanti ke depannya kalau ada teman-teman yang Muslim yang ngomong kayak gini, jadi saya bisa buat ini apa namanya kayak negur gitu, biar nggak jadi provokasi. Itu sih maksud saya naik itu. Tapi ada satu hal, saudara Morang, kalau umat Islam itu Anda merasa mereka tidak bagus kalau dia mencaci sembahan saudara. Tapi bagaimana kalau Bible itu sendiri yang mencaci sembahan saudara? Anda kan tidak suka nih umat Islam mencaci Tuhan Anda. Nah, bagaimana kalau Bible sendiri yang mencaci Yesus? Karena gini bang, maaf saya potong ya. Iya. Karena di dalam Islam, umat Islam yang benar-benar paham Al-Quran lah, maksud saya kan, dia tidak akan mencaci Yesus. Justru dia mencintai Yesus.
Makanya saya cuma nanya bagaimana tanggapan abang bagi orang kayak yang awam lah mungkin. Justru yang tidak paham. Ini oknum ya bang, bukan semua ya. Oknum beberapa yang kadang kan ada diplesetin gitu kayak Yesus Kristus dibilang Yesus kritis gitu. Bagaimana tanggapan itu aja sih. Kalau abang tadi bilang, kalau abang tadi nanyakan bagaimana kalau di pertanyaan abang di Bible. Di Bible. Kenapa saya bertanya kayak gitu tentang oknum tadi? Karena setahu saya juga Islam itu cinta dengan Yesus. Cuman Islam tidak menuankan Yesus. Karena Islam kan menganggap Yesus itu seorang nabi. Kan gitu. Cuman bertanya itu aja sih bang, enggak. Pertanyaan pertama saya tadi udah terjawab dari tadi saya nonton di bawah. Oke, sip. Baik, makasih, Saudara Morang. Iya, sama-sama. Makasih ya. Makasih. Ya, jadi memang betul, pertanyaan itu betul. Kita nggak boleh mencaci sesembahan, menghina sesembahan mereka. Cuman yang mereka harus pahami, yang mencaci sembahan mereka ya Bible itu sendiri kan gitu. Makanya kita membela, janganlah sampai mencaci Yesus, tapi ternyata Bible sendiri yang mencacinya kan gitu. Halo Bang Suma. Halo juga. Salam kenal. Halo. Kita kan aku udah pernah naik 2 kali. Oh, yang tadi siang itu ya? Oke. Ya, ada satu pertanyaan dari yang lagi dibahas. Iya. Jadi, tunggu. Tadi aku udah ada. Teman-teman di bawah minta buka kamera. Kayaknya boleh nggak kalau enggak? Soalnya serem banget mereka typingnya. Iya, kenapa katanya? Gini, aku udah cari, bukan cari sih. Aku tadi ada yang kasih ini. Jadi yang lagi dibahas itu kan dari Az-Zukhruf sama Matius 2:39. Nah terus kalau yang Iya, gimana? Bentar, handphoneku agak nge-lag. Teman-teman minta buka kamera, Dek. Oh, bukan. Aku gak enak hati aku. Iya, nggak apa-apa. Dienakin aja. Campur masako biar enak. Penyedap rasa kan. Semua di bawah tuh pada menunggu buka kamera. Nah tuh udah, kan sama aja nggak berubah mukanya. Oke, silakan. Silakan. Oke, tunggu. Aku masih cari. Oke, jadi ada satu ayat surat At-Nisa yang bilang gini. Surat apa? Kalau surat An-Nisa. Ya An-Nisa. Gimana surat An-Nisa? Kenapa? Ada yang nyebut gini. Tuhan nyuruh kita sebagai hamba itu untuk bunuh diri atau pergi dari kampung gitu. Itu gimana konsepnya? Boleh nggak dijelasin? Bunuh diri. Ya. Ya. Jadi kalau kita berbicara di dalam Al-Quranul Karim, justru banyak dalil yang mengatakan janganlah kamu bunuh diri. Jangan kamu membunuh dirimu, itu nggak boleh. Jadi maksud daripada ayat yang adik bawa ini
kita harus lihat asbabul nuzulnya. Coba bagaimana bunyi ayatnya coba? Apa bunyi ayatnya? Oh ya, dia handphoneku Biar agak kita nge-lag. jelaskan. Silakan. Oke. Tunggu, handphoneku agak nge-lag. Biar belajar pelan-pelan kan nak? Jadi sebutkan ayatnya, nanti kita bahas pelan-pelan ayatnya seperti apa, supaya mengerti apakah betul seperti apa yang dipahami oleh orang-orang non terhadap ayat tersebut, kan gitu. Surah An-Nisa ayat Surat An-Nisa ayat 66. Ayat 66. Oh ya Allah ya Karim. Jadi kalau ya. Maaf. Ini itu yang ngajarin ayat itu siapa? Dari orang Kristen. Jadi di situ Allah mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim. Sekiranya kata Allah, sekalipun aku perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampung halamanmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Ini Allah bukan menjadikan sebuah hukum kepada kamu umat Islam untuk bunuh diri, enggak. Allah sedang berbicara tentang kenapa noise-nya? Noise. Allah sedang bercerita tentang Nabi Muhammad SAW terkait orang-orang yang zalim, bukan menjadi hukum bagi umat Islam bahwa kami harus diperintahkan bunuh diri, enggak. Enggak ada perintah Allah untuk bunuh diri kepada umat Islam, enggak ada. Jadi itu bukanlah suatu keadaan di mana umat Islam harus bunuh diri. Tidak ada itu di data ayat ini yang mengatakan tersebut. Sekiranya aku, kata Allah, memerintahkan kepada mereka untuk bunuh diri, itu kata Allah. Tetapi apakah Allah betul-betul memerintahkan orang itu bunuh diri? Enggak. Umat Islam bunuh diri? Enggak. Enggak ada perintah dalam umat Islam itu bahwasanya bunuh diri, itu enggak ada. Ayat itu bercerita tentang oknum yang kemudian diceritakan terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi salah kaprah orang yang menitipkan pertanyaan itu. Begitu. Dikiranya kita umat Islam itu disuruh bunuh diri oleh Allah. Itu enggak. Tidak ada Allah menyuruh kita untuk bunuh diri. Begitu adik. Ada lagi? Titipannya ada lagi dari orang tersebut. Sekalipun kami perintahkan kepada mereka. Jadi mereka itu bukan kita umat Islam. Paham ya? Paham? Oke, ada lagi? Kayak udah itu aja. Itu yang mau ditanyain. Gimana? Kenapa? Udah nggak ada lagi itu. Udah nggak ada lagi, cuman itu yang mau ditanyain. Oh iya. Jadi pada kesimpulannya ayat itu tidak memerintahkan kepada kita umat Islam untuk bunuh diri. Tidak memerintahkan. Itu ayat itu bercerita tentang orang-orang munafik yang sebenarnya tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW sebagai sebagai hakim bagi mereka, walaupun ditetapkan kewajiban oleh Allah atas mereka, tetapi
di ayat-ayat sebelumnya daripada surah An-Nisa atau ayat setelahnya itu menggambarkan sikap orang-orang munafik bahwa apapun perintah tidak akan mereka lakukan disebabkan karena kemunafikan mereka. Itu bercerita tentang orang-orang munafik. Maka Allah mengatakan sekalipun aku perintahkan kepada mereka orang-orang munafik itu, bunuhlah dirimu sebagaimana dulu pernah ditetapkan sanksi semacam itu terhadap orang-orang Yahudi atau diusir dari perkampungan, mereka tidak akan melakukannya. Orang-orang munafik itu tidak akan melakukannya. Seperti itu. Sebagaimana yang dilakukan kemudian oleh kaum muslim dari Mekah ke Madinah, ternyata mereka orang munafik tidak akan melakukan karena lemahnya iman mereka. Mereka hanya mengatakan di mulut, tapi mereka tidak mempraktekkan, gitu. Sedangkan kalau orang-orang beriman, kalau ada perintah bunuhlah dirimu, orang beriman dibunuh dirinya enggak? Kalau ada perintah Allah itu, bunuh. Kalau Allah yang perintahkan, sebagaimana Nabi Ibrahim memerintahkan membunuh anaknya, Nabi Ibrahim bunuh enggak anaknya? Iya, dibunuh. Tapi Allah seketika itu datang kemudian, kamu benar-benar beriman kepadaku, batalkan membunuh anakmu itu. Orang beriman diperintahkan bunuh, karena perintah Tuhannya. Ada orang diperintahkan jangan makan babi aja nggak mau menerima, ya kan? Apalagi perintah yang lain, gitu. Kalau kita umat Islam, cungkil matamu, cungkil, potong tanganmu, potong lidahmu, potong lidah. Kalau diperintah, sami'na wa ta'na. Umat Islam itu adalah taat. Nabi Ibrahim, bunuh anakmu, bunuh, nggak bisa tidak. Itulah orang beriman. Tapi orang munafik, ya diiyakan, tetapi tidak dipraktekkan. Begitu adik. Jadi sekali lagi sampaikan kepada saudara ya, yang menitipkan pertanyaan, di dalam Islam tidak ada ajaran untuk bunuh diri. Gak boleh, haram hukumnya dalam Islam itu bunuh diri. Nah, ayat An-Nisa, ayat berapa tadi? An-Nisa, surah An-Nisa ayat berapa tadi itu? 66 ya. Itu sama sekali tidak berbicara tentang Islam itu perintahkan bunuh diri, enggak. Itu Tuhan bercerita kepada Nabi Muhammad tentang tipikal atau karakter orang-orang munafik. Begitu. Boleh dibaca ayat sebelum dan sesudahnya. Oke? Makasih ya. Ada. Silakan moderator dinaikkan lagi yang lain. Nanti kalau ada pertanyaan titipan lagi, naik lagi ke sini, nggak apa-apa. Yang pasti tidak ada dalam Islam perintah bunuh diri, apalagi bunuh Tuhan, itu nggak ada. Silakan saudara, jangan ditanya balik, beliau dalam pencarian. Yang penting nanti jangan lagi seperti Arom, kan gitu. Masih ada lagi? Bunda Rahma sudah istirahat mungkin? Saudara non muslim yang mau? Lindapan dia di depan. Berisik om. Selamat malam Bang Zuma. Iya malam. Ya. Saya Kristen Bang. Siap. Iya. Bisa buka kameranya saudara Emmanuel? Bukan, saya nggak mau Bang. Pengikut saya baru sedikit Bang. Gak apa-apa gini atau nggak bisa ya? Biasanya moderator turunin kalau nggak buka kamera. Oh, saya sudah, nggak apa-apa. Saya pamit. Ya. Terima kasih Bang Zuma. Siap, makasih saudara Emmanuel. Silakan teman yang lain naik, kita diskusi. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Sehat bang. Sehat. Dari mana? Kalimantan Barat bang. Ya, makasih. Ada yang ingin disampaikan? Mana tahu non muslim belum tanya agamanya. Silakan lagi yang lain. Materi belum maksimal. Yang ada cuman mengatakan itu untuk akhir zaman. Ya sudah, kalau itu untuk akhir zaman. Nah, adakah kemudian yang berbicara dengan Yesus mengatakan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Enggak ada. Berarti bukan Yesus. Sederhana kan? Sederhana. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ada nggak ucapan itu? Nggak ada. Ya berarti itu bukan Yesus. Sederhana kok itu. Sabar ya teman-teman, sabar. Kita tunggu teman-teman kita, para pendeta-pendeta. Dari tadi para pendeta pastor itu olahraga, mereka jogging untuk naik ke sini itu butuh kekuatan, butuh mental yang kuat. Kalau mentalnya tidak bagus, susah untuk naik ke sini. Semangat malam. Saudara Aga, cek, tidak kuat juga, harus kuat mental yang harus kuat. Kalau bisa bertahan, alhamdulillah. Halo, selamat malam. Halo. Tidak kuat juga. Ada lagi yang lain? Silakan. Cakaruk di dosengnya dibawa. Ada lagi? Tidak juga. Pendeta pastornya ada lagi? Masya Allah. Ternyata materi ini begitu berat buat teman-teman kita. Halo, semangat malam. Tak bisa lagi. Ada lagi yang lain? Silakan. Diskusi yang baik kita. Halo, semangat malam. Mantan presiden kita bukan? Selamat malam, Pak Jokowi kah? Maaf nih, nanya serius. Dengan Pak Jokowi di ini? Halo? Kita Pak Joko? Halo? Pakai akun baru atau Pak Joko pakai? Oh, Pak Yohanes. Pak Yohanes, selamat malam. Pak Yohanes. Woi. Pak Yohanes. Pak Yohanes. Tuli juga dia. Pak Jeme. Semangat malam Pak Jeme. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam. Dari mana? Kenapa diturunkan moderator? Sudah bersuara tadi itu.
Mami kau udah bicara tadi, kenapa dikasih turun? Deh. Ses saja Ki. Kasih naik mi saja. Ya, halo saudara ya. Halo. Semangat malam teman-teman. Buka kameranya, silakan kita ngobrol. Teman-teman yang ada di YouTube juga, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Halo, terhambur. Mana ini punggawa-punggawanya ini? Kok pada tidak datang ini? Ayo abang-abangku, adik-adik dari Apologet Islam Indonesia, kalau ada hal yang penting untuk diumumkan boleh minta naik ya. Miki Nyuk, ada Miki Nyuk. Halo, semangat malam. Malam Bang. Halo, selamat malam Bang. Malam juga. Dari sekte mana abang ini? Katolik. Saya seorang Kristen. Oke. Bagaimana tanggapan saudara ketika saya berkata bahwa 2000 tahun lamanya orang-orang Kristen ini menyembah kepada bukan anak Maria, karena yang datang kepada Paulus in the gang itu tidak pernah disambut dengan ucapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius 23:39, engkau tidak akan melihat aku lagi sebelum engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu gimana itu Bang? Diberkatilah. Iya. Dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu kalau nggak salah dengan kata lain kan mereka pastinya ada yang menyanjung Yesus, dia yang datang kan? Iya. Dalam pengertian lainnya seperti itu. Jadi dalam catatan sejarah kan tidak ada yang tidak menyanjung Yesus. Enggak. Engkau tidak akan menyanjung Yesus, walaupun cuma satu orang. Ya, pernyataan abang itu bisa terbantahkan karena walaupun satu orang mengakui dia. Nah, ada nggak orang dia kan? Ada nggak orang yang bertemu Yesus lantas berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak ucapan itu? Paulus lah misalnya. Paulus menulis 13 buku. Diberkatilah. Oh, kalau yang itu kisah diberkati itulah sebelum Yesus lahir aja kalimat itu sudah keluar Bang. Enggak, bukan di situ. Yesus mengatakan di Matius 23:39, engkau tidak akan melihat aku lagi. Kan dia sudah mau pamit ini, udah mau berangkat ke langit. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai hingga engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika setelah penyaliban yang datang mengaku Yesus itu disambut dengan ucapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Atau tidak? Itu seperti satu pengakuan yang dimana saya mau coba sinkronkan kurang lebih sama dengan kejadian dimana Yesus pada saat terakhir dia wafat dan dia mengatakan sudah selesai. Dan ada satu pengakuan dari satu prajurit yang ikut menyiksa dia pada waktu itu. Sungguh dia ini adalah orang benar. Sungguh dia ini adalah anak Allah. Jadi saat pengakuan-pengakuan seperti itulah yang dimaksudkan dalam hal itu. Mengakui dia sebagai sang kebenaran itu. Aku Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya.
Ada nggak orang yang berkata seperti itu? Diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak yang pernah berkata seperti itu? Di dalam konteks Alkitab atau kehidupan orang beriman? Iya, orang-orang beriman. Di kejadian yang di Bible ini kan Paulus, Ananias, penulis kitab Wahyu, Markus, kemudian Matius, termasuk Yohanes. Ketika setelah terjadi penyaliban, adakah mereka begitu bertemu orang-orang yang mengaku Yesus ini? Mereka menyambutnya dengan berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Kan yang ada justru sebaliknya. Kalau yang seperti yang abang sampaikan tertulis seperti yang abang sampaikan itu memang tidak tercatat. Tidak ada. Iya. Tapi secara pengakuan orang percaya pada saat itu ada bentuk pengakuan seperti itu ada. Tapi mana? Yang tercatat tertulis di mana itu? Dari kepercayaan mereka kepada Yesus kan, itu bentuk pengakuan mereka kan. Tertulis atau tidak tertulis? Kalau secara tertulis seperti yang abang sampaikan itu memang tidak tertulis. Karena itu satu saja dituliskan di situ kan. Lalu saudara tahu dari mana kalau ada yang begitu? Iya, itu sebagai satu pernyataan di mana pengakuan seseorang kepada Yesus sebagai kebenaran itu sebagai Tuhan. Iya, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Dalam nama Jadi Tuhan. Itu satu pengakuan pengagungan ya, satu pengakuan pengagungan bagi Yesus. Iya, Yesus datang dalam nama Tuhan dia datang. Ya, satu pengakuan pengagungan seseorang kepada Yesus sebagai Tuhan, pengagungan. Sebagai utusan Tuhan yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ada nggak yang pernah mengucapkan itu? Di Bible tidak ada. Anda mengatakan di luar Bible. Dari mana Anda tahu? Ya, saya bilang yang tercatat persis seperti yang abang sampaikan di Bible, memang tidak tercatat. Nah, mereka yang Yesus pesankan, aku harus pergi. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ternyata murid-murid Yesus tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Berarti yang datang setelah penyaliban, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Karena sekiranya masalahnya bukan di patokannya, bukan di pengakuan yang tercatat itu Pak Bang. Tapi di mana keimanan mereka itu mengaku itu pengagungan kepada Yesus. Jadi tidak serta-merta harus yang harus tercatat atau yang difirmankan, tidak. Tapi dari keputusan mereka mengikuti Yesus itulah itu yang menjawab itu. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekiranya mungkin, Bang Afida Barakallah, sekiranya mungkin yang datang ini adalah Yesus yang keluar dari kubur, mereka tidak akan ketakutan dan mengira melihat hantu. Malah mereka akan mengatakan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Sekiranya yang datang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Tapi ternyata tidak ada ucapan-ucapan itu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan yang keluar dari kubur, itu nggak ada. Berarti yang keluar dari kubur, yang disalib, yang kalian sembah di gereja, itu bukan Yesus. Karena tidak ada ucapan itu. Gitu loh Bang. Iya, makanya saya bilang kalau abang patokannya ke ucapan, tidak ada ucapan. Nah, gitu. Itulah bukti kalau bahwa jadi tidak semuanya harus berpatokan ke ucapan itu. Karena maksud dari ucapan itu adalah perbuatan. Yang penting itu yang tindakan itu loh, tindakannya, sikap perbuatannya itu. Karena ucapan itu sebatas ucapan. Yang paling berarti itu sikap tindakannya. Itulah bukti bahwa yang datang kepada orang-orang yang mengaku bertemu Yesus itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Kan sederhana kan? Andaikan mereka itu melihat Yesus, maka mereka akan berkata diberkatilah mereka dalam nama Tuhan. Diberkatilah Yesus dalam nama Tuhan. Tapi kan tidak ada ucapan itu. Berarti
yang datang ini bukan Yesus. Bukan Yesus, berarti kan ada dua yang datang tuh. Yang satu Yesus palsu, yang satu Yesus asli. Tanda Yesus asli ketika datang, orang menyambutnya dengan ucapan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Tuhan. Sedangkan yang datang kepada murid-murid Yesus, dia disambut dengan rasa ketakutan dan mengira melihat hantu. Oh, berarti maksud abang kisah Yesus yang di Alkitab ini Yesus palsu begitu ya? Yes, karena tidak ada kemudian mengaku diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu nggak ada, berarti itu bukan Yesus. Tapi sebenarnya abang keliru juga kalau mau menyimpulkan seperti begitu, bang. Iya. Maksudnya? Keliru sekali kalau abang mau menyimpulkan seperti begitu. Hapus Torah. Kenapa bisa? Kenapa bisa Torah dihapus sama TikTok? Ada apa? Oke, silakan. Jadi masih muter-muter aja kan ya? Masih muter-muter, belum bisa memberikan data, cuman asumsi doang. Silakan dinaikkan lagi, Bunda, dinaikkan lagi. Iya, Oji minta permintaan. Saya cari namanya nggak ada loh. Namamu udah berubah jadi Susilawati atau gimana? Nggak ada nama Oji di sini. Nggak ada. Nek Nara. Nggak ada. Ayo silakan, semangat malam saudara. Semangat malam. Syukran, terima kasih sahabatku. Ada Yasmin di sini, ada Zeko, barakallahu fik. Sahabat-sahabat semua silakan. Halo saudara Hibar, silakan. Buka kameranya. Guys, tak ada lagi. Kabur lagi. Silakan. Dinaikkan lagi host. Mana ini? Moderatornya gimana? Masih ada padahal teman-teman kita di bawah. Halo, semangat malam. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan bang. Bisa nggak open cam nggak ini ya? Soalnya saya nggak bisa open cam, follower masih sedikit. Gimana moderator? Soalnya saya nggak bisa open cam ini, masih dikit followernya. Iya. Saudara Only. Halo. Alamak. Teman-teman yang belum bisa buka kamera, mohon supaya nggak usah minta permintaan karena menghambat diskusi kita. Menghambat diskusi artinya banyak menyita waktu, harus disapa lagi, ternyata nggak bisa buka kamera, Islam lagi, ternyata cuma diam-diam gitu ya. Kasihan juga moderator di bawah, bolak-balik menaikkan orang,
tapi ternyata saya nggak berbicara gitu. Halo. Iya, halo. Iya, halo. Malam. Malam juga, Bang. Silakan buka kameranya. Selamat malam, Bang Juma. Malam juga. Malam, Bang Juma. Malam. Silakan buka kamera. Kita diskusi pelan-pelan. Dari mana, Bang? Katolik atau Protestan? Dari Protestan, dari Ambon, Bang. Dari mana, Bang? Ambon. Ya, silakan, Bang, silakan. Sebentar, Bang. Saya lihat. Siap. Baik. Siap. Baik. Sinyalnya nggak bagus di sini soalnya. Iya, biasa juga di tempat saya, tergantung cuaca biasanya. Silakan. Sebentar. Syakarut di Indonesia. Ayo teman buka kamera. Kita diskusi membahas tema ini. Apakah yang datang kepada Paulus dan teman-temannya disambut dengan ucapan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Yesus mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak ucapan ini terlontar dari orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus? Kalau ada berarti betul itu adalah Yesus yang mereka temui. Tapi kalau tidak, berarti besar kemungkinan itu adalah penyesat yang Yesus nubuatkan. Halo, selamat malam. Malam, saudara. Iya, betul. Iya. Gimana? Anda sudah mendengarkan dari tadi? Jangan lupa digip-gip dulu, abangku. Oh iya. Mungkin Anda sudah mendengarkan dari tadi materi ini. Adakah orang yang mengaku bertemu Yesus, utamanya Paulus yang menuliskan 13 buku untuk kekristenan? Adakah dia menyambut Yesus dengan ucapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada atau tidak ada? Silakan. Halo? Halo? Kok dong? Mati lampu di sana. Belum ada PLN. Silakan moderator dinaikkan lagi. Saudara Yasmin, terima kasih atas dukungannya, membuat kita tidak ngantuk. Artinya masih ada tanda-tanda kehidupan di bawah. Moderator masih bekerja rupanya. Alhamdulillah. Halo Bunda Rahma, Assalamualaikum, semangat malam. Halo. Halo Bang. Iya, halo juga. Selamat Bang. Islam gua bang. Wah, alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, masya Allah. Rupa-rupanya Islam salah masuk. Harusnya di Komalnya Bombo masuknya mungkin. Ya, silakan moderator dinaikkan lagi teman-teman kita yang non Muslim. Silakan. Permintaannya agar di ACC yang muslim, non muslim silakan. Kalau muslim sapa, setelah tahu dirinya salah masuk boleh langsung turun. Assalamualaikum. Halo, anak-anak kecil. Kenapa ini nggak mau naik ini ya? Nah, dari tadi ku tengok dia minta.
Halo. Semangat malam, saudara. Kami cinta Yesus. Selamat malam. Semangat malam. Yes, mantap kali. Bisa buka kameranya, Bang? Wis, mantrasi kasih. Baru satu pengikutnya. Dari mana, Katolik, Protestan? Halo? Oji mana dia akunnya ini? Paling cantik kali dia. Katanya mau jadi admin di sini. Disuruh minta permintaan nggak ada. Lama-lama anak ini nakal. Halo, semangat malam. Semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma, Guru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang, pengen ini aja, ngefan, pengen naik aja. Makasih abangku, makasih. Makasih, terima kasih. Semangat malam. Semangat. Halo. 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 Saudara Alex. Alex. Semangat malam, Bang. Alex. Saudara Alex. Saudara Alex. Woi! Dipanggil kok nggak ada adab. Orang teriak. Naik sini. Dipanggil nggak mau bicara. Orang tuli aja. Apa kamu pikir orang Jawa nggak bisa nobok? Kamu pikir orang baik itu nggak bisa marah gitu? Jadi kamu semena-mena sama orang yang sabar gitu? Jangan kamu pikir orang Jawa itu nggak bisa nobok ya. Enak aja kamu udah dipanggil berulang-ulang, bukannya nyahut malah diam aja. Jangan kamu pikir orang Jawa itu nggak bisa marah. Ayo teman-teman, silakan naik ke atas sini, kita diskusi, kita bahas tema. Tema ini sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Karena Bible memberikan indikasi kuat itu Yesus atau bukan Yesus. Sebagaimana Yesus pesankan, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah gitu dia masalahnya. Silakan saudara R29. Semangat malam. Ya. Kenapa? Ya Allah ya Karim. Silakan teman-teman dinaikkan lagi. Tadi itu orang disengat tawon pantatnya ya. Jadi sudah 2 kali dia muntah. Makanya dia naik begitu gayanya. Aku nggak paham, Oji, apa sih maksudnya itu, Dek? BZ0203 yang belum abang mau ngapain? Aku bilang di sininya. Halo, semangat malam Bang John. Selamat malam Bang. Dari Katolik Protestan? Muslim Bang, ngapain aja Bang? Oh, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Luar biasa, makasih Bang Apriyadi, thank you. Teman-teman yang lain yang sudah memberikan gift-nya, terima kasih banyak. Panjang umur, sehat selalu. Rezekinya semakin bertambah kan ya. Masya Allah. Halo, selamat malam Bang. Assalamualaikum, salam dari Lombok. Cuma itu aja Bang. Terima kasih, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Karim. Mana nih teman-teman Oten ini udah lunglai, baru lihat temanya lunglai. Kita bahas ayat suci Al-Quran ya.
Assalamualaikum Bang Zuma. Izin ngomong sebentar Bang Zuma. Iya, silakan Dinda. Siap. Izin kawan-kawan muslim, kalau bisa kawan-kawan muslim ini standby dulu di bawah lah. Jangan kirim permintaan. Ikat. Kasih lem Alteco kakinya. Iya, Biar gak repot naik. kita. Repot. yang repot kan kita yang moderator di bawah ini kewalahan. Izin mohon teman-teman muslim, jangan dulu kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen supaya terjadi dialog. Durasi sudah mau sahur ini, cakarut Betul sekali, cakarut di Indonesia. Mati dia. Sudah mau sahur kita ini, orang ini di Sulawesi. Bang Zuma sama saya ini sudah mau sahur, sudah jam 1 ini di sini. Kasih kesempatan yang Kristen dulu biar diskusi teman-teman ya. Betul. Satu lagi izin Bang Zuma, teman-teman jangan lupa di follow YouTube Bang Zuma, Zulkifli M Abbas official. Itu di subscribe dulu tuh. Cakep. Anda sudah 1 tahun masa ndak sampai apa itu 1M, kasih cukup 1M dulu. Iya. Zulkifli M Abbas itu YouTube-nya Bang Zuma, di subscribe dulu teman-teman ya. Itu aja Bang Zuma, nanti saya naikkan lagi. Teman-teman Kristen typing aja kalau ada yang mau naik, kirim permintaan nanti saya naikkan. Iya. Izin turun Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Anda, semangat. Bagaimana mau semangat yang lain? Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Katolik Protestan Abang. Protestan Bang. Izin welcome ya. Siap. Wih, masih muda kali ada ini. Iya. Jadi Gimana? ya masih muda. Jadi mau naik ke sini mau bertanya aja Bang Zuma. Iya. Mau Gimana? bertanya. Boleh ya? Silakan. Boleh bertanya gitu kan? Boleh. Soalnya kalau Bang Zuma yang bertanya saya, belum tentu saya bisa jawab kan? Iya. Gimana? Nah, jadi gini Bang Zuma, kenapa di dalam Al-Quran, adalah suatu kata yang manusia tidak tahu artinya, yang tahu hanya Allah itu sendiri. Nah, bagus. Contoh kayak kata Yasin gitu. Oh iya, Yasin. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwasanya itu tantangan kepada orang-orang kafir, tantangan kepada tantangan kepada orang-orang Arab yang menggunakan bahasa Arab untuk mereka membuat Al-Quran yang semisal, membuat surah yang semisal dengan Al-Quran. Jadi salah satu bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, Allah kemudian mengatakan kepada kita umat manusia, Allah menurunkan Al-Quran, di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat dan ada juga ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat seperti Yasin itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Meskipun aku menurunkan wahyu dalam bahasa kalian, dalam bahasa Arab, tetapi tak akan ada di antara kalian yang mengetahui ayat-ayatku yang mutasyabihat, kecuali kalian hanya mengikuti persangkaan kalian saja. Kalian hanya mengikuti apa yang ada dalam hati kalian. Kalian akan melahirkan fitnah, menimbulkan fitnah terhadap ayat itu, memberikan arti yang seenak perut kalian, memberikan makna takwil seenak perut kalian. Padahal sesungguhnya hanya akulah yang tahu. Nah, pembuktian bahwa Al-Quran itu firman Allah betul-betul, Al-Quran datang dengan bahasa Arab dan betul-betul 1400 tahun silam ayat-ayat mutasyabihat tidak ada satupun manusia yang tahu artinya sampai hari ini. Itulah bukti tantangan Allah, tidak ada yang sanggup untuk menyanggupi seperti itu. Silakan. Ya, paham. Saya kan pernah lihat video sebelumnya kan, ada seorang muslim juga ditanya kayak gitu kan, jadi agak bingung jawabnya. Jadi makanya lah saya mau naik gitu, mau bertanya. Ya, di dalam Al-Quran. Satu lagi nih. Sabar dulu. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 7, Allah sudah mengatakan itu di antara ayat-ayat yang aku berikan kepadamu wahai Nabiku Muhammad, ada ayat
di mana hanya aku yang tahu. Meskipun itu bahasa Arab, tetapi hanya aku yang tahu. Tak ada yang tahu. Nah, saya mumpung kamu tanya, ada yang aneh ketika saya melihat PT-nya Edis. Ada PT Edis itu mengatakan bahwa umat Islam itu menyembah kepada dewa bulan. Karena dia mengatakan begini, dalam bahasa Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Yasin, wahai Sin, wahai Sin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Yasin, wahai Sin. Sin kata dia itu bulan, artinya wahai bulan. Itu dia Edis bilang. Padahal sin yang dimaksud di situ adalah huruf hijaiyah. Kalau bulan dalam bahasa Quran, bahasa Arab bukan sin, tapi komar. Andaikan tertulis di situ ya komar, berarti ya bulan. Tapi Edis mencoba menipu orang-orang sesama dia dengan mengatakan ya sin, ya bulan. Padahal sin itu bukan bulan artinya. Sin itu huruf hijaiyah, huruf sin seperti S, B, C, D. Maka tidak ada orang yang sampai kepada pengetahuan tentang ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat rahasia, selain hanya Allah saja. Itu. Jadi kalau komar itu artinya bulan, bukan sin dalam bahasa Al-Quran, bukan. Itulah cara Edis kemudian memperbodoh diri dan seakan-akan merasa pintar. Jadi orang awam, orang bodoh yang bisa dibodohi. Tapi kalau orang paham itu nggak mungkin. Seperti itu. Silakan. Bang Zuma, paham. Nah, satu lagi bisa ya? Boleh. Gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau saya lihat ya Bang Zuma, di masjid itu kan identik dengan bulan sabit itu yang di atasnya itu kan, benar kan? Itu kenapa harus identik dengan ini ya Bang Zuma? Soalnya kan pernah di VT-nya Bang Edis TV juga kan, kata si bapak katanya itu apa itu seni ya? Iya, jadi latar belakangnya orang menggunakan bulan bintang. Jadi bulan bintang itu kan benda-benda langit. Bulan itu benda langit, bintang itu benda langit. Nah dulu setelah terjadi perang antara Kristen dengan Islam, pasukan Kristen itu menggunakan bendera lambang salib. Maka untuk membedakan antara pasukan Kristen dan pasukan Islam, maka pasukan Islam ini menggunakan lambang bulan bintang yang menandakan bahwa ini Islam, pasukan Islam adalah agama langit. Kalau Kristen salib berarti agama apa itu? Agama bumi. Karena disalib Tuhannya di bumi dengan lambang tadi yang mirip tiang listrik itu. Nah, jadi itu hanya melambangkan bahwa ini gedungnya umat Islam, maka simbolnya bulan sabit artinya agama langit. Kalau di gereja tanda salib artinya ini agama Kristen punya. Buktinya ada di situ simbol penyaliban Yesus. Seperti itu. Kalau dikatakan tuduhannya Edis itu umat Islam itu menyembah bulan bintang, berarti kami juga bisa mengatakan kalian juga menyembah tiang listrik, menyembah tiang jemuran, menyembah tiang salib. Karena di situ juga adalah salib. Padahal sejarahnya bukan begitu. Bukan begitu, Dek. Edis itu memang hebat, dia memelintir dengan kelicikan dia punya. Makanya dia lari keluar Indonesia, karena kalau di Indonesia dia tidak akan bebas menghujat dengan ilmu licik seperti itu. Begitu. Jadi mohon maaf sebelumnya tadi matiin kameranya soalnya kan apinya nge-lag nih, jadi makanya matiin kamera dulu biar koneksinya bagus lagi gitu. Oke. Ya, jadi itu aja sih Bang Zuma pertanyaan saya. Iya. Saya mengerti kan baru paham gitu. Siap. Dari ini ya dari pertanyaan saya ya bisalah saya paham dari jawaban Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma, izin turun. Makasih.
Wah keren. Inilah bagusnya kalau genset banyak bertanya, belajar Islam, banyak bertanya. Jangan seperti mereka yang sudah bangkokan naik ke sini cuma menghujat. Anak-anak muda seperti ini kritis, mereka mau belajar. Kenapa penasaran. Tapi kalau orang yang sudah tua-tua, sudah banyak makan babi, makan anjing, itu pola bicaranya beda malah mereka. Tidak sama dengan anak-anak kita yang masih muda. Halo, semangat malam Bintang. Bang Zuma, ada suara aku nggak? Nggak ada. Halo. Kenapa turun? Dia malah oh iya nggak ada suaraku. Padahal dia udah dengar aku menjawab, berartinya aku mendengar suaranya. Malah turun teman-teman. Halo. Halo Bang. Halo Kak. Iya, dari mana ini? Salam kenal Kak. Iya, salam kenal juga, Adek. Ya. Dari Katolik, Protestan? Enggak, aku ini dari Islam, cuman aku ingin bertanya aja. Oh ya? Boleh Kak? Ya. Boleh. Izin. Tidak diberikan oleh moderator untuk bertanya. Ya, silakan. Nanti kalau misalnya ada hal yang penting untuk ditanyakan, boleh DM ke Bang Zuma, silakan. Nanti coba saya periksa DM-nya. Oke. Dinda Krismoto, kita iklan dulu. Silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Zuma ya untuk iklan. Iya. Jadi Oke, 5 menit teman-teman, silakan. Iya teman-teman semua, tadi Masya Allah yang dijelaskan Bang Zuma itu mengenai bulan dan bintang itu Masya Allah ya. Dan ini teman-teman, ini juga dijelaskan dalam buku kita. Nah, simbol bulan dan bintang, dan ini ada di sini. Jadi ini salah satu karya dari API yang Masya Allah, dan ini juga harapannya bisa dipegang dan dipelajari oleh adik-adik kita yang ada di pesantren, dan juga bisa dimiliki oleh teman-teman, cuma slotnya terbatas. Nah, ingin jawaban seperti Bang Zuma, seperti Gurunda, nah teman-teman bisa dapatkan ini dan bisa mewakafkan ini kepada adik-adik kita di pesantren. Jadi stok kita tingkat 316, kita berharap di Ramadan ini selesai. Nah, jadi ini yang tadi Bang Zuma jawab itu Masya Allah, ini bisa dijelaskan kenapa bulan, kenapa bintang. Nah, ini nih nanti juga bisa dijelaskan di sini. Itu yang pertama. Jadi bagi teman-teman yang minat itu bisa DM ke saya. Nanti saya kasih nomor yayasan untuk transfernya. Harga satu buku ini, harga wakaf satu buku ini 100.000 teman-teman. Nah, tuh seperti yang Bang Zuma pegang tuh. Aku aja belajar. Jadi ini Masya Allah. Jadi ini teman-teman bisa hanya bukan untuk dimiliki teman-teman juga ya, tapi bisa jadi pahala jari ya. Teman-teman gimana caranya? Kepada API nanti DM ke saya kasih nomor rekening. Harga wakaf satu buku itu 100.000. Kenapa bisa pahala jari ya? Karena nanti ini akan dipelajari oleh adik-adik kita yang ada di pesantren daerah Bandung. Jadi silakan teman-teman untuk DM ke saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga API ini ada Ramadan Fest, Ramadan Mu'alaf Festival 2026. Total hadiahnya itu kurang lebih, nggak kurang sih, tapi 20 juta. Nah, itu ada dua kategori, ada qiraatul Quran, pembacaan Quran, dan ada juga tentang bacaan sholat, dan ini khusus mu'alaf. Jadi bagi mu'alaf yang 3 tahun gitu kan, sudah 3 tahun, yang sudah 2 tahun atau baru-baru dan lagi sedang belajar, ini silakan untuk diikuti lombanya. Ini bukan untuk mencari siapa yang paling baik, siapa yang paling benar, tidak, tetapi untuk menimbulkan girohnya untuk belajar tahsinul Quran, membaca Quran.
Jadi API ini Masya Allah mengadakan program yang tanggal 17 sampai tanggal 18 Ikhwah. Itu akan diadakan. Nah itu kita bisa nantikan saksikan sama-sama, di mana nanti Bang Zuma juga insya Allah akan jadi openernya sebagai pembukanya, dan di puncak acara beliau juga akan closing sekaligus yang memberikan hadiah gitu. Jadi buat teman-teman silakan yang ingin untuk wakaf buku, monggo silakan DM saya. Dan juga bagi para teman-teman mualaf yang ingin mendaftar, saya dong mau coba dong, saya mau ikut dong, ikut lomba bacaan Qurannya, saya juga ingin ikut lomba bacaan sholatnya, monggo silakan di DM saya juga nggak apa-apa. Masya Allah, terima kasih Bang Zuma. Iya, terima kasih Anda, Masya Allah. Jadi teman-teman, memang buku ini sangat penting ya bagi anak-anak kita yang pemula. Dan ini juga bukan untuk muslim saja, non muslim seperti adik yang tadi, silakan miliki buku ini, karena pertanyaan-pertanyaan antar lintas agama yang bersinggungan dengan Islam itu terjawab di sini. Dan sangat disayangkan kalau tidak dimiliki buku ini. Kenapa? Karena ini jilid pertama. Nanti akan muncul jilid kedua, jilid ketiga, jilid keempat. Jadi kita kemudian simpan di rumah ya. Kita istilahnya kita simpan buku ini dari jilid pertama, dua, dan kita koleksi supaya ilmu kita itu bersanad. Dari mana ilmunya? Dari Ustadz Wafi, dari Akhimoto ya. Jadi ilmunya sudah ada nih. Ini bagus sekali. Saya aja masih baca buku ini. Masih baca untuk mendalami lebih mendetail lagi materi-materi yang ada. Bagaimana agama Kristen, bagaimana cakupannya dalam penjelasan sehubungan dengan Al-Quran, sejarah perpecahan agama Kristen dengan Katolik, perbedaan pokok antara Katolik dan Protestan, perang antara agama Katolik dengan Protestan, kemudian Allah tidak menampakkan diri, alasannya menurut Al-Quran, alasannya menurut Bible, semua dijelaskan di sini. Yesus tidak disalib menurut Bible, Yesus disalib menurut Bible, dan juga menurut komparasi dengan Al-Quranul Karim dan seterusnya. Lengkap di sini. Sangat sayang kalau tidak dimiliki. Jadi saudara bisa nyimak kita sambil melihat buku. Melihat buku, oh iya benar ini Bang Zuma katakan begini, itu ternyata betul. Nah bukunya nanti tinggal di stabilo tuh. Jadi kalau ada misionaris datang, kita bisa jawab sendiri. Ada misionaris kita bisa sampaikan sendiri bahwa di dalam kitabmu, di kitab ini, buku ini, surat ini, bab sekian, nomor sekian diterangkan bahwa Yesus itu bla 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 bla. Kita sudah mahir. Mana bukunya? Kau baca di mana? Ini buku guru saya. Ilmu saya bersanad dari beliau-beliau ini. Kan begitu. Jadi kita bukan hanya mendengarkan, tapi kita melakukan pendalaman materi. Ingat, kalau kita lengah satu langkah, mereka lebih dulu akan mengambil peran. Bagaimana dengan Spanyol Andalusia tadinya, negara Islam, kerajaan Islam terkuat pada masanya, berubah menjadi negara yang mayoritas Kristen di penduduknya. Kenapa? Karena tidak ada penerus. Tidak ada penerus, tidak ada yang menghalau. Untuk itu sahabat Andre, terima kasih barakallahu fik. Untuk itu semuanya saya katakan bahwa mungkin kita nggak butuh, tapi anak-anak kita sangat butuh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memiliki harta berlebih, silakan pesan bukunya untuk disalurkan. Nanti Akhimoto dan tim API Apologetik Islam Indonesia akan menyalurkan itu, dan saya sudah minta ke beliau-beliau untuk divideokan, untuk di-live-kan pada saat bagi-bagi buku ini secara cuma-cuma kepada anak-anak yang terindikasi bisa menjadi sasaran pemurtadan. Banyak titik-titik di Indonesia ini yang menjadi zona merah. Zona merah artinya rawan pemurtadan di wilayah-wilayah tersebut. Di sanalah buku ini akan kita bagikan dengan cuma-cuma. Tetapi kita sebagai muslim yang berlebihan, yang ada sedikit harta, memberikan ke API 100.000 per buku. Nanti API yang menyalurkan buku itu dari kita. Nah misalnya saya punya duit 200, pingin juga nih untuk saya pribadi, pingin juga untuk berimpak kepada anak-anak kita, 200.000 doang. Transfer ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, dan kemudian nanti Yayasan Apologet Indonesia yang akan memilah ini dari Bapak tercatat di rekeningnya untuk buku. Nah misalnya 1 juta berarti 10 buku, 2 juta berarti 20 buku, 20 buku
10 buku, bahkan 1 buku kita kasih ke 1 orang untuk menghindari mereka murtad, itu sama halnya kita sudah menyelamatkan 1 juta jiwa. Anak-anaknya, cucunya, keturunannya 1 juta jiwa kita selamatkan hanya dengan satu buku 100.000. Tapi kalau kita punya peluang untuk memberikan itu, namun kita tidak berikan, dan 1 orang murtad karena kita lalai untuk itu, berarti kita membiarkan 1 juta manusia masuk ke dalam api neraka jahanam, padahal kita punya kesempatan, kita punya waktu untuk mencegah itu. Karena itu yuk, apalah arti 100.000 dibandingkan menyelamatkan 1 juta jiwa untuk sampai ke neraka. Amal jariah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Silakan di rekening API yang mau, Bank BNI, berapa itu lupa aku, 5 kali, terus 51770, betul Dek? Iya. Saya ulang, 75 kali 51770, langsung ke Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Pembulatannya 100.000 1 buku dan seterusnya. Tiba-tiba aja ada orang saudagar kaya yang mau, saya Bang Suma 10 juta. Kalau 10 juta itu berarti 100 buku. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Amal jariahnya itu sudah menumpuk-numpuk sampai ke langit tuh. Aku sayang kali buku ini. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zuma. Jadi terakhir, bagi teman-teman yang berminat DM saya, direct message saya, nanti saya kasih caranya gimana. Terus nomor rekening yayasan 7-nya 5 kali, ditambah 51, ditambah 770. Nah itu rekening yayasan. Jadi saya ingin wakaf buku sekian. Nah itu nanti bisa langsung transfer ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman para mu'alaf nih yang ingin mengikuti lomba dari API di Ramadan Festival Mu'alaf 2026 kali ini hadiahnya lumayan besar teman-teman. Nah jadi untuk meningkatkan kiroh teman-teman yang mu'alaf untuk tahsinul Quran, juga untuk bacaan sholatnya gitu. Nah silakan DM ke saya juga boleh. Itu juga nanti tanggal 17-18 mendekati Lebaran kita akan open. Kita akan adakan acaranya, dan itu ada di 2 tempat. Jadi nanti Gurunda, Panglima kita Bang Zuma yang akan menjadi openernya, dan beliau juga nanti closing di tanggal 18-nya, beliau yang akan menyebutkan juara-juaranya siapa aja. Masya Allah. Yuk kita support semua acara kegiatan API, dan semoga dengan ini kita juga bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama deh. Aku izin pamit turun Bang Zuma, silakan. Iya, makasih ya, makasih. Ya. Semangat terus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Halo Bang Juma. Halo juga. Ini saya mau coba beli itu buku. Iya. Tapi bisa nggak? Aku mau infak udah 10 buku. Boleh. Kalau misalkan 2 juta berapa Bang Juma? 20 buku berarti. Ya, tapi bisa nggak yang misalkan yang 2 pengen dikirim ke alamat rumah? Bisa. Buat anak saya yang 18 nanti ya buat infak gitu. Masya Allah, subhanallah. Makasih ya Ukhti ya. Nanti tinggal DM ke tadi Akhi Moto, atau bisa langsung ke BNI. Saya ke Bang Handi bisa nggak? Soalnya kan kemarin saya Bang Handi bisa. Waktu itu juga ke Bang Handi, boleh kan? Iya, boleh. Bisa. Iya, insya Allah. Saya kan sekarang berada di Saudi ya. Masya Allah. Jadi. Iya. Ibadahnya mudah-mudahan lancar. Iya, baik Ukhti, makasih ya. Amin.
Makasih Bang Juma. Makasih. Bang Juma. Makasih, Masya Allah. Iya, ya gitu aja. Insya Allah saya nanti ininya ya bukti TF-nya nanti dikirim ke Bang Handi. Ya. Saya tahu betul. nomor. Siap. Iya. Insya Allah. Insya Allah 20 ya. Ya Bang kirim ke Sukabumi. Saya kan Sukabumi tuh. Oh iya, sip. Nah, yang dua. Tapi saya kirim misalkan 2 ke Sukabumi pakai ongkir enggak? Nanti bicarakan dengan Bang Handi, langsung japri sama beliau. Kayaknya sih enggak, kalau dari Jakarta ke Sukabumi enggak. Apalagi kan Bang Handi kalau ngantar buku ke sana itu biasanya sih jalan kaki sambil rekreasi dari Jakarta ke Sukabumi itu biasa. Iya, makasih. Oke, makasih. Ya, Bang Jama ya. Siap. Iya. Bang Jama, sebentar saya screen. Apa itu? Ada hal penting kayaknya diturunin. Sorry Mbak, sorry Ukti. Oke, silakan. Nanti apa yang ingin disampaikan tadi itu disampaikan ke Bang Handi. Nanti Bang Handi antarkan WA-nya ke saya. Oke, silakan dinaikkan yang lain. Ayo, teman-teman, masihkah ada? Ini dari tadi Saudara Ozi, Saudara LD, Pejuang Rupiah. Ayo naik Bang, naik. Kita masih ada waktu beberapa saat. Ini jam segini pendeta udah pada tidur kali ya. Arom ikut lomba nipu, menang dia, menanglah. Mana nih? Kok nggak ada? Silakan, Pejuang Rupiah, silakan Bang. Mana tahu ada hal yang Halo Papa Nando. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang. Gimana? Aku mau tanya nih Bang Zuma, boleh ya Bang Zuma? Halo, Bang Zuma. Siap. Gimana? Kan kemarin tuh kan ada yang namanya Sinta itu kan kemarin sempat debat sama aku dan akhirnya dia mualaf di roomnya Jonathan Dandar dan dimualafkan sama Rifa ya waktu itu ya. Iya. Nah jadi masalahnya setelah dia syahadat tuh di Komal, lalu dia telepon aku, ya kan? Telepon aku udah ada hampir 3 minggu ya. Dia katanya sertifikatnya belum datang katanya. Terus aku telepon Neripa kembali. Neripa aku bilang kayak mana itu? Atau boleh aku syahadatkan langsung di Masjid Agung? Aku bilang kebetulan ada aku kenal di Masjid Agung tempat daerah wanita itu. Aku bilang. Oh nggak apa-apa Bang katanya. Karena kan kemarin tuh lagi ada bencana tuh nggak bisa sampai sertifikatnya mungkin kan. Dari Bang Faruk kemarin tuh cabang Medan ya. Dia kebetulan di Sumatera itu perempuan itu. Iya. Lalu dia syahadat lah di Masjid Agung di tempat kota dia, Kota Maja Sibolga. Aku live, aku siaran live langsung. Aku minta live, dia masuk, dia syahadat di sana. Nah jadi yang mau kutanyakan nih Bang Zuma, ternyata pada saat udah selesai syahadat itu ya, aku disuruhnya datang Bang. Iya. Datang ke sana. Terus aku cek semua itu kakaknya itu ternyata memang betul dia udah kepala keluarga. Dia kepala keluarga, punya anak 1 dan suaminya meninggal memang Kristen orang Batak gitu loh. Iya. Suaminya. Nah lalu ternyata dia ada hati sama aku. Hati sama. Ternyata dia bilang Bang aku udah Muslim, bimbing aku Bang di jalan Islam katanya. Iya. Nah, lalu moderator kenapa diturunin? Ya, teman kita itu tadi apologet Islam juga ya. Sorry Bang, saya kurang gaul memang. Saya fokus debat jadi saya jarang kenal sama
teman-teman yang berjuang bersama di barisan apologet Islam. Dan terkait dengan mu'alaf, ya malam-malam. Ya. Terkait dengan mu'alaf, ya, kenapa diturunin? Kayaknya non Muslim deh itu. Kenapa diturunkan? Dan kalau dimu'alafkan di tempatnya Dinda Yonata Nandar dan Uniripa, disampaikan kepada mereka adik-adik kita itu untuk usahakan sertifikatnya kalau memang ada mu'alaf. Nah, terkait kalau dia ada hati dan seterusnya, ya kalau memang jodoh silakan aja sih. Kenapa tidak? Kalau dia mau menjadi yang kedua, ketiga, keempat, dan sahabat kita itu bisa adil, silakan aja, nggak masalah. Saya juga banyak yang gitu, tapi karena saya tidak bisa adil, jadi saya pending dulu. Mungkin ada sekitar 4 truk atau 5 kontainer itu yang menumpuk, tapi belum saya kasih jawaban. Iya, halo, saudara Kusairi. Lanjut bang, lanjut. Sudah selesai. Dari mana ini? Saya dari Kerinci. Kerinci? Ya. Oh iya. Ada yang bisa kami bantu, abang? Lanjut aja. Mau kemana kita? Oh, Muslim. Ya. Alhamdulillah. Maksudnya lanjut apa itu, bang? Kan abang yang naik ke sini. Abang naik ke sini nyuruh saya lanjut. Terus abang mau ngapain? Duduk gitu. Abangku. Kalau abang suruh saya terus, mestinya abang jangan naik. Ya. Di bawah aja gitu loh. Cuma yang mau kutanya ini beda loh Bang Cuma. Yang mau kutanya, apakah anaknya itu ikut dimualafkan kembali atau memang udah otomatis, Bang? Karena di kakaknya itu anaknya masih Kristen. Usia berapa tahun anaknya? Setahun 8 bulan. Oh, nanti pasti dia ngikut sama ibunya. Tapi nggak apa-apa disyahadatkan. Iya, dia kan aku tanya kemarin ke Capil di tempat dia itu, tempat dia tinggal tuh catatan sipilnya tuh kutanya orang catatan sipil. Wis, musiknya bang. Kenapa bisa tiba-tiba ada musik? Terus mau curhat gimana bang kita ini? Kenapa Anda yang syahadatkan di sana? Kenapa curhatnya di sini? Syahadatkan aja anaknya. Nanti juga akan bersyahadat kalau memang dia ikut sama ibunya gitu loh. Halo, selamat malam saudara Evlogia. Ya, sudah ada jawabannya Pak. Udah ketemu? Udah ketemu jawabannya tadi. Jangan diturunkan moderator, tahan sedikit emosinya moderator. Tahan moderator, tahan. Moderator tahan sedikit emosinya. Bikin kopi, campur masako. Jangan terbawa situasi suasana. Kasihan bapak ini. Bapak ini sudah mulai ada gejala emosi. Udah mulai tua juga aku tengok. Jangan sampai dia kena asam urat. Tadi saya dengar bahwa Anda mengatakan bisa adil, Pak. Ya, Pak ya. Ya, gimana? Katanya untuk beristri banyak harus bisa adil, Pak ya. Iya. Tapi nggak mungkin, Pak. Iya, nggak mungkin. Makanya di Islam itu solusinya fawahidah, cukup satu. Nah, makanya jadi nabinya salah apa enggak, Pak? Sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, istri nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak pernah dibatasi. Mana boleh lah. Nabi Daud istrinya berapa, Pak? Daud kan bukan nabi. Kata siapa Daud bukan kan nabi? King. Coba. David. Kisah para Rasul 2 nomor 29. King David. Kisah para King David. Raja Daud. Kisah para Rasul. Raja Daud.
Siapa bilang nabi? Raja Daud. Petrus yang mengatakan kalau Daud itu nabi, Pak. Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 nomor 30. Mantap sekali. Ternyata Bang Suma lebih tahu Bible daripada Bapak. Bapak nggak tahu kalau Daud itu nabi. Bang Suma tahu. Coba rupakan. Merupakan apa itu kalau misalnya abang yang punya Bible udah tua kayak begini nggak tahu Bible. Bang Suma orang muslim tapi tahu Bible. Bagaimana Petrus menyebut Daud itu sebagai seorang nabi dan kuburannya masih berada di tengah-tengah kita kaum Bani Israel. Jadi abang ini, bapak ini menjadi Kristen itu tujuannya hanya untuk makan babi kan? Hanya supaya dia, bapak ini tidak menyembah kepada Tuhan, bukan? Anda menjadi Kristen itu supaya kemaluannya itu nggak dipotong kulitnya, bukan? Hanya itu aja, bukan karena ingin taat mendekati kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Bapak hanya ingin memuaskan birahi Anda untuk tidak bersunat dan juga makan babi, anjing, balau, tikus, padalit, pararang. Iya kan, Pak? Oh, gitu ya? Ya iya. Masa Bapak nggak tahu kalau Daud itu nabi? Sedangkan Petrus itu mengatakan Daud itu nabi. Raja. Itu menurut Anda, tapi menurut Petrus dia nabi. Kisah Para Pewarta 2 nomor 29 di situ jelas mengatakan Daud itu adalah seorang nabi dan makamnya masih ada di tengah-tengah kita yang telah menubuatkan seorang Mesias yang datang kemudian yang tubuhnya tidak mati lalu kemudian tubuhnya tidak ditinggalkan dalam kubur, bahkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke atas langit. Begitu abang. Di mana Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman. Iyalah TikTok. Ngapa mau TikTok dede. Sangi berpihak namamu. Ya. Jangan begitulah TikTok. Ini TikTok kenapa dia? Ya kan? Jadi begitu bang. Kalau Daud itu kalau mau nabi. cerita yang haram-haram. Coba Anda baca. Coba Anda baca Kisah Para Pewarta 2. Abang, ini sudah tengah malam abangku. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29 nomor 30 31. Silakan, saya tunggu. Buka mulutnya. Saya mau dengarkan. Silakan. Silakan, Bang. Hei! Buka mic-nya. Buka mic-nya. Raja Daud. Baca. Raja. Baca Kisah Para Rasul. Silakan. Lah orang bilang raja, kau bilang Daud. Coba dibaca bang. Kisah Para Rasul 2. Coba dibaca. Aduh. Enggak dah. Nggak ada. Berat bang ya, berat. Ya. Kita cerita yang haram-haram aja pak. Kita cerita makan haram. Menurut Yesus babi itu haram atau halal? Menurut Yesus. Menurut Yesus orang Yahudi tentunya halal. Haram atau halal? Dia orang Yahudi tentunya haram. Haram. Karena dia adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi boleh makan babi kalau bukan orang Yahudi. Karena saya bukan orang Yahudi, saya orang tapi katanya pengikut Yesus. Yesus tidak melarang kok. Di mana dalilnya Yesus pernah bikin ada aturan Yesus untuk bilang jangan makan babi? Sekarang ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus? Hai kamu jangan makan babi. Ada. Matius 5 nomor 19. Kena lagi barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan orang lain menghalalkan babi, maka dia akan menempati neraka jahanam. Wah. Matius 5 nomor 19. Tapi Anda nggak usah takut karena Anda bukan pengikutnya. Nggak usah takut, Anda bukan pengikut. Anda itu cuma numpang tenar memakai nama Yesus. Kalian bukan pengikut Yesus, begitu abangku. Oke, kita kembali kepada tema. Ternyata yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Kenapa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus? Karena
Karena kalau ceritanya haram-haram, nabimu aja makannya haram. Aduh, nabiku makannya haram. Dirimu makan babi, kau bilang kau bukan Yahudi. Nabiku bukan orang Yahudi, kenapa kau bawa? Kan botol. Nabimu aja makan haram. Apa yang makan haram nabiku? Hah? Apa? Nggak tahu ya. Apa? Mas, dia bilang, aku tidak akan makan madu lagi. Madu apa ya? Pandai-pandaian. Allah dia bilang, apa yang dihalalkan oleh nggak boleh kau haramkan apa yang dihalalkan. Madu itu halal, nggak boleh. Nah, kembali kepada tema, Pak. Ternyata, oh kasihan, Bang Handi kasihan sama Bapak tadi karena sudah mau tutup buku. Halo, selamat malam Saudara Victor. Halo, selamat malam. Halo, Saudara. Halo juga. Silakan. Oke. Buka kameranya. Alamak. Ban dalam mobil truk. Ban dalam mobil. Iya, mobil yang ini. Enggak pakai otak. Gimana saudara? Yesus mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi sampai hingga engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya, sampai hari ini apakah orang-orang yang mengaku bertemu Yesus termasuk Paulus pernah mengatakan bahwa diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Pernah atau tidak pernah? Silakan. Di mana ayatnya itu? Matius 23 nomor 39. Matius 23 39. 39. Enggak apa-apa, kita simak ayatnya, apa yang dituliskan di situ. Ya, silakan. Matius 23 ayat berapa? 29. 29, ini aku bacakan aja. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu 39. Mananya ini? 29 kok belum 39, ntar aku baca juga. Kayaknya mengantuk ini orang. Sebentar, aku baca nih. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Dan aku berkata kepadamu mulai sekarang. Masalahnya apa ini? Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak ketika Paulus mengaku yang datang kepadanya itu adalah Yesus, tiba-tiba Paulus mengatakan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Pernah nggak Paulus mengatakan itu? Nggak begitu maksudnya. Jadi maksudnya gimana? Coba kau akal-akali dulu dengan kepalamu itu. Silakan. Maksudnya gimana? Ya. Jadi, putar dulu. Ya. Sampai nanti setelah dia ini naik ke surga, ini dan aku berkata kepadamu mulai sekarang, artinya setelah diucapkannya kata-kata itu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya ucapan ini akan datang ketika Yesus datang kedua kalinya. Nah, berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang kepada Paulus itu bukanlah kedatangan Yesus yang kedua, bukan rapture. Yang mana sih maksud lo? Kedatangan yang kedua belum datang, tapi ada kedatangan. Sebentar Juma, kedatangan Yesus yang kedua itu bukan bagi orang per orang, tetapi bagi seluruh dunia.
Iya, berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Jangan jangan kesimpulan. Jangan kesimpulan. Begini yang salah kita memang Yesus pernah mengatakan, memang Yesus pernah mengatakan bahwa ia akan datang orang per orang gitu. Pernah? Kau juga emang pernah Yesus berkata, aku datang kepada orang per orang? Ya, itu Anda mengatakannya. Katanya ucapan Yesus itu nanti untuk semua orang. Gimana ceritanya? Yesus kan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kan itu? Ya. Nah, berarti yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Markus, yang datang kepada Matius, penulis Wahyu, dan juga Paulus itu bukan Yesus. Loh, gimana orang ini? Gimana orang ini? Kok jadi kau yang bilang bukan Yesus? Itu kan Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau tidak melihat aku lagi. Kesimpulanmu, ya kan? Sampai engkau berkata. Aku. Ya, kamu menolak memang. Pasti kau tolak. Pasti kau tolak. Kesimpulanmu nggak laku. Iya, pasti kau tolak. Musuhmu itu Bible-mu. Bentar, kok menolak? Alangkah indahnya, gini cuma. Itu mah lagu alangkah indahnya. Apa yang kau nyatakan itu kuiyakan, baru itu kok enak. Oh, berarti kau sudah bukan Kristen itu namanya. Kau bukan lagi si jahat kalau begitu. Sekarang gantian. Kamu bukan si jahat lagi kalau begitu. Bagaimana kau boleh menertawakan aku, tetapi kau boleh menertawakan apa yang kuimani boleh, tapi jangan kau tertawakan apa yang nggak kami aminkan. Masalahnya memang Yesus mengatakan akan banyak orang datang sebagai penyesat memakai namaku. Sekarang kan kamu bukan pengikutnya. Gantian dulu, coba aku tanya keislaman, lalu aku akan tertawa yang kau imani dan ku ketawa'i. Ya silakan untuk Anda. Tadi kan aku tanya ini, betapa eloknya ini. Juma, apakah benar Juma dalam di lubang hidung kejadian cucu itu ada setan di lubang hidung pada saat mencuci? Betul. Ada setan? Ada. Itu enak ketawa aku. Bagaimana mungkin ada setan bergelantungan di hidung? Itu baru enak. Sekarang kau bantah ketawamu itu dengan Efesus 2 nomor 2 bahwa iblis itu dengar. Saya kasih data. Saya kasih data samamu supaya kamu itu menampar mulutmu sendiri. Bible mau mengatakan bahwa iblis itu bertahta di udara. Itu loh. Agar jangan kau mentertawakan apa yang tidak kuimani. Dengarkan. Di dalam kitab yang kau imani, Efesus 2 itu jelas dikatakan di data nomor 2-nya bahwasanya iblis itu yang berkuasa di udara. Ayat berapa? Efesus 2 ayat berapa? Biar jangan kemudian itu. Nah, silakan kau baca nomor 2-nya, silakan. Efesus mana nih Efesus ini? Nah, itulah dia. Silakan. Ya. Apa yang mau kau apakan begitu? Kau boleh mentertawakan apa yang ku imani. Jangan kau ketawain apa yang gak kami imani. Masalahnya kamu itu membantah Yesus itu loh. Kenapa kau membantah Yesus? 2 ayat berapa Juma? Kenapa kau membantah Yesus? Karena memang kau itu bukan ayat berapa? Nggak masalah lah. Karena kamu itu bukan kemudian 2 ayat berapa? 2 ayat 2 ayat Efesus 2 ayat 2. Iya. Oke. Enggak apa-apa aku bacanya kita tanganku nih. Apa katanya? Semua adalah kasih karunia. Semuanya adalah ayat 2 kayak. Kamu hidup di dalamnya. Oke lah, aku baca dari satu lah ya biar jangan ada yang 47. Iya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, maksud dalam dosa ini karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Jedar kan?
Dalam gini, dengar dulu, saya jelaskan. Pelan-pelan, biar metode diskusinya jelas. Oke, saya jelaskan. Kau boleh bertanya, tetapi ku iyakan atau ku tidakkan, silakan. Iya, silakan. Anda harus membantah. Anda harus membantah. Di dalam kitab yang Anda baca barusan, ya, Efesus itu, di situ dikatakan kata air. Air itu adalah udara. Iblis itu berkuasa di udara. Dan diterangkan di data, ya, dan diterangkan di data itu bahwa udara yang dimaksud yaitu orang-orang jahat. Berarti iblis itu berkuasa kepada orang jahat, di mana orang jahat itu padanya keluar masuk udara, di mana udara itulah iblis di situ. Maka tidak salah hadis Al-Qur'an itu, hadis yang menjelaskan tentang Al-Qur'an seperti itu adanya. Betul nggak Efesus ini? Apa hubungannya? Nggak ada hubungan Alkitab dengan hadis. Bukan, saya terangkan kepadamu bahwa apa yang diterangkan hadis itu. Al-Quran dengan hadis kan. Saya kembalikan kepadamu. Saya kembalikan kepadamu, Tuyul. Saya kembalikan kepadamu. Saya kembalikan kepadamu kitab lu, bukan hadisku. Kitab lu yang saya tanyakan samamu. Betulkah Efesus 2 mengatakan bahwa iblis berkuasa di udara? Itu dulu. Akan kau mute aku. Betul tidak kitab lu mengatakan iblis itu berkuasa di udara? Betul? Iblis itu penguasa angkasa, benar? Iya, udara kan? Betul kan? Bukan, angkasa itu bukan udara. Angkasa, baca original teksnya. Di situ kata air. Air itu artinya udara dalam bahasa Indonesia. Makanya kau belajar. Dan ternyata di situ dikatakan roh yang sekarang sedang bekerja pada orang jahat. Pertanyaan saya, manusia hidup dengan kejahatannya disebabkan karena keluar masuknya udara pada diri mereka, betul? Manusia hidup, ulang lagi. Hidup karena adanya udara yang keluar masuk di dalam tubuhnya, betul? Iya, hirup oksigen. Orang jadi jahat karena adanya iblis yang masuk ke dalam dirinya, betul? Maksudmu udara itu adalah iblis? Bukan, iblis masuk ke dalam tubuh manusia berdasarkan dengan dalil Efesus 2 nomor 2, iblis itu masuk ke dalam tubuhmu melalui udara. Oh, salah. Oh, itu dalilnya. Waduh, bukan begitu. Dia tertawakan dalilnya sendiri. Makanya pemaknaanmu ayat ini salah. Dikatakan jelas kok di dalam kitabmu begitu kok. Benarkan jawabanmu jika benar, akan kusalahkan jika salah. Sekarang penguasa iblis itu berkuasa atas apa? Tanah atau udara? Iblis adalah penguasa kerajaan angkasa, katanya. Kerajaan angkasa. Angkasa maksudnya di sini apa? Angkasa itu ini dunia atas ini, alam dunia atas. Kamu bisa masuk ke dalam original teksnya, betulkah angkasa atau udara? Kau baca nggak? Kita baca bahasa Indonesianya aja, atau kita buat sekarang. Ini kita bahas kayak gitu. Kita bahas aku original teks nggak ada sama aku. Jangan kau bapak dulu itu biar jangan kau menipu dengan original teks. Pengetahuan kita itu harus berdasar kepada asal usul rasa bahasa itu. Air dalam terjemahan yang sesungguhnya itu udara. Berarti iblis penguasa udara, yang menguasai udara. Iblis masuk ke dalam tubuhmu melalui udara. Sebentar. Masukmu cuma. Aku hirup napas nih. Masuk iblis, masuk iblis. Bisa jadi. Kenapa tidak? Kan dikatakan Efesus 2 nomor 2. Ya Allah. Memang kayak begitu. Memang kayak begitu. Itu di Efesus menjelaskan seperti itu. Mungkin ya. Aku huruf napas nih. Iblis masuk ke bisa jadi, kenapa tidak? Kalau tubuhmu itu penuh kenajisan, kenapa tidak? Lah itulah kamu. Masa kayak gitu kau jadi guru nda? Saudaraku. Masa kayak gitu pemahamanmu jadi guru nda? Saudaraku, dengarkan saya. Tuhanmu saja itu bentuknya roh. Oke? Yesus anak manusia? Bukan. Tuhanmu roh. Sama seperti iblis juga roh. Apa? Bilang kau Yesus itu Saya tidak berbicara Yesus, Tuhanmu roh. Bapak itu roh, benar. Nah itu, Bapak itu roh. Iblis roh juga enggak? Sabar. Kok disuruh sabar pula? Iblis roh juga enggak?
disuruh sabar pula. Juga roh jahat. Roh jahat, iblis juga roh jahat, Tuhanmu juga roh. Kan begitu. Nah, berbicara mengenai hal seperti itu, apakah Anda ingin mengatakan bahwasanya Tuhanmu itu adalah iblis karena sama-sama roh? Oh salah, itu lebih kalkulasi. Kok salah pula? Tuhanmu roh, iblis roh. Bedanya di mana? Oh, iblis roh jahat. Kan jahatnya itu karena karakternya doang, tapi wujudnya. Oke, sekarang gini, kau manusia. Kau manusia, aku manusia. Apakah kau adalah aku? Kan enggak. Ya memang enggak, bukan. Tapi kita sama-sama manusia. Kita sama-sama manusia. Kau manusia, aku manusia. Apakah aku adalah Juma? Oh tidak, kau apologi, kau orang Islam. Tapi kita sama-sama manusia enggak? Kita sama-sama manusia enggak? Betul, sama-sama manusia. Tuhanmu roh, iblis roh, sama-sama apa dia? Sama-sama apa? Sama-sama apa? Ya sama-sama roh. Lalu kau bilang begitu. Alangkah eloknya diskusi. Kau boleh ketawa atas apa yang kami imani boleh. Kamu dengan saya sama-sama manusia. Tuhanmu dengan setan sama-sama roh. Iya. Berarti derajat Tuhanmu dengan derajat iblis sama. Loh, kok beda lagi? Iya, dengan saya sama. Masalah generasi. Boleh ganti topik? Ya, masuk ke topik ini. Masuk kembali ke topik. Anda yang membawa saya terlalu jauh. Oke, silakan masuk ke topik. Ada nggak kemudian orang-orang yang menerima penampakan Yesus berkata, kalau main catur aku udah lebih bidak putih, kau bidak hitam sekarang. Ya, ada nggak kemudian orang-orang yang mengaku bertemu Yesus mengatakan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Belum, karena Yesus belum datang untuk yang kedua kali. Berarti yang datang kepada Paulus dan teman-temannya itu bukan Yesus. Dah selesai. Silakan. Kedatangan Yesus yang kedua, rapture itu di awan-awan dilihat oleh semua manusia nantinya. Dan sebelum itu datang, Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang dilihat oleh mereka siapa? Yang bertemu dengan Paulus ketika perjalanan ke Damaskus itu adalah Yesus, tapi bukan kedatangannya untuk Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Betul? Oke, gantian. Berarti bukan Yesus yang dilihat. Oh, apa? Jangan simpulkan tiap orang. Berbunyi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu akan terjadi, ucapan itu akan tiba ketika Yesus sudah datang yang kedua kali di atas. Berarti selama aku belum datang, engkau tidak akan melihat aku. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kapan? Jadi kau ingin membatalkan bahwa bukan Yesus yang bertemu 2000 tahun kalian tidak menyembah Yesus. Oke, stop. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kapan? Engkau akan melihat aku sampai kapan? Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kapan? Berkatilah dia yang datang. Nah, sampai saat itulah baru bisa melihat Yesus. Tetapi itu adalah maksudnya kedatangan Yesus kedua kali untuk betul. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kedatanganku yang kedua. Itu maksudnya. Apa? Itu kau nggak percaya. Aku tidak membenarkan ucapanmu. Tapi berarti kamu menolak ucapan Yesus. Berarti kau membantah Yesus. Kesimpulanmu pada berarti kau membantah Yesus. Kau memperkosa iman orang lain. Nah, karena memang kamu bukan pengikut Yesus. Itulah bukti kau bukan pengikutnya. Alangkah eloknya karena kau tidak percaya ucapan Yesus.
Aku mengatakan ya, lalu tapi aku katakan tidak, kau paksa aku. Harus kau mengatakan tidak, saya nggak suruh kau. Saya tidak suruh kau ikuti. Saya tidak suruh kamu mengikuti karena saya tahu kau itu bukan pengikut Yesus. Kamu tidak percaya Yesus. Oke, gantian. Saya tidak maksa. Saya tidak maksa kau harus mengikuti Yesus karena memang Kristen bukan pengikut Yesus. Gitu. Giliran Islam kupertanyakan, boleh? Ya, materinya. Oke, aku tanya dulu, apakah ada nabi-nabi yang mati dibantai ikut anaknya, ikut cucunya? Apakah ada nabi-nabi yang dibantai anaknya, ikut cucunya? Siapa? Zakaria nggak ada diberitakan anak cucunya, nggak ada. Yahya nggak ada diberitakan anak cucunya, nggak ada. Kenapa pertanyaanmu kayak gitu? Biasanya kalau ada terjadi sebuah hukuman, ada juga nih, seperti contoh ya. Nabi ada Imam Eli, tadi dia kayaknya bukan nabi, Imam Eli. Imam Eli itu, anak Imam Eli itu, karena dia memakan daging korban bakaran yang di bait Allah itu, maka Allah menghukumnya karena congoknya anaknya Imam Eli itu, dihukum dia oleh Tuhan langsung. Lalu matilah anak Imam Eli. Ya, jadi Saul juga karena dia mendahului Samuel yang bukan haknya, yang seharusnya Samuel orang Lewi lah yang akan mengadakan korban bakaran, menanyakan apakah menang perang atau tidak. Karena kecerobohannya, kesalahan Saul dan anaknya pun dihukum mati. Ya, terus hubungan apa itu hubungannya? Yang kita Muhammad, kayaknya perang di Karbala bukankah terjadi peristiwa mengerikan terhadap cucunya Nabi dan juga cucunya juga Ali bin Abi Thalib. Terus apa masalahnya? Apa pembelaanmu terhadap begitu tragisnya kematian para keluarga Nabi ini? Iya, nggak ada hubungannya dengan iman saya, nggak ada hubungannya karena Nabi Muhammad datang dalam sejarah tidak ada, kalau tidak karena sebuah perbuatan yang salah, hukuman tidak akan dijatuhkan bagi orang benar. Kalau memang nabimu benar, bagaimana mungkin keluarganya mati dalam situasi seperti itu? Ya. Masalah generasi. Lalu bagaimana dengan Nuh? Sabar. Coba bagaimana dengan Nuh? Apa penyebab? Bagaimana dengan Nuh, dengan anaknya, dengan istrinya? Diselamatkan. Oh ya? Betul. Diselamatkan anaknya? Diselamatkan Nabi Nuh. Istrinya, anaknya? Istrinya pun diselamatkan. Bukannya anaknya lari? Bukannya anaknya lari dari kapal? Ham, Sem, Yafet. Apalah gunanya kau bahas ini? Apa gunanya kau bahas yang kayak gini? Yang mau kutanyakan adalah bagaimana mungkin Nabi keluarganya semua mati dengan cara mengenaskan? Lah bagaimana pula kalau Tuhan mati mengenaskan? Tuhan, oke, jawab. Nanti ku jawab. Lucu orang ini. Bentar, Tuhan Yesus mati mengenaskan. Memang dia menuju ke situ. Dia tidak. Itu ceritamu. Yesus tidak menghindari salib. Ketika Petrus hendak menghalangi Yesus menuju salib, lalu Yesus berkata, "Enyahlah kau iblis," katanya. Karena engkau menjadi batu sandungan bagi atas misi Yesus. Misinya Yesus itu, adalah menyelesaikan dosa manusia. Itu maumu, itu ajaran Kristen. Itu ajaran Misi Kristen. Yesus adalah dan maumu adalah membatalkan keselamatan orang Kristen. Ya, betul. Kita bantai itu ya. Kita luruskan ya. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya Elohim menginginkan kematian terhadap Yesus. Silakan. Dan aku akan membuktikan bahwa yang menginginkan kematian Yesus itu iblis dan kau pengikutnya. Kau menerima hadiah dari iblis. Tunjukkan kepada saya Bapa Elohim menginginkan kematian kematian Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang-orang Kristen para pendosa ini. Ada dalilnya kah? Zakaria 1 ayat 6. Sebentar dulu ya. Coba Anda bacakan.
Silakan, kita permalukan dia ini. Silakan. Adakah cinta yang tulus kepadamu? Silakan. Oke. Silakan. Sebentar, sebentar dulu ya, Zakaria. Kita buka kitab Zakaria. Silakan. Cocokologi kitabnya agama lain. Tanpa kitabnya Yahudi hancur Kristen ini. Masuk. Tunggu sebentar ya, Zakaria. Salah data kamu itu. Itu seruan untuk orang-orang Yahudi bertaubat. Tunggu ada dia 28 berapa itu? Masolang generasi. Hancur Mina. Jadi ngapain aja kalian jadi Kristen itu udah bertahun-tahun tidak tahu Bible. Udah kitabnya Yahudi kalian pakai. Tidak ngerti pula kau isinya. Bentar. Kodong. Kau masih. Sudah gunakan kitabnya orang Yahudi untuk mengajarkan ajaran politeisme mereka, masih juga keteteran. Zakaria 1 itu menjelaskan tentang pertobatan. Masoleng lapeda. Allahu Akbar. 2000 tahun. Bayangkan itu, ternyata yang datang bukan Yesus. Jedar. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, kapan itu? Pada saat akhir zaman kedatangan yang kedua. Berarti nanti bisa melihat Yesus setelah datang yang kedua kali. Berarti yang dilihat oleh Paulus itu dan teman-temannya bukan Yesus. Karena nanti mereka bisa melihat Yesus kalau datang kedua kalinya. Berarti yang mereka lihat selama ini, yang katanya murtad karena melihat Yesus, itu bukan Yesus. Jedar. Ternyata yang mereka lihat selama ini, yang mereka sembah bukan Yesus. Udah ku bilang, kalian bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Alhamdulillah banyak yang beli buku teman-teman, Masya Allah. Sudah ku bilang. Ayo, gimana? Termute. Ntar Zakaria 12 ayat 10 kita lihat dulu. Ternyata saudara-saudara Zakaria 12 dibilangnya Zakaria 1. Roh Kudusnya salah ingatan. Silakan. Silakan. Oke. Aku akan curahkan roh belas kasihan dan permohonan atas keluarga Daud, atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang aku yang telah mereka tikam. Oh, kata-kata tikam lagi, gara-gara tikam makanya lari ke Yesus lagi nih. Wah, pandai-pandaian. Oh, seakan-akan cuma satu orang yang ditikam. Sebentar. Nubuatan perjanjian lama tentang Mesias yang akan dibunuh itu sudah ada, yang dia akan ditikam. Nubuatan tentang kelahiran Yesus pun ada. Sebentar. Nah, iya, gara-gara ditikam. Jadi nubuatan ini bahkan sebentar. Seakan-akan cuma Yesus yang ditikam. Tidak ada yang lain. Pandai memang orang Kristen ini. Yesus juga sudah mengatakan sebentar. Yesus juga sudah mengatakan akan kematiannya. Ya kan, benar kan? Yesus sudah mengatakan anak manusia akan Itu sudah kita bahas itu. Oke.
anak manusia itu mengarah pada Yesus yang akan mati, dibunuh dan bangkit pada hari yang kedua. Salah. Yesus mengatakan Yesus mengatakan tidak ada orang yang bisa membunuh aku, nggak ada. Jadi Yesus datang, Yesus sudah menubuatkan kematiannya. Yesus sudah menubuatkan kematiannya. Yesus menubuatkan kematian penggantinya untuk sebagai tanda kepada orang-orang jahat. Itu maumu. Sekarang ada nggak orang-orang Yahudi membunuh Yesus karena dosa-dosa Kristen? Ada nggak? Latar belakang itu ada nggak? Cerita tentang Yesus, cerita tentang pengganti Yesus di kayu salib adalah cerita Abu Nawas. Oh, tidak bisa. Anda baca Amsal 21 nomor 18. Apa? Amsal 21 nomor 18. Amsal. Oke, kita buka Amsal 21 nomor 18. Nah, pelan-pelan aja kita buka Amsal. Iya, silakan pelan-pelan. Amsal 21. Habis itu kau buka Amsal 11. Ada apa dengan Amsal ini? Silakan. Nah, biar kita lihat dulu penguji Juma penipu. Sakit hatiku. Oke, Juma. Silakan. Oke, nggak apa-apa lah. Ayat 21 ayat berapa? Biar ku bacakan aja. 18. Ayat 18. Ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ada. Siapa orang fasik itu menurut Bible? Banyak orang baca fasik. Amsal 17 nomor 23 jawabannya. Itulah orang fasik. Orang fasik. Orang fasik kan banyak. Orang licik. Baca Amsal 17 nomor 23 supaya Anda tahu siapa orang fasik yang dipakai mengganti orang benar. Baca nih. Enggak apa-apa nih. Silakan. Berapa 7? Amsal 17 ayat berapa? 23. Boleh. Orang fasik diam-diam menerima suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Oh, jangan kau cocok-cocokkan ke situ. Iya. Cocokologi. Giliran dia ditanya masuk ke Sakaria 10, Sakaria 12, masuk ke situ Yesaya 53. Bentar. Kematian Yesus. Gantian. Kematian Yesus sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri, tetapi kematian nabimu dengan kematian anak dan cucunya tidak dinubuatkan. Kematiannya itu tragis. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi sudah jelas ya. Yesus datang sendiri menuju salib. Yang mati siapa? Dosa Victor ini ditebus. Yang mengganti. Kenapa kamu dihapus? Ada apa teman? Kenapa? TikTok kenapa lagi marah-marah? TikTok ngamuk-ngamuk dia. Masalah generasi. Jadi Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Itu tulisan Amsal tuh. Salomo kan? Nah, sekarang permasalahannya di situ diterangkan, orang benar, orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar. Yesus, akulah kebenaran. Berarti Yesus itu adalah benar. Seketika dia ingin disalib, digantikan oleh orang fasik. Siapa orang fasik? Baca Amsal 17:23. Yang menerima suap. Siapa menerima suap? Iu. Berarti kalau itu betul adanya, maka mereka menyembah Yudas. Oke, teman-teman. Dan ternyata memang tak ada ucapan Paulus, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Malah dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Kontradiksi. Murid-muridnya ketika ada orang yang keluar dari kuburan, bukannya dia mengatakan,
diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Malah dia mengatakan, hantu, hantu, tolong, ada hantu. Coba. Kemudian Matius 28 nomor 17. Beberapa mereka mendatangi Yesus dan sujud menghormat kepada Yesus, tapi sebagian ada yang tidak percaya. Tidak ada yang mengatakan diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Mereka malah tidak percaya. Jadi gimana? 2000 tahun. 2000 tahun loh, bukan waktu yang sebentar. Tapi tidak ada yang mau jujur menjelaskan isi Bible. Tidak ada yang mau jujur, sahabat Abdul Rashid. Tidak ada yang mau jujur. Yang jujur cuman Al-Quranul Karim. Hanya Al-Quran yang jujur menceritakan hal ini. Al-Quran tidak abu-abu ketika menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Wa innahu la ilmul lisa'a falatamtarunna biha wattabi'un. Al-Quran jujur menjelaskan itu. Al-Quran tidak abu-abu menjelaskan apa yang terjadi. Ketika dikatakan kemudian wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Al-Quran tidak pernah abu-abu, dia menjelaskan. Isqala Allah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Al-Quran tidak pernah abu-abu. Al-Quran jelas mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Wahai, keren sekali Al-Quranku ya Allah, sayangku padamu. Al-Quran mantap kali Quranku yang menceritakan tanpa keraguan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ketika mengabarkan sebuah pengabaran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa yang menggunakan akal. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sedangkan mereka ribut bertengkar dengan Bible. Ribut, mereka sibuk menyanggah kitabnya sendiri, sibuk menolak isi kitabnya sendiri. Yesus jelas mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Al-Quran saya mengatakan itu. Tidak akan ada seorang ahli kitab yang tidak akan berkata illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada yang tidak beriman kepada Nabi Isa setelah mereka datang untuk yang kedua kalinya. Tak ada. Tidak ada satu pun, mereka semuanya akan beriman. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah aku. Semua kalian akan berkata seperti itu. Illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada yang tidak beriman. Semuanya akan berkata, diberkatilah Nabi Isa alaihissalam. Nah itu saudara-saudaraku, datang kalian. Itu kan untuk yang kedatangan ke. Yes. Berarti Yesus tidak akan dilihat sebelum dia datang di kedatangan kedua. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Lukas, yang datang kepada Markus, yang datang kepada penulis kitab Wahyu, nehi-nehi bukan Yesus. Itu jelas itu. Lembutkan hati kalian saudara-saudara, jangan keraskan hati, jangan keraskan hati. Kenapa Bible itu kita uraikan? Karena Al-Quran menceritakan tentang Bible, Al-Quran menceritakan tentang agama kalian dan sembahan kalian. Oke? Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah memesan buku. Masya Allah, sudah ada beberapa yang pesan buku di kita. Artinya bahwasanya kalian peduli, kalian sangat peduli dengan keselamatan anak-anak kita dari ronrongan ajaran yang sesat. Alhamdulillah. Ya Allah ya Karim, semoga kita semuanya bisa memberi manfaat bisa memberi manfaat kepada anak-anak kita ke depannya, sehingga mereka bisa terselamatkan dari pengajaran-pengajaran yang sesat. Ini memang berat teman-teman,
Dan kita akan gaungkan terus materi ini sampai kepada orang-orang yang masih berakal di antara mereka benar-benar melepaskan doktrin dogma yang selama ini mereka ragukan. Selama kurang lebih 2000 tahun ternyata Yesus belum menampakkan diri satu kali pun. Karena ketika dia yang menampakkan diri, maka orang akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sudah ada berapa Kristen yang naik ke sini yang jujur mengatakan bahwa itu nanti dikatakan setelah kedatangannya yang kedua. Berarti nanti orang berkata diberkatilah dia setelah kedatangannya yang kedua. Dengan kata lain, yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Karena Paulus juga memang berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan Injil yang mengajarkan aku, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Dengan demikian yang datang kepadanya bukanlah yang berkata di dalam Matius 23 nomor 39. Berarti yang berkata di Matius 23 nomor 39 adalah bukan manusia yang datang kepada Paulus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa ini adalah pukulan yang sangat mengguncang mimbar gereja, membuat laci gereja kemudian terbongkar, ya, sehingga mereka tak ada lagi yang berani naik, cuman ngintip-ngintip di bawah sambil mereka berpikir, sebenarnya Bang Suma ini sayang sama kita, peduli dengan keselamatan kita. Karena kalau tidak ada yang mengajarkan kita membongkar ini semua, lalu kita mati dalam keadaan seperti ini, maka kita tempatnya neraka. Bersyukur ada Bang Suma yang membuka ini, sehingga kita bisa belajar, kita bisa memahami, kita bisa mengerti bahwa ternyata sebenarnya apa yang diceritakan oleh penulis-penulis Bible yang bukan murid Yesus ini, yang mana mereka menuliskan hanya kisah-kisah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dikumpulkan oleh mereka, ternyata dari rangkaian yang mereka kumpulkan ini, itu bisa dipahami bahwasanya apa yang disampaikan Bang Suma itu betul berdata di dalam Bible. Sebenarnya Bang Suma ini sayang sama kita. Apa bukti Bang Suma sayang? Ngapain coba dia buka itu? Kenapa nggak dibiarkan aja kita tinggal di dalam keadaan Kristen, menyembah kepada Kristen, bla 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 dan terusnya? Berarti Bang Suma sayang. Kenapa dia sayang? Karena di Al-Quran sudah dibahas polanya seperti itu. Kalau dia benci karena iman kepada Quran mengatakan biarin aja EGP, bukan keluarga gue, lu kan bukan anak gue, lu kan bukan tetangga gue, lu kan bukan keluarga bini gue, keluarga teman gue, EGP. Dengan itu semua biarkan aja aku masuk surga bersama dengan keluargaku, dengan umat Islam, biarkan kalian masuk neraka. Andai Bang Suma benci sama kalian, tapi buktinya tidak kan? Meskipun Al-Quran sudah menguraikan itu dan Bible juga menguraikan itu, kalau aku benci, harusnya kan aku diam-diam aja sambil tertawa-tertawa. Silakan lu sibuk gereja, silakan babi, silakan sambil aku berdoa hal-hal yang tidak baik. Oh Tuhan, segerakan dia masuk ke nerakamu. Itu kalau aku benci. Karena aku sudah tahu Al-Quran itu menceritakan kalian kekal di neraka, maka aku ibah terpanggil untuk menyelamatkan orang-orang yang masih kemudian hatinya bisa dibuka untuk mendapatkan hidayah tanpa paksaan. Seperti itu adanya. Karena kalau dibilangnya gara-gara materi, kurang rasa mungkin iya, tapi itu nomor sekian. Tapi kalau hanya dikatakan gara-gara itu, wallahu a'lam bishawab, saya berlindung kepada kejahatan hati saya. Kita umat Islam ini, khususnya apologet Islam, kita ada usaha sendiri, kita ada usaha, kita sudah ada masa depan, kita ada warisan keluarga, kita juga tidak bagaimana kali. Mending kita tidur, sudah jam segini masih koar-koar, seorang diri lagi. Yang ini ya, untung ada teman-teman
yang typing di bawah. Kalau bukan karena sayang, tidak mungkin. Karena kita cintanya kepada kalian. Cobalah Anda tengok, dari berapa jam lalu, hampir 5 jam lalu, ada nggak yang naik yang bisa memberikan jawaban, yang bisa memuaskan iman kalian? Ada? Tidak ada. Hanya mengatakan, oh itu untuk seluruh secara global. Ya oke lah, secara global. Artinya Yesus tidak akan menampakkan diri selain secara global. Berarti yang tergenapi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu yang digenapi. Itu yang digenapi. Mereka menyesatkan banyak orang, kalian penggenapannya. Ketika ia datang dia memuliakan aku, kami penggenapannya. Kami memuliakan beliau. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia dalam nama Tuhan, berarti wa min ahlil kitab illa liyu'minanna bihi qablal mauti. Menggenapi itu berarti. Nah, kenapa kami uraikan? Ya bukan karena supaya kita jago dan kalian kalah, enggak. Bukan. Kalah, posisi kalah itu sudah kalah dari awalnya. Sebelum Islam datang kalian memang sudah kalah. Begitu Islam datang bukan untuk menertawakan kekalahan, enggak. Memberikan solusi atas kehancuran yang Anda alami, yaitu menuju kepada kebenaran ilahi, masuk ke dalam dinul Islam. Tapi la ikraha fiddin, tak ada paksaan. Nah, kalau saya menyampaikan keras, tegas, yaitu anggap saja saya sedang menempah besi yang keras, yang bengkok, untuk diluruskan harus dengan pukulan, hantaman yang keras. Maafkan saya untuk itu. Oke, teman-teman sekalian, kalau sudah tak ada lagi, kita istirahat. Kalau memang nggak ada, tapi kalau masih ada yang mau berbincang-bincang, waktu saya sebenarnya masih ada kurang lebih 1 jam. Tapi kalau sudah tak ada lagi, nggak apa-apa, kita rehat dulu. Adik-adik API, kalau mau naik memanfaatkan situasi ini, suasana ini untuk mempromosi kitab lagi, silakan naik aja, nggak apa, naik ke sini untuk kemudian ini siapa ini? Ada apa ini? Oh gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau misalnya saudara-saudara masih mau, silakan ke atas, kita menjelaskan, kita mengoreksikan. Tapi kalau sudah ada, oh ini ternyata ada lagi, ini dari sekte mana ini? Kita sambut beliau. Makasih Oji, thank you deh. Bang Handi, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi belum duduk. Bang Handi, kenapa dia? Bang Handi nyangkut di atas. Kenapa itu? Bang Handi jaringan kah? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bunda. Dari mana Bang? Dari Jawa Tengah Bang. Iya. Ya sedikit pertanyaan Bang. Kenapa Oten selalu membandingkan Tuhannya dengan Nabi Agung kita? Maksudnya kenapa membandingkan? Karena Tuhannya manusia dan Nabi Muhammad juga manusia. Salah banding itu. Dia mau membandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang adalah pencipta. Sedangkan Tuhannya bukan pencipta tapi ciptaan. Assalamualaikum Bang Hadi. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Ada acara yang- tadi? Alhamdulillah sukses. Ada yang saya mau sampaikan. Siap. Di penghujung bulan suci Ramadan ini, iya, Bang Juma tentu sebagai pembina di sana, Makassar Mualaf Center Indonesia. Iya. Di masjid kita Nur Maulid di Bolangi. Siap. Ya, tentunya kita harus jangan disepikan, diramaikan di penghujung ini aktivitas anak-anak kita di sana, gitu ya. Nah, teman-teman yang di luar sana yang ingin berpartisipasi supaya meramaikan lagi kegiatan masjid kita, Masjid Apologet Islam Indonesia yang ada di Bolangi. Nah, silakan berkontribusi ke Makassar Mualaf Center Indonesia. Masih aktif ya anak-anak kita di sana? Sampai sahur ya? Masih Bang. Tadi saya bawa ke perumahan. Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana menegaskan saat Kerja Rodi kalau anak puasa. mereka mau daripada saya latih bela diri kan gitu. Ya itu teman-teman yang ingin membantu atau berkontribusi yang mungkin bisa. Kombes Arya Perdana menegaskan saat itu pihaknya langsung mengamankan dan memeriksa Mereka, tapi paling tidak ya mereka tetap eksis sampai sekarang, masih aktif. Dengan kita datangkan Imam Tarwi dari pesantren di Maros, Kanda. Jadi ada imam yang kita ambil selama sebulan ini dari Maros, dari pesantren. Adiknya Ustadz Gaul, itu yang kita pakai untuk jadi mantap. imam. Ya sudah sebulan, kurang lebih sebulan. Jadi imam di tempat kita. Hati-hati nanti pemburu takjil kayak Edis nanti nggak ada ya, kayak Edis datang buru takjil nggak ada ya. Bertakjil nggak ada, Bang Andi. Saya Edis dulu di bulan suci Ramadan kesempatan dia makan gratis di masjid. Makan Hati-hati gratis. Pak. Iya. Masih ingat juga Bang Handi ya? Masih ingat lah, berbekas di hati itu mah Edis. Tapi sekarang udah ahli donatur dia. Raja donatur dia, kalah Walabu sama Bom-Bom. Top dia masalah donatur. Oh gitu. Ya. Karena yang penting dia membenci Islam. Siapapun Edis, mau dia pernah ribut, berbeda denom yes, Edis Tuhannya bukan Yesus. Yang penting kalau dia menghujat Islam, Edis harus didukung, begitu. Oh gitu ya. Iya.
rekannya nggak bisa disematkan teman-teman, hubungi HP saya aja, nanti tak kasih 0813 9233 7800. Ingat ya, untuk buku infak ya di bulan suci Ramadan gitu ya. Ya 0813 9233 7800. Hubungi saya aja, itu nomor aku di bawah. Makasih. Ayo berlomba-lomba berbuat kebaikan di penghujung bulan suci Ramadan ini. Itu sih dari saya, Bang Juma. Mungkin mau istirahat apa seperti apa? Oke Bang Andi, makasih banyak Bang Andi atas partisipasinya, perhatiannya terhadap anak didik kita ya. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha insya Allah, berguna bagi bangsa, agama kita juga. Gitu Bang Andi. Oke, kita sambut dulu nih Ali Sodoko naik nih. Nah, udah sejak Iya. Mas Rizal Yusuf sudah bergabung. Maksudnya? Apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SM Group Marus sudah Bang bergabung. Zuma, Bang Handi. Apa Siap. Di mute dulu Pak, di belakang itu Pak, di mute dulu. Berisik. balik suara dimatikan. Oke, sudah. Ini Bang Zumba, saya ingin sedikit usul aja, saran ya. Iya. Kan saya ini kan seorang tunanetra, Bang Zumba ya. Siap. Di tunanetra pun namanya kegiatan misionaris atau pemurtadan itu marak juga Bang Zuma. Iya. Saya ingin usul untuk buku itu turut dicetak dalam bentuk huruf braille gitu Bang Zuma. Mungkin API bisa mengadakan kerjasama dengan yayasan yang pencetak buku-buku braille gitu Bang Zuma. Iya, nanti disampaikan kepada tim yang membidangi bukunya. Jakarta ada tuh namanya Yayasan Rodotul Mabufin, dia tuh mencetak buku-buku braille. Nah, buku API itu bisa lah diajak kerjasama untuk dicetak dalam bentuk braille. Jadi untuk pembekalan untuk teman-teman tunanetra gitu Bang Zuma. Baik. Itu Bang Zuma. Sarannya itu aja, makasih Bang Zuma ya. Sehat selalu Bang Zuma. Makasih. Kalau standby nonton, dengerin terus. Nggak nonton ya, dengerin kita. Bang Andi juga sehat semua, API semua semangat terus. Teruskan perjuangan. Siap. Makasih Bang. Turunkan Bang itu Bang Andi, Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, Sensei Robert. Apa kabar, Sensei? Ya, selamat malam juga. Iya. Saudaraku Juma, apa kabar? Siap, baik. Nah, dari tadi saya menyimak sih tentang ayat yang Matius 23 itu ya, ke 9 itu ya. Iya. Itu yang menjadi topik ya, saya lihat. Iya Sensei. Tadi ada yang masuk saya dengar, tapi nggak selesai juga. Ya, saya sedikit aja kalau bisa diizinkan, tapi karena mau istirahat mungkin ya. Boleh Mas Sensei, sedikit boleh silakan. Paling setengah jam ke depan lah, mungkin paling lama. Baik Sensei, baik. Jadi bisa saya tanggapi bahwa Matius 23 ayat 39 itu ya, itu konfirmasi bahwa Yesus terakhir pelayanannya di bumi, gitu maksudnya. Nanti ketemu lagi pada kedatangannya yang kedua itu kan. Nanti semua orang Israel itu kan sudah membuatkan di Mazmur 118 itu kan. Nanti akan semua orang Israel akan percaya bahwa dia adalah Mesias itu nanti pada akhir zaman itu. Kedatangannya 2 kali, kemudian ayat sebelumnya kan itu menandakan bahwa dia kasih tahu bahwa nanti rumah Tuhan atau bait Allah itu akan sepi. Dan buktinya juga pada tahun 70 itu kan dirubuhkan itu oleh Jenderal Titus. Nah itu maksudnya. Iya Sensei. Kemudian menyangkut jangan percaya apabila ada orang yang mengaku bahwa di sana ada Mesias. Itu juga masih di 25 kalau nggak salah, 24, 25 itu.
Ya, itu jangan dipercaya. Kalau ada orang bilang di sana ada Mesias, di situ ada Mesias, itu jangan dipercaya, itu benar. Nah, yang jadi masalah bahwa Yesus datang kedua kali itu sudah dikasih tanda di Matius 24 itu kan, kedatangannya kedua seperti kilat menyambar dari timur ke barat itu kan. Nanti datangnya seperti itu sudah menandakan bahwa itu akhir. Sebelumnya ada perang dan segala macam, itu hanya tanda. Tapi nanti kalau sudah bintang berjatuhan, matahari menjadi itu sudah kedatangan dia kedua. Kemudian masalah kedatangan yang kedua tanda-tanda seperti itu, tapi dia mengatakan bahwa dia omnipresent ya, bukan jadi nggak nunggu dia datang kedua, dia selalu hadir. Itu ada di Matius 18 ayat 20 ya, bahwa 2-3 orang berkumpul dalam aku hadir di tengah-tengah mereka. Maksudnya dia hadir sebagai roh ya. Nah, jadi dia omnipresent. Kemudian dia mengatakan bahwa di Matius 28 ayat 20 kalau salah ya, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kematian daripada Yesus kemudian naik ke surga, bukannya dia itu datang untuk seperti kedatangan terakhir. Dia setiap saat dia bisa datang. Nah, itu dia bilang kan. Itu juga dia sudah katakan di Yohanes 16 ya. Aku akan pergi segera tapi aku kembali dan kamu akan melihat aku hidup. Nah, itu dia bilang kepada murid. Jadi kamu jangan bersedih, jangan berduka. Ini sebentar aku pergi, kemudian aku datang akan menemui dan kamu akan melihat aku, menemui aku. Nah, itu dalam bentuk Roh Kudus ya. Nah, itu yang dia bilang. Jadi kehadiran Yesus itu bukan seperti kehadiran yang kedua datang itu memang sudah kiamat ya. Namun dia hadir setiap saat. Dia omnipresent. Dia ada setelah dia naik ke surga, dia bisa hadir. Apabila ada 2-3 orang berkumpul membicarakan nama dia hadir di tengah-tengah itu. Itu dia katakan di Matius 18 ayat 20 dan Matius 25 ayat 20. Jadi bukan nanti tunggu dia datang kedua kali. Sampai saat ini dia hadir di tengah-tengah dalam bentuk roh ya. Itu yang bisa saya sampaikan itu. Mungkin ada yang mau ditanya atau bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Sensei apa yang Sensei sampaikan barusan. Ya, itu adalah pola kepercayaan, keyakinan sebagai seorang Kristiani. Namun izinkan saya muridmu ini berbicara terkait hal tersebut. Yang pertama, ketika Yesus berbicara di dalam kitab Matius 18 bahwasanya apabila 2 orang bercerita tentang aku maka aku ada di sana. Itu betul. Itu benar adanya. Cuman masalahnya kedatangannya itu dalam bentuk roh, dalam arti kata ajarannya, roh yang dibawa sebagai roh kebenaran dari Tuhannya itu akan diyakini oleh diyakini oleh orang-orang Yahudi bahwasanya yang disebut roh di sana adalah ajaran kebenaran yang dibawa oleh para nabi termasuk oleh Yesus. Namun yang jadi permasalahan di sini adalah bukan itu. Yang menjadi permasalahan bukan dalam pola kehadiran di antara 2 orang, melainkan adanya yang keluar dari kubur. Kemudian datang kepada Paulus dan juga datang kepada Ananias termasuk yang menulis di Pulau Patmos. Itu yang jadi permasalahan. Karena hari ini orang Kristen atau taruhlah pengikut Yesus, mereka berdua berbicara tentang Yesus. Yesus hadir di situ, tapi hadirnya tidak sama seperti ketika datang ke Paulus mengajarkan kemudian pola yang berbeda dengan yang yang Yesus ajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai di mana engkau akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini pemahaman saya nih sebagai seorang Muslim. Kalau tidak ada orang yang berkata bahwasanya diberkatilah dia dalam nama Tuhan, berarti yang datang kepada Paulus tidak menyambutnya dengan perkataan tersebut.
Kemudian murid-muridnya pun tidak pernah menyambutnya setelah penyaliban dengan kalimat tersebut. Nanti ada analisa. Analisa seorang Kristen akan mengatakan, oh itu ucapannya nanti yang kedua kalinya. Saya kemudian menanggapi, berarti Yesus tidak akan pernah lagi dilihat oleh muridnya kecuali nanti di kedatangannya yang kedua. Sah-sah saja kemudian saudara kita Kristen, dia datang kepada Ananias, dia datang kepada Paulus, silakan aja. Tapi kami tetap berpegang kepada dalil bahwasanya Yesus yang mengatakan tidak akan melihat lagi sebelum hingga datang dia dalam berkata, orang-orang berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kami sebagai seorang Muslim membaca Bible, tidak pernah kami temukan adanya orang-orang yang bertemu Yesus setelah kebangkitan atau setelah penyaliban yang berkata demikian. Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Satu, tidak sesuai dengan apa yang dinarasikan Yesus. Yang kedua, murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Tidak juga, gagal juga. Kemudian di dalam penulisan di kitab Wahyu, di situ diterangkan juga bahwasanya makhluk itu berkata, akulah Yesus tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Nah, itu juga tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Dengan kata lain, mau sampai kapanpun, saudaraku Kristen tidak akan pernah menemukan data di mana orang-orang yang mendirikan agama Kristen dengan pola yang ada di dalamnya itu berasal dari uraian setelah orang-orang itu berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan. Itu enggak ada. Jadi satu-satunya cara untuk mempertahankan agama Kristen ini harus memaksakan yang datang kepada Paulus itu Yesus. Harus supaya Kristen tetap bertahan. Tapi kalau kita mau jujur mendudukkan perkara dalil, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan? Saya kira begitu Bang Handi. Sensei mohon maaf kalau tadi moderator mungkin yang menurunkan atau Sensei turun sendiri. Terima kasih sudah hadir di ruangan saya. Saya sangat berhati-hati kalau berbicara dengan Sensei, jangan sampai saya menyalahi keadaan ya sumpah kita sebagai insan karateka. Untuk itu Sensei, mungkin kita lanjut lain kali. Saya juga di Kota Makassar sudah hampir jam 3. Saya juga harus ibadah, harus juga zahur, seperti itu adanya. Bagaimana Bang Handi? Masih monitor? Iya, monitor. Kalau Banyuwa udah capek, ya waktunya memang untuk istirahat ya. Iya. Untuk menjaga kesehatan. Oke. Betul. Silakan ditutup aja dengan doa kepada Tuhan majelis. Ucapkan terima kasih kepada semua halayak, kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat muslim atas atensinya, baik yang di YouTube, Masya Allah, maupun yang ada di TikTok ini. Allah menyertai antum semuanya, apa yang antum berikan, waktu, tenaga, giftnya, perhatiannya, ya insya Allah semuanya akan menjadi amal jariah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, tentu kita sebagai seorang muslim yang kita kejar adalah nilai-nilai ridha, nilai-nilai pahala yang mendatangkan ridha Allah kepada kita semuanya. Dosa-dosa kita yang dulu-dulu, yang kita lakukan sekarang, dan yang kita lakukan nanti, baik itu kita sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Allah ampuni semuanya. Kiranya Allah menghapuskan semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi keselamatan, bukan golongan orang yang dimurkai, dan juga bukan golongan orang yang sesat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada masalah baik kesehatan, ekonomi dan apapun itu ya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah, dijauhkan kita dari hal-hal yang buruk, dan Allah mendatangkan hal-hal baik terhadap kita dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita sajikan pada sesi kali ini
bisa mendapatkan amal jariah untuk kita semua. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat sahur, niat puasa untuk besok. Masya Allah. Terima kasih Bang Handi. Thank you Bang Handi. Aku turun ya Bang Yuma ya. Makasih Kanda, makasih Kanda. Ya. Makasih. Luar biasa teman-teman semuanya. Oke, kita tutup. Cuman saya mau berbisik sesuatu teman-teman sekalian. Ada nggak yang ingat tadi orang tua yang naik di kita? Iya kan? Tua tapi bisa menipu gitu loh. Sudah tua, maaf, udah tua, ngobrol mata sudah miring, bibir juga sudah mirip bibirnya. Apa itu ya? Film apa itu ya? Mirip loh, itu film kartun. Modelnya udah kayak gitu. Bisa-bisanya coba dia melakukan penipuan. Dikasih dalil, minta dalil, dibengkokkan dalilnya. Sudah tua. Nah, coba. Tidak menggunakan akal sehat. Malah dia membahas Nabi, menghujat Nabi. Katanya Nabi Muhammad itu adalah berzina karena sudah banyak istri dan seterusnya. Kita giliran tanya, Nabi Daud itu adalah kakeknya Yesus, di mana dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Enggak terima teman-teman, enggak mau terima dia. Lucu kan? Untung diturunkan sama moderator. Coba bayangkan kalau dia sampai 1 jam di depan kita. Gila nggak tuh? Stres. Aku juga tadi itu sudah mulai kaget. Jangan-jangan orang ini berhenti bicara di sini. Jangan-jangan ini adalah tempat dia terakhir. Iya kan? Sempat dia terkaget dan diam. Setelah itu, ternyata masih goyang. Jadi saya mengatakan, alhamdulillah masih hidup si kafir ini. Kupikir sudah selesai tadi itu karena emosi. Dia emosi tadi. Emosi kali pun orang tua itu. Sangat-sangat emosi. Jengkel kali dia. Sampai Anda lihat sendiri mulutnya kayak mana kan? Kayak ikan cupang. Tahu ikan cupang? Kayak gitulah. Jadi sampai tim saya di wisata kirim di grup sambil dia tertawa. Dia bilang, Abah ini kakek, dia ngomong sama Abah ini orang sakit ini bang, kasihan, jangan disiksa. Ternyata bukannya diturunkan, malah naik lagi untuk yang kedua kalinya. Masya Allah, Masya Allah. Inilah rupa-rupa wajah daripada saudara-saudara kita Kristen. Tapi biar bagaimanapun kita kasihan, kita ibah sama mereka. Semoga Allah memberikan hidayah sebelum mereka dijemput oleh malaikat maut. Amin. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu, panjang umur, dan insya Allah kita akan jumpa di jannah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya.